Buktikan bukan cuma ngomong. Ya, memang saya sudah buktikan ini. Siapa Mana nabi datanya? sebelumnya? Siapa manusia sebelumnya yang menyembah Allah? Coba kamu sebutkan. Mana datanya, diambil dari sumber mana tuduhan kalian itu? Gak tahu malu kau Pak Pendeta. Tidak ada di kitab Taurat, kitab para nabi Bani Israel, Tuhan itu, Abraham, Ishak, Yakub tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah. Ya buktikan dari mana Lah, sumbernya? kok buktikan? Memang tidak ada tertulis di dalam kitab mereka. Kok buktikan apa? Ya, kalau Coba tidak buktikan. ada tertulis, kenapa kalian membawa Ternyata dari dulu kau ini nggak ada ilmu sementas. Ganti aja Kucang. Siapa yang lebih siapa yang lebih BODH dari orang ini? tantrum banget? Kok tantrum banget? Terus sekali kau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, kamu suruh saya buktikan. Lah saya sudah membuktikan bahwa tidak ada satu manusia pun sebelum Muhammad itu yang menyembah Tuhan itu bernama Allah. Di dalam Al-Quran dalilnya bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa manusia sebelum Muhammad memperkenalkan Allah itu? Dia sudah menyembah Allah. Siapa? Apakah ada Abraham, Ishak, Yakub, Nuh? Bahwa Allah itu ada sebelum ada. Siapa yang bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Gurunda yang asli. Iya, Masya Allah. Semangat siang, Saudara Kondom. Apa Sejak kabar? kapan? Sejak kapan Abraham itu menyembah Allah? Ishak menyembah Allah? Yakub menyembah Allah? Para nabi menyembah Allah sejak kapan? Di mana dalilnya mereka menyembah Allah? Boleh saya jawab? Nah, silakan kau jawab. Ini jangan Udah 2000 kali, udah ribu ya. kali. Tapi kok nggak pernah sehat diajak diskusi. Oke. Saya jawab boleh? Jangan kau pakai ilmu pesantrenmu. Jangan emosi dulu. Orang mau menjawab kok. Nah, silakan jawab. Iya, tunggu. Aku Sambil buat saya dulu. lagi makan bebong ini. Tunggu. Iya, jadi di dalam Al-Quran jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia dulu dari Nabi Ibrahim sudah digambarkan dalam Al-Quran, Nabi Adam di dalam Al-Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Jadi terjawab surah Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billah, katakanlah wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diturunkan diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak keturunannya. Jelas itu ya. Sekarang boleh saya bertanya, sejak kapan? Saya belum. Balik Jangan, nanya. kamu jangan Balik bertanya nanya. dulu. Saya bentar. Balik nanya. Kamu jangan bertanya belum. Satu-satu dong, Saudara Kondom. Satu-satu, Saudara Kondom. Nggak Kamu usah takut. menyebut mereka Abraham itu menyembah Allah. Ya, dalilnya ada di Tertulis Al-Quran. di dalam kitab Taurat, kitab para nabi. Iya, urusannya Mereka itu menyembah Allah. Urusannya mereka. Kitab saya bukan itu, kitab saya Al-Quran. Kok saya harus berkiblat ke kitabnya Lah, mereka? bagaimana? Quranmu baru datang abad ke-7. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Itu iman saya, itu kitab saya. Jadi Masa asal saya beriman harus aja, masa tanpa saya dasar, harus tanpa bukti. menjilat kitabnya Bagaimana kamu bisa orang? memvalidasinya? Enggak ada urusan. Lah, Kitab memang, saya jelas kalau mengatakan begitu dongeng begitu. dong. Ucapan Anda, Dongeng ucapan dong, Anda ngawur milik dong. Anda. Iman Yang apaan penting itu, bro? iman saya Al-Quran, Ya, EGP iman dengan apaan iman
lu. Ya Dongeng urusan dong. lu. Ngapain kau maksa? Ngapain kau Enak maksa? saja kau memaksakan menurut kehendakmu. Lah itu kitab saya yang mengatakan itu. Ngapain kau marah? Oke, menurut kamu Abraham dan Ishak yang Ya ini Al-Quran saya mengatakan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Waduh, kau Ibrahim. bawa ilmu pesantrenmu. Kenapa kamu memaksakan kami keluar dari Quran, tuyul? Itu kitab suci saya Muslim, iman saya begitu, kitab saya begitu. kalau gitu, Kenapa ini- kamu yang kesurupan? Kalau gitu, saya Sekarang saya buat balik kitab nanya, saya boleh? sendiri, dan kalau Boleh saya balik nanya, saya- boleh? Saya boleh nanya? Boleh? Beres kok pertanyaanku. Boleh saya bertanya? Selesaikan dulu persoalan. Sudah selesai. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya para nabi menyembah kepada Allah. Anda tidak mau percaya, memang Anda kafir dari Al-Quran. Wajar. Tapi kenapa Anda memaksakan saya keluar dari Quran saya? Aneh kan? Nah, sekarang saya boleh nanya. Boleh nggak saya nanya beli? Pertanyaan Siapa yang sama. penulis surah Al-Baqarah itu? Yeah. Pertanyaan saya. Pertanyaan Siapa? saya boleh nggak? Siapa penulis? Pertanyaan saya bisa nggak nih? Kau Bisa jawab nggak dulu. nih saya bertanya nih? Siapa penulis surah Al-Baqarah itu? Pertanyaan saya bisa Siapa nggak? penulis surah Al-Baqarah itu? Pertanyaan saya adalah. Kamu belum persoalanku kau Pertanyaan saya adalah. belum selesaikan satu masalah. Kamu mau jawab kemana? Adakah nabi-nabi seperti Nabi Abraham, Daud menyembah Tuhannya Kristen yang keluar dari kuburan, namanya Kristus? Adakah Abraham menyembah Kristus? Silakan cari data di kitab lu sendiri. Kalau ada, silakan. Mereka lah yang menubuatkan. Nah, saya nggak tanya tentang Cuma nubuatan. Saya Cuma tidak bohong. tanya nubuat. Mereka Saya tidak tanya nubuatan. Saya tidak tanya nubuat. Yang tanya nubuat siapa? Yang tanya mana nubuatan di kitabmu siapa? itu ada nubuatan? Yang tanya nubuatan Mana siapa? kitabmu itu? Saya Ampuratul balik nanya sesuai Ayat dengan per ayatnya pertanyaan aja nggak lu connect ke satu gue sama yang lain. tentang mana dalilnya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub menyembah Allah. Ku kasih dalil. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Sekarang tolong tunjukkan dalil yang sama di surat-surat kepompong milik kamu, yaitu perjanjian baru. Abraham menyembah Yesus. Silakan. Semua para nabi sebelum Yesus datang, mereka mengimani Yesus yang akan datang. Mereka Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya mana dalilnya? Abraham menyembah Tuhan lu yang keluar dari kubur itu. Saya nggak tanya nubuat. Pandai-pandaian kau merubah pertanyaan. Saya bertanya sebagaimana pertanyaanmu. Di mana Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa, Yesus menyembah hanya mau Allah? liut aja, Aku malah kasih bisa dalil. Mau lulusan kabur lagi? pesantren kayak kau. Mau kabur lagi? Ada Mau ilmu. kabur? Mau kabur? Mau kabur? Lulusan pesantren kayak kau nggak ada Mau ilmu. kabur? Bro. Mau kabur? Hah? Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab pertanyaan lu Apa 4 kali. jawabanmu? Qul Hah? amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma Oke, unsila siapa ila penulis- Ibrahim wa siapa penulis Ismail surah wa itu? Ishak. Siapa penulisnya? Saya tidak peduli pertanyaan Siapa kedua. penulisnya? Pertanyaan pertama sudah Siapa? selesai. Iya, berarti nggak ada Tugas yang lu bertanggung jawab, menjawab dong. pertanyaan saya. Berarti itu dongeng dong. Karena nggak ada Tunjukkan di penulisnya. mana Nggak jelas. dalilnya Abraham menyembah Apakah itu? Yesus Kristus. Silakan. Nangis. Menangis. Ayat yang kau bacakan itu ditulis santu. Tadi sebelum saya Santu naik ya? ke sini jagoan. Ya apa penulis surah Al-Baqarah Nantang itu? Islam menunjukkan dalilnya di mana Ibrahim Siapa menyembah Allah. penulis surah itu, botol. Saya datang, saya jawab, saya kasih dalil. Itu jawab kitab aku saya. mau.
Nah, sekarang saya balik pertanyaan Makanya yang jangan sama. banggakan Orang sekolahanmu Kristen, itu. orang Kristen nyembah makhluk dari kuburan. Bang. Nah, saya balik Bukan. nanya. Malah saya diskusi sama orang buktikan, BODOH kayak begini, gak ada ilmu. buktikan Abraham menyembah Yesus. Makhluk kuburan itu buktikan. Malah kabur. Kabur. Nah, tengoklah ini, saudara-saudaraku non muslim, tengoklah, lihat, saksikan itu, saksikan. Kenapa bisa dia lari? Kenapa dia takut ditanya? Karena sejatinya dia bukan pengikut Yesus. Dia pengikut iblis yang datang memakai nama Yesus. Kalau saudara-saudaraku non sadar, sebenarnya kalian itu bukan menyembah pencipta langit dan bumi. Sebenarnya setiap melihat kami apologet Islam ini kabur. Sebagaimana senior-senior kalian dari debater sekalian itu nggak ada yang berani masuk di komal-komal Islam. Kenapa? Mereka sudah sadar bahwa yang mereka perjuangkan itu adalah sibilisisis yang menggunakan nama Yesus. Yesus itu kasihan, namanya dibawa-bawa. Padahal tidak ada ruang lingkup pengajaran Yesus ketika datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel agar orang menjadi Kristen. Tidak ada ucapan Yesus, tidak ada pekerjaan Yesus yang menghantarkan manusia kudu jadi Kristen. Gak ada. Dari sejak dia dikandung sampai dia diangkat ke langit, sedikit pun tak ada ruang Yesus mengajarkan referensi untuk menjadi Kristen. Justru Yesus mengatakan agar waspada kepada orang yang memakai namanya. Kalau Kristen itu kan memakai nama Yesus, Kristen, pengikut Kristus. Kristus itu gelar Yesus, berarti Kristen ini membawa-bawa nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itulah dia, pengikut Kristus. Siapakah dia? Salah satunya yang kabur tadi, teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Akhi Budak Angon, barakallahu fiik dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rahina? Alhamdulillah. Iya. Saudara Suatu Abah, saya kehormatan sehat. kami kehadiran. Ya lanjut guru Nda. Masya Allah. Lanjut Alhamdulillah. Rahina. Lanjut. Dengan senang hati Gimana? lanjut. Kabur sudah gak ada lawannya diskusi. Lanjut dulu guru Nda. Mungkin Ada lagi. dilanjut dengan tauziahnya ya. Mungkin lanjut dengan tauziahnya. Nasihat untuk kami semua. Bang. Siap. Iya, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Jadi di dalam Al-Quran itu, ketika kita berbicara mengenai manusia mulia yang kita kenal dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quranul Karim jelas kedudukan beliau dengan kesaktian yang Allah berikan kepada beliau berupa kemampuan bermujizat, bahkan sampai kepada level membangkitkan orang yang mati, tanah liat pun dibuatnya hidup. Itu tidak menjadikan umat Islam itu jatuh cinta untuk mendudukkan beliau sebagai Tuhan. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah sejak dari kecil ditanamkan akidah untuk mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Jadi kalau ada ciptaan sehebat apapun dia, menciptakan atau menghidupkan atau mematikan sekalipun, kalau dia masih ciptaan, maka tak ada kemudian ruang di dalam diri umat Islam untuk menggantikan Allah menuju kepada penyembahan terhadap makhluk, termasuk Nabi Isa. Wa rasulan ila bani Israel. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa berkata di depan kaumnya, ya inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya saya datang kepada kalian dengan membawa tanda dari Tuhanmu. Apa tanda itu? Mukjizat. Anni akhluqu lakum minat tin kaha'ayatit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi iznillah. Jadi Nabi Isa selalu mengatakan biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Itu Nabi Isa selalu
tuangkan setiap kali melakukan sesuatu tindakan selalu disandarkan kepada Allah. Jadi tak ada ruang bagi kita umat Islam sedikit pun untuk sampai kepada level menuhankan manusia yang luar biasa ini. Luar biasanya Nabi Isa ketika diupayakan pembunuhan terhadap dirinya oleh sebangsa orang ingin berupaya berkongkol dengan bangsa penguasa untuk membunuhnya, Nabi Isa selamat, tak bisa membuat kemudian umat Islam jatuh cinta untuk menuhankan beliau. Kemudian ketika dia datang membangkitkan orang yang sudah mati, tak bisa membuat umat Islam untuk jatuh cinta menuhankan beliau. Tanah liat jadi hidup, tak bisa membuat umat Islam jatuh cinta untuk menuhankan beliau. Lalu kemudian dari sejak bayi beliau bisa berbicara, tak bisa membuat umat Islam jatuh cinta untuk menuhankan beliau. Kenapa bisa demikian? Karena umat Islam ditanamkan akidah yang sudah cukup mantap. Apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Kedua, umat Islam senantiasa akalnya terjaga di dalam menjaga diri mereka dan keluarga mereka untuk tidak menduakan Allah. Berbeda dengan mereka, hanya gara-gara mati di atas salib jadi Tuhan. Hanya gara-gara keluar dari kubur jadi Tuhan. Hanya gara-gara berjalan di atas air jadi Tuhan. Hanya gara-gara merubah air menjadi anggur jadi Tuhan. Gara-gara keluar dari kuburan setelah mati dibunuh jadi Tuhan. Tapi sebenarnya rahasianya bukan di situ. Rahasianya bukan di situ, saudara-saudaraku sekalian. Sebab mereka ini bukan orang bodoh. Mereka bukan orang bahlul. Bukan. Mereka orang pintar. Pintar ngeyel tapi. Pintar menipu diri mereka sendiri. Pintar menipu orang lain. Pintar menyesatkan dirinya dan orang lain. Itu kepintaran mereka, keahlian mereka. Mereka sadar kok, yang keluar dari rahim Maria ini manusia, yang bermukjizat ini manusia. Mereka tahu kok bahwa yang mereka katakan mengampuni dosa itu manusia, yang bersatu dengan Bapa itu adalah manusia, yang berdoa itu adalah manusia, yang membangkitkan adalah manusia, yang membagi-bagikan roti kepada 5.000 orang adalah manusia, yang berkata akulah awal dan akhir adalah manusia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku juga adalah manusia, 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 manusia. Bahkan mereka tahu bahwa yang keluar dari kubur pun juga adalah manusia. Tetapi kenapa mereka kemudian menuhankan? Rahasia akal. Akal tak berfungsi. Seperti orang gila, mohon maaf kepada orang gila kalau mendengarkan ini dan mengerti apa yang saya ucapkan. Lihat orang gila punya otak, tapi tidak bisa membedakan objek. Begitu juga mereka punya otak. Lihat Maria melahirkan, keluar si bayi. Ai, ai, ai. Menangis si bayi. Mereka dengan matanya mengetahui ini manusia, tetapi mereka dengan mulutnya mengatakan ini Tuhan. Kenapa bisa? Cahaya mati. Apa cahaya itu? Akal. Akalnya terpenjara. Siapa pelakunya? Baca 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Itu biang keroknya. Itu dasar pijakannya. Aku akan memadamkan cahaya. Aku akan mematikan. Aku akan menawan. Apa yang ditawan? Kecerdasan, kemampuan berpikir. Apalagi pengetahuan Tuhan. Diapain? Pengetahuan Tuhan ditawan. Supaya apa? Bisa menggiring manusia kepada Kristus. Manusia Pak, manusia ibu, adik sekalian, anak-anakku sekalian, kalau akalnya, kecerdasannya, kepintarannya dimatikan, lah sendal jepit bahkan kancing baju pun bisa dituhankan. Jadi bukan karena orang itu melihat dia mampu kemudian mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah itu. Bukan. Bukan karena itu, bukan. Tetapi memang akal sudah mati.
Akal sudah mati, akal sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, manusia nih, ditanya, yang kau lihat dalam jarak 10 meter ini apa? Tuhan. Oh, mungkin rabun. Jadi Yesus diangkat, disuruh maju. Yesus maju lagi dong, 5 langkah. Maju Yesus ke depannya. Nah, ini udah mendekat. Kau udah lihat? Lihat, Pak. Ini siapa? Tuhan. Pak, masih rusak matanya. Dimajukan lagi tuh. Jarak 1 meter ditanya. Kalau ini siapa? Tuhan, Pak. Oh, kayaknya matanya rusak. Akhirnya apa? Kita bongkar toko kacamata. Seluruh kacamata dikasih pakai. Dari kacamata 1 sampai set, pakai semuanya. Apa jawabannya? Tetap aja itu adalah Tuhan. Ternyata bukan karena faktor mata. Bukan karena faktor telinga, tapi karena faktor akal yang mati. Tidak sinkron antara kuping dengan mata, dengan hati, dan juga mulut. Akal beku. Sehingga ketika ditanya, ini siapa? Tuhan. Ini yang mati siapa? Tuhan. Yang keluar dari kubur? Tuhan. Yang nete sama ibunya? Tuhan. Wow. Tuhan, ya. Apa landasanmu mengatakan itu? Enggak ada. Cuman pingin doang. Ada datanya, ada dalilnya. Enggak ada. Lalu ya cuman nafsu doang. Yang penting aku happy, aku enjoy. EGP, dia manusia ke atau bukan manusia ke, yang penting gue Tuhan kan. Inilah kenapa Al-Quran mengatakan neraka akan dipenuhi oleh manusia. Manusia yang mana kata Quran? Manusia yang hidup di bumi tidak menggunakan akalnya. Seketika anak Maria masuk ke toilet. Dia kan. Lalu kemudian saudara Junaidi ngintip. Penasaran dia kan. Junaidi ngintip. Wah, datang Pak Bombong, tepuk dari belakang. Ketepak, lu ngapain? Apa yang kau lihat? Aku lagi ngintip Tuhan lagi Kenapa bisa demikian? Karena akalnya sudah mati si Junaidi. Akal tidak berfungsi lagi. Jadi dalil-dalil di dalam Bible itu sebenarnya cuma aksesoris doang. Aksesoris doang. Pada intinya mereka ini adalah perpanjangan tangan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Mereka adalah senjata-senjata iblis, mereka adalah perpanjangan tangan iblis, mereka adalah pahlawan-pahlawan dari iblis agar manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu fakta, itu real. Tanya orang Kristen, saudaraku Junaidi, iya paman, sini bang. Aku mau tanya saudara Junaidi, iya Bang Suma, kamu menyembah manusia ya? Enggak. Kata siapa bang? Oh. Lalu yang keluar dari rahim Maria itu siapa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau Tuhan kan? Enggak. Terus nama Tuhanmu siapa? Yesus. Anak Maria? Iya. Pernah dilahirkan? Iya. Manusia? Bukan. Itu Tuhan lu? Iya dong. Maha kuasa? Iya. Wow, keren kali kau bah. Iya dong. Apa yang terjadi sebenarnya di sini teman-teman? Akal rusak. Akalnya rusak. Itulah yang dicanangkan kemudian oleh Paulus. Maka Yesus mengatakan, jika apabila kau melihat sang pembinasa keji. Pembinasa keji ini ngapain? Duduk di tempat kudus. Sebagai apa? Sebagai rasul. Tugasnya apa? Membinasakan manusia. Maksudnya, dia mematikan akal manusia. Supaya apa? Supaya manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Makanya Yesus berpesan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada si yang datang kepadamu memakai namaku. Loh, kok pakai namamu? Yes, namaku dipakai untuk menyesatkan manusia. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mencari pengikut?
agama yang pergi ke seluruh penjuru bumi memakai nama Yesus untuk menjaring manusia menjadi pengikut agar mereka menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itulah agamanya Junaidi Aliteng. Izin dulu sejenak 5 menit sampai 10 menit untuk ibadah azhar. Silakan akhi Budak Angon diambil alih. Masya Allah. Terima kasih, Akhirnya. Berkallah. Mengikuti habis masuk juga ya. Itu teman-teman narasi. Ada telepon, mohon dimatikan dulu. Siapa ini yang ganggu? Pak Katar, mohon maaf Pak, di mute dulu Pak. Sabar ya Pak ya. Emang gak nyaman kita mendengar sesuatu yang benar dan sejalan dengan hati Anda. Saturan, terima kasih Bang Juma telah menjadi mewakili kami ya. Apa-apa yang disampaikan itu mungkin seyogyanya harus kami sampaikan, cuman kami nggak bisa merangkai kata. Tetapi Aina begitu lugasnya menjelaskan tentang kebagaimanaan. Semoga teman-teman di bawah, Kristen khususnya, bisa menangkap ya pesan moral dari sahabat kami ini, bahwa betapa ketidaktepatan kita mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Maka yang adalah seakan-akan Anda dipermalukan. Bahkan Anda mungkin merasa malu gitu kan dengan apa yang barusan disampaikan. Itu akan selesai ketika Anda tidak mempertuhankan seperti itu. Anda akan hilang dan akan tidak perlu lagi merasa malu dengan apa yang disampaikan. Selama Anda seperti itu ya, kapanpun siapapun mungkin akan ada Bang Juma yang lain gitu kan menggantikan Bang Juma yang akan mengatakan hal yang sama. Rasa malu yang Anda terima sekarang itu akan menjadi rasa malu bagi anak-anak keturunan Anda. Karena kalimat itu kan kalimat yang tidak ditambah-tambah gitu. Kalimat yang sangat realistis gitu kan, yang logis, yang kemudian iya. Bagaimana sesuatu yang manusia dianggap Tuhan? Ya, dari jauh mungkin iya, tapi semakin dekat pun ya iya. Bahkan ada pengakuan tersendiri kan dari kalian bahwa iya, dia adalah manusia. Tetapi kami saya anggap Tuhan. Insya Allah, karena permintaan beliau juga teman-teman, mungkin saya nggak bisa buka diskusi dulu ya. Sebagai penghormatan, karena saya anggap beliaulah yang mungkin nanti akan menjalin diskusi dengan kalian. Ya. Tapi kalau mungkin hanya ingin bertanya, ya kenapa Kang? Ya isi masuk Bang Agon ya. Ya siap. Sambil menunggu Gurunda juga ya. Jadi teman-teman, kawan-kawan yang ada di atas Komal, ya maupun yang ada di bawah ya, ini edukasi juga buat kita semua. Ya. Jadi begini, Bang Agon ya, bisakah aku dan semua umat dunia, agak noise ya. Jadi begini, bisakah aku ini ya dan semua umat dunia termasuk Yesus disebut Muslim, meskipun ya mungkin kita ini belum bersyahadat ya buat masuk Islam. Ya, jadi begini kan, ada 2 ayat di Bible yang menyebutkan Yesus itu berdoa dalam keadaan bersujud ya kan. Dalilnya ada di Matius 26 nomor 39 dan Markus 14 nomor 35 ya. Matius 26 nomor 39. Aku bacakan ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Jadi di sini Yesus ini sebenarnya Muslim, kawan-kawan ya. Aku katakan sekali lagi bahwa Yesus ini adalah sebenarnya Muslim. Muslim itu apa sih? Jadi Muslim itu adalah sendiri orang yang berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, gitu ya. Hanya saja aku ini kan belum bersyahadat, jadi belum bisa dibilang untuk masuk agama Islam. Mungkin seperti itu Pak Anggon atau gimana? Silakan. Baik, terima kasih saudaraku. Tentunya kami sebagai umat yang terkemudian, yang di dalamnya kami punya syarat ketentuan, dan syarat ketentuan bukanlah sesuatu yang diada-adakan dari ketetapan Tuhan, ya kami nggak bisa berbuat banyak. Ya, jadi muslimin muslimat itu apabila Allah dan Rasulnya bikin ketetapan, tidak akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Kecuali ya kami samina wa ta'na. Maka kalau Anda hari ini ingin diterima oleh Allah, ya ikuti narasi Allah, kehendak Allah, argumen Allah gitu kan terhadap diri kita. Kalau toh hari ini kami mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah pelanjut dari nabi-nabi sebelumnya, yang demikian justru kebanggaan kami, Pak. Kami bangga kalau ternyata Nabi Muhammad tidak mengklaim bahwa surga hanya miliknya sendiri. Tidak. Dia membawa ketetapan Tuhan sebagaimana orang terdahulu juga membawa ketetapan.
Dia mengajak orang bertakwa, sebagai orang dahulu juga mengajak bertakwa. Saya aku yakin Pak, surga itu bukan cuma untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Isa alaihissalam, Yesus bagi kalian, untuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu juga ketetapan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang layak masuk surganya Tuhan. Kalau Anda kita hidup di zaman Yesus sudah Mereka berlalu, sudah Nabi Muhammad selama, berlalu. Pak. Sebentar Pak, biar tertangkap ya. Nabi Muhammad dulu. Mohon bersabar Pak, saya sedang bernarasi. Ya, biar ketangkap nanti poinnya. Nanti Bapak saya persilakan untuk berbicara. Sebagaimana saya mempersilakan Pak Makassar tadi untuk berbicara. Ya. Jadi saya melihatnya Nabi Muhammad tidak mengklaim bahwa dia satu-satunya Nabi Allah. Maka demikian saya melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan surga, maka setiap kurun waktu manusia ada yang akan masuk ke dalamnya. Dari Adam, anaknya Adam, cucu-cucunya Adam, cicitnya Adam, kepada zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai kepada kita hari ini akan ada orang-orang yang layak masuk surga. Dan di dalam kondisi yang sama pun akan ada orang-orang yang masuk neraka. Ini pemikiran aja Pak ya. Mari kita pikir baik-baik. Ketika Nabi Muhammad yang kalian tidak begitu suka atas narasinya, atas ajakannya, tetapi ternyata narasi dan ajakannya sangat masuk di akal kita. Surga itu milik Allah. Maka orang-orang yang taat kepada Allah lah yang akan masuk surga. Muslim itu bukan cuma kepada Nabi Muhammad. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad pun, Musa, Ibrahim, mereka adalah Muslim yang taat, patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah. Itu mungkin ya jawaban untuk Pak Makassar, semua bisa ditangkap. Sehingga kewajiban Anda selanjutnya adalah siap, lanjut. Aku tambahkan aja dikit Pak Anggon. Jadi hakikatnya Yesus ini adalah Muslim ya. Jadi ya, bagi kita yang pengikut Yesus, sebenarnya ini sangat mudah kok. Jika ingin kita sayang, kita cinta sama Yesus, ikutilah ajaran-ajarannya ya. Apa itu ajarannya? Seperti patuhi hukum-hukumnya ya, hukum-hukum Taurat. Yesus itu kan disunat ya kan? Pengikutnya juga pun harus ikut disunat seperti itu ya. Yesus itu jika datang ke tempat ibadah bersujud. Tidak seperti oten-oten ya kan? Berjingkrak-jingkrak seperti itu. Itu ajaran dari mana sebenarnya ya? Jadi kita ikuti ajaran yang sebenar-benarnya yang berasal dari Yesus. Jika kita mencintai Yesus, aku sayang Yesus ya, mungkin seperti itu ya. Terus aku tambah sedikit lagi ya. Aku tambahkan sedikit lagi Pak Anggon ya. Jadi aku ini kan sebenarnya aku ini mantan misionaris ya. Jadi aku ini mantan misionaris yang sudah insaf ya. Jadi sekarang ini aku tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang bernama Yesus ini sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai utusan atau nabi, sama seperti rasul-rasul atau nabi-nabi lain pada umumnya ya. Jadi jangan salah diartikan ya, bahwa aku ini sebenarnya mantan misionaris yang sudah insaf ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Sampai saat ini aku memang masih Kristen ya. Tapi Kristen yang sudah tersadarkan ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Anggon. Silakan jika ingin ditambahkan. Lanjut. Ya, Baik. saya Masya dulu Allah. ya, saya dulu. Ini munafik ini Bang Dewa. Silakan. Fotonya Bang Dewa ini. Bang Dewa atau bukan nih munafik? Halo bro. Halo. Selamat siang. Ya ini. Ya selamat siang Kristen kan. Nah, saya mau bertanya nih sama Pak Angon nih, Pak Angon. Ya, monitor Pak. Mungkin nanti guru kami ya yang akan menjawab ya. Saya lebih cenderung untuk sementara hanya berbagi aja. Lanjut. Nah, cuma pertanyaan saya begini Pak Angon. Nanti Pak Angon tolong sampaikan sama saya. Mau saya ingin Oke, silakan. minta pernyataannya. Di dalam Al-Qur'an itu Allah menyatakan jalan yang lurus. Siapakah menurut Pak Angon itu jalan yang lurus itu? Silahkan jawab Pak Angon nanti ya. Siapa? Sekali lagi, makasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Baik. Satu terima kasih, dan ini akan saya catat, dan teman mungkin Pak Cucang nanti akan mempersiapkan kepada guru kita ya, sahabat kita untuk menjawabnya. Saya hanya sedikit aja Pak, kalau boleh saya berbagi ya Pak ya. Kita berbagi aja, saya bukan debater, saya hanya teman Anda untuk untuk saling mengisi. Boleh ya Pak ya? Iya, Pak Munafik ya? Tidak untuk mengajari. Saya beda dengan Bang Juma yang cenderung dia menjelaskan sesuatu lebih presisi. Saya tidak punya kapasitas itu. Yang saya jelaskan gini Kang, yang saya bisa sampaikan.
Jalan yang lurus itu berarti kan sesuatu yang bisa dilalui gitu Pak. Itu jalan ya. Ada jalan menuju kepada Pemantang Siantar. Pemantang kan juga jalan. Ini saya di Pasar juga ada jalan. Ya, bentar saya potong. Yang saya maksud di situ adalah seseorang. Siapakah seseorang yang dikatakan Allah itu jalan yang lurus? Seseorang, bukan jalan, orang. Nah, silakan Pak Ngon jelaskan. Siapa jalan yang lurus itu menurut Allah di Al-Quran? Sebentar, ada suara motor kenceng banget. Saya malah baru dengar Pak, kalau ternyata di sana seseorang yang saya dapatkan dari Al-Quran adalah Islam, itu jalan keselamatan itu, jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuknya kepadaku jalan yang lurus. Ya gitu. Yaitu jalan orang-orang yang telah dilalui oleh mereka dapat nikmat Allah. Siapa mereka? Insya Allah kalau kami paham dan kami ketahui bahwa jalan yang lurus itu ya mereka-mereka yang telah ya hidup sesuai dengan kehendak Allah, para nabi, utusan-utusan Allah, ya kan, para rasul-rasul Allah, orang-orang yang selama hidupnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bicara orangnya mungkin itulah mereka-mereka yang hidup dan kehidupan mereka ditata diatur oleh kehendak Allah. Menurut saya. Siapa ya orang? Saya. Ya menurut saya begini Pak. Ya orang. Di Al-Quran itu ada dituliskan jalan yang lurus. Siapakah orang ini yang jalan yang lurus? Dari para nabi-nabi ini, nah itu pertanyaan saya Pak Ngon. Siapakah orang yang jalan? Nah silakan Pak Ngon. Sekali lagi kalau jalan itu cenderang yang dilalui Pak, tapi kalau orangnya pelaku daripada pengikut jalan itu. Karena bahasa Quran kami yang kami dapatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus, kan gitu. Ayat selanjutnya sirotol ladina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah. Itu jalan yang lurus. Siapa itu? Kalau menurut Quran di ayat lain mengatakan dia adalah para nabi. Siapa para nabi? Dari Adam sampai ke para Nabi Muhammad itu para nabi-nabi Allah. Jadi kalau anaknya siapa ya para nabi itulah. Para nabi itu siapa para nabi? Ya dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ishak, Yakub, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa sampai ke Nabi Muhammad, itulah jalan yang lurus. Kalau ke orangnya ya, kami sebut mereka lurus jalannya karena mereka mengikuti kehendak Tuhan. Jadi yang saya harapkan kepada Anda adalah kenalilah kebenarannya. Niscaya kamu akan tahu siapa orangnya. Hadis Nabi kami mengatakan demikian. Kenalilah kebenaran itu. Niscaya kamu akan tahu siapa ahlinya, siapa orangnya yang benar-benar melaksanakan jalan yang lurus. Ketangkep nggak Kang? Atau mungkin Anda nanti lah mungkin Bang Juma ya yang saya nggak begitu nangkep apa pertanyaan Anda. Saya hanya bisa menjelaskan bahwa jalan itu cenderung sesuatu yang dilalui gitu loh Kang. Ya barangkali. Tunggu dulu Pak Anggon. Ini seperti profilnya Bang Dewa ini atau bagaimana? Bukan, saya bukan. Ya, memang. Saya nggak tahu Pak. Saya udah motivasi Dengan Dewa. Iya, ini pakai profilnya orang tapi bukan beliau ya. Hanya saja mirip dengan Dewa. Silakan, Makassar. Iya, jangan begitulah. Aduh, nanti dibilang penghujat lagi. Ganti profilnya. Hanya saja saya mirip dengan Dewa. Udah selesai. Sekarang jawab Makassar. Apakah Makassar mau menjawab? Oke, dengar Apa ya. yang mau dijawab? Apa yang mau ditanya? Nah, menurut di Al-Quran itu Allah. Ya, dengar. Bukan muslim. Kita dulu Bang Makassar. Nah, Ya oke, Bang Makassar kan Kristen. Dia mengaku Kristen. Abang nih ngapain suruh jawab ke dia? iya tadi kan aku sudah bernarasi bahwa aku ini masih oten. Saya jawab ya. Ya, jawablah. Nanti saya serahkan kepada guru kami. Iya, Saya ada akan guru coba guru menjawab. sini banyak. Iya, Makassar. dengarkan ya. Begini Kucang Onyot. Saya paling Bentar ya, saya jawab, dengar. Nyamar Kucang Onyot. Jangan. Dia Islam Bentar menyamar dulu. Kristen itu saya tidak suka. Kalau dia Islam, katakan Islam. Kalau dia Kristen, katakan dia Kristen. Begitu. Mana aku Di masuk Islam itu nggak Kristen, boleh orang Kristen. menyamar. Kalau Islam menyamar Iya. jadi oten, langsung murtad dia. Nggak boleh. Kebanyakan itu. seperti Ada itu. dalilnya. Kebanyakan seperti itu. Lanjut. Udah. Ini kamu kan menyamar juga, moto orang diambil gitu loh. Kan munafik namanya Bukan, tuh. saya kan sudah menyatakan, saya bukan dewa, tetapi hanya saja saya mirip dengan dewa. Apa masalahnya, Kucang Onyot? Oh, on cam kalau sama dengan foto tuh on cam. Loh, Iya, ini ini fotonya Jangan apa ini? nipu kok. Perwakilan api ini. ini saya. Udah, saya jawab ya. Ya, buat apa on cam? Udah, saya jawab. Nah, Udah, saya jawab. Waduh, penghujat Yang ini. tahu
Benar, orang ngomong-ngomong juga. Iya, silakan jawab. Sebelum guru kami menjelaskan secara detailnya, nanti saya akan coba menjawab. Itu dijelaskan. Makanya ketika Yesus Enggak, Quran tidak ada kata Yesus. sabar, ya Allah ya Rabbi, sabar. Jangan bawa Yesus. Ya ke sabar, Quran. tenang dulu, sabar. Kamu bertanya ketika saya ini ya, cobalah tenang dulu lah. Di dalam Al-Quran, kamu buka kalau ada di situ. Nabi di dalam Al-Quran ya, di surat An-Nur ayat 46. Laqad anzalna ayatan mubayyinati wallahu yahdi may yasha ila surat. Isa alaih. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduhu, sembahlah dia, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus, menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Tuh jelas ya. Di situ Allah menyatakan Makanya. jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus ini menurut Allah? Semua para nabi masih diulang lagi. Salah Ya satunya Allah, siapa? Rabbi. Salah satunya, jangan semua. Salah satu. Yes, Isa, Nabi Muhammad. Di mana Nabi ayatnya Muhammad, Musa. disebutkan Nabi Muhammad jalan yang lurus? Itu saya bacakan pada Nabi Mana? itu Di diberikan mana? suatu Mana? jalan. Coba. Ya Allah ya Rabbi. Kau baca dari surat An-Nur tadi. Tunjukkan. Itu kan Nabi Muhammad yang beri Al-Quran. Tunjukkan kalau Nabi Muhammad itu jalan yang lurus. An-Nur baca. Iya, tunjukkan biar semua Ya, Pak. penonton tahu. Tidak aku bacakan. Ini memang Enggak, Laqad anzal tunjukkan. laqad anzalna ayatan Siapa jalan mubayyinatin itu menurut wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Tuh. Jadi Nabi Muhammad yang diberikan Al-Quran. Oh, Gurunda sudah monitor. Saya serahkan kepada Gurunda. Silakan Gurunda. Oke, Zuma. Iya. Maaf teman-teman sekalian. Silakan apa materinya? Udah berpindah rupanya. begini, Zuma. Saya mau bertanya sama kamu, Zuma. Di Iya. Al-Quran, Allah Al-Quran. menyatakan jalan yang lurus. Menurut si Zuma, siapakah jalan yang lurus itu menurut Allah? Baik. Saya akan jawab. Tenangkan diri Anda. Ya, Diawali dengan diawali dengan ayat waliyadzakaru alal albab. Jadi Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Itu dulu ya. Nah, saya akan buktikan nih. Ketika saya menjelaskan ayat Al-Quran tentang jalan lurus, kami di sini akan menjadi saksi bahwa memang hanya untuk orang berakal. Nih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Tunjukkan Sembahlah sisanya. Allah. Al-Quran surah Maryam Iya, ayat tunjukkan ke- sisanya. ayat ke-36. Wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratum mustaqim. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah, ini adalah jalan lurus. Nah, ketika iblis datang, Zuma, kamu ketika menyimak tidak pertanyaan saya tadi? iya, Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Di dalam ayat suci Al-Quran surah Maryam, Anda Bagaimana kan kamu bertanya, Anda bertanya tentang Iya, jalan lurus pertanyaan saya. melalui Al-Quranul Allah Karim. itu Saya jalan. menjawab, Siapakah wa jalan innallaha lurus rabbi itu wa menurut Allah? rabbukum. Jalan lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi.
Ketika Nabi Musa datang Sini menunjukkan Allah menunjuk jalan, Apakah jalan yang Allah itu menurut kemudian Allah? memberikan pengajaran kepada Nabi Musa agar Bani Israel mengikuti jalan lurus itu. Begitu Allah mengutus Nabi Isa juga diberi petunjuk agar kaumnya, umatnya meniti hidupnya dalam bumi ini, dunia ini untuk datang pada Allah melalui jalan lurus itu. Maka apa nama jalan lurus itu? Menurut Isa, menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Menyembah kepada Allah, itulah jalan lurus. Menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itulah jalan jahat. Yesus ditanya oleh orang Farisi. Yesus menjawab, angkatan jahat, orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur. Nah, menyembah manusia yang keluar dari kubur itu jalan bengklot. Jadi jalan lurus itu menurut Nabi Isa alaihi salam. Siapakah jalan yang lurus itu? Menurut Allah. Jangan kamu menyatakan menurut Isa Allah itu jalan yang lurus. Di sini Allah menunjuk jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus itu menurut Allah? Jadi kalau dikatakan lagi di ayat yang lain, dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Nah, siapa dan jalan yang lurus ikutilah itu? aku. Dan ikutilah aku. Nah, Inilah siapa? jalan lurus ini. Itulah jalan siapa lurus. jalan yang lurus itu? Jalan lurus itu adalah bahwa kedatangan Nabi Isa tanda-tandanya membawa tanda hari kiamat, bukan tanda keluar dari kubur. Ini yang saya pertanyakan. Siapa jalan yang lurus itu? Jalan lurus itu Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan para nabi. Para nabi menunjukkan jalan. Nabi Isa datang mengajarkan sebagai pengetahuan awal bahwa kedatangannya untuk yang kedua kali pertanda datangnya hari kiamat. Itulah jalan lurus itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus atau Nabi Isa datang kedua kalinya melalui kuburan, itu bahlul, itu jalan bengklot. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu datang ke atas muka bumi cuma 2 kali. Yang pertama melalui rahim Maryam. Yang kedua Isa itu yang adalah kedua, jalan lurus. Kenapa kamu malu rumah? Saya nggak malu, saya baca dalil malah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Matius 24 nomor 27, nomor 30, nomor 31. Bahwa tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihi salam diikuti oleh matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu tanda kiamat? Tanda kiamat. Itulah jalan lurusnya, bahwa Nabi Isa tanda kedatangannya bukan terbongkarnya liang kubur, terlemparnya batu nisan, lalu merangkak manusia keluar lalu berkata, akulah Yesus. Itu bukan jalan lurus. Itu jalan untuk orang sesat. Itu jalan untuk angkatan jahat. Mana dalilnya bahwa keluar dari kubur itu adalah jalannya orang jahat? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan itu adalah jalannya orang-orang yang sesat. Jalan yang lurusnya apa? Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Wahai guru Yesus, iya paman, berikan tanda kepada kami. Tanda apa yang kau minta? Tanda kedatanganmu dan tanda hari kiamat. Apa kata Nabi Isa? Apa kata Yesus? Kamu akan melihat seperti kilat yang menyambar dari timur sampai barat. Demikianlah kedatangan aku sebagai anak manusia kelak di langit. Seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap. Kenapa meratap? Bagaimana enggak meratap? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ya merataplah. Meratap kepada siapa meratapnya? Kepada pencipta langit dan bumi.
bukan kepada Yesus. Jadi itu jalan lurusnya. Sekali lagi, ketika Anda bertanya, siapa jalan lurus itu? Allah. Sebagai tujuan jalan lurus para nabi. Para nabi mengajarkan jalan lurus, menyembah hanya kepada Allah. Nabi Musa menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa, Yesus menyembah hanya kepada Allah. Itulah jalan lurusnya. Jalan bengkoknya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu jalan bengkok itu. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat ini, melainkan tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, siapa yang menerima tanda itu? Hayo, 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 hayo. Siapa yang mengatakan dosanya ditebus karena ada yang keluar dari kubur pada hari Minggu? Hayo. Apakah itu jalan lurusnya? Tidak. Lalu mana jalan lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Isa? Fattaqullaha wa atiun, hadza siratul mustaqim. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku untuk bertakwa kepada Allah. Itulah jalan lurusnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus sebagai utusan. Apakah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tidak. Yesus mengajarkan untuk menjadi Islam. Apa buktinya? Baca Matius 19 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Hikmat atau Hamed, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Hamed yang akan datang. Ahmad, ismuhu Ahmad, Hamed. Dialah yang akan mengajarkan segala-galanya kepadamu tentang dosa. Jadi jalan lurusnya itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Jalan terakhirnya di mana? Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Kita baca. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang kepadanya dulu aku memilih, yang kepadanya dulu aku jadikan bangsa pilihanku, yang dulu inni ma'akum, aku bersama dengannya. Hari ini setelah aku datangkan kepadamu Torah, setelah aku wahyukan kepadamu Zabur, Mazmur, setelah aku wahyukan kepada kalian Injil, kalian menyembunyikannya, kalian tidak memberikan kepada manusia dengan jujur, maka telah datang kepadamu Rasulku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya aku utus beliau untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Selamat siang. Orang-orang Kristen bertanya, kok mana kok disembunyikan? Ya sudah, kalau tidak disembunyikan tentu Anda bisa menunjukkan Taurat. Bisa? Tidak bisa. Kalau nggak disembunyikan tentu kalian bisa menampakkan kemudian Injil Yesus. Bisa? Tidak bisa. Berarti Al-Quran tidak goyah di situ. Banyak pula yang kemudian Rasulku tidak jelaskan, tapi dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'ar ridwanahu subulas salam. Oh, ternyata jalan satu-satunya, jalan lurus satu-satunya itu hanya ada pada ending risalah kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah aku, Tuhanmu pencipta langit dan bumi, memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya
kepada jalan keselamatan. Jadi jalan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita Kristen agar kita menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, itu adalah jalan orang-orang jahat sesuai dengan Matius 12 nomor 38 sampai 40. Sedangkan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yaitu beriman kepada akan datangnya Isa alaihi salam di akhir zaman sebagai pertanda kiamat, itulah jalan lurusnya. Jadi jelas bagi kita jalan lurus itu adalah percaya Nabi Isa datang kedua kalinya di akhir zaman, sedangkan mereka jalannya adalah Yesus keluar untuk yang kedua kalinya merangkak dari liang kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian. Ya. Ya, oke. Begini ya Gurunda ya. Izin buat Silakan. bertanya Gurunda. Siap. Saya ini kan masih oteng gue ya Gurunda. Nah, Iya. dan saya ini adalah mantan misionaris, tapi Wow. mantan misionaris yang sudah insaf. Ya, sabar Allahu dulu Bang Akbar. Suma. Ya. Dan dalam misiku sebagai mantan misionaris itu Bang Suma, untung saja belum ada seorang pun atau jiwa pun yang aku sesatkan atau aku murtadkan ya. Allahu Mungkin Akbar. seperti itu ya. Jadi begini Bang Suma ya, izin bertanya. Nah, pertanyaanku ini Bang Subah, mengapa umat Islam sangat mengagungkan dan membela nama Allahnya dan Nabinya, khususnya Muhammad, jika ada yang menghina atau bahkan mencaci maki Allah dan Nabi, langsung diserang oleh oknum tersebut atau institusi tersebut? Bukankah Bang Suma Allah itu maha segalanya? Harusnya Allah dan Nabi yang membela umatnya, bukan sebaliknya. Karena Allah dan Nabi lah yang memegang kekuasaan itu. Silakan Bang Gurunda. Baik, saudaraku, Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya iblis, ente tidak berkuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi umat Islam ketika digoda, kamu mau nggak dosamu dihapuskan? Pikir-pikir, iya juga ya, kemarin aku sempat mukul orang, kemarin aku sempat ngata-ngatain orang, bahkan pernah waktu itu aku ludahin seorang wanita karena aku dipaksa untuk melamar, tetapi aku menolak cintanya. Itu dosa nggak ya? Dosa. Lalu kemudian datang orang-orang mengajarkan kemudian kepada kita, yuk mari kita menyembah supaya dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan. Dengan cara apa? Kamu percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur bangkit untuk menebus dosa kita karena kematiannya. Kami umat Islam, simple. Ketika kemudian kami punya dosa, tinggal mengadakan tangan ke langit. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku yang lalu-lalu. Aku berjanji tidak akan lagi mengulanginya. Selesai. Kami nggak jatuh cinta dengan ajaran yang entelheng-eleheng ente. Ajaran apa itu? Dosa ditebus dengan menggunakan korban manusia. Kenapa bisa demikian? Karena kata Allah, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Jadi ketika kami digoda, kami nggak mau. Kami nggak pernah jatuh cinta dengan ajaran seperti itu. Itu ajaran yang cocok untuk orang-orang di luar dari wilayah-wilayah tempat para nabi diutus oleh Allah. Yaitu tanah nabi di luar daripada itu, ya seperti Roma, Yunani, itu bisa berkembang di sana. Silakan saudara. Ya. Kalau dalam kisah Abraham, kisah Yakub kan ketika berdosa memberikan korban. Lalu Bang Zikma bilang ketika Muslim berdosa tidak perlu korban. Apakah ini Tuhannya berbeda ataukah Tuhannya perintah kepada Muhammad berubah gitu? Gimana? Oke, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna man sakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Bagi setiap umat, bagi setiap kaum telah aku syariatkan penyembelihan kurban
agar mereka menyebut namaku atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Binatang ternak, bukan orang, bukan manusia. Makanya kami umat Islam itu kalau berkurban, akikah atau idul kurban, ya binatang ternak, bukan manusia. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya Abraham untuk membunuh manusia agar dipakai sebagai darahnya sebagai penebus dosa. Itu enggak ada. Itu murni ajaran dewa Molok yang diadopsi oleh Roma dan juga orang-orang Athena. Nah, ini yang kalian anut hari ini. Begitu. Kalau Allah menyuruh Abraham mengorbankan anaknya Isa, itu Molok juga. Itu ujian, bukan dikorbankan untuk nebus dosa. Baca Kejadian 22 nomor 1, juga Al-Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 111. Jelas itu. Nabi Ibrahim itu hanya diuji. Apakah Nabi Ibrahim Diuji dengan akan apa? dengan meminta Diuji anak dengan? sematawayang Dengan untuk disembeli, berarti untuk mengorbankan dibunuh. anaknya juga dong kalau Nah, gitu. apakah itu untuk tebus dosa? Ya, apakah istilahnya itu untuk kalau tebus- korban apakah- mengorbankan anak itu sudah ada sejak zaman Abraham, bahkan Allah Abraham Tunggu yang dulu. memintanya. Tunggu dulu. Apakah itu untuk tebus dosa? Itu dulu satu poin. Untuk tebus dosa Ya, atau sekedar ujian? Ya, ujian iman Abraham. Ujian berarti gugur Kristen. Yang kedua, yang Ya. kedua, yang kedua Berarti sabar, klaimnya sabar juga dulu. gugur. Berarti klaimnya juga Kenapa- gugur kenapa klaimnya gugur? bahwa ada dewa-dewa yang mengorbankan anaknya. Enggak ada. Makanya dengarkan yang kedua. Meminta korban anak. Ini Allah Makanya sendiri meminta dengarkan korban. yang kedua. Dengarkan yang kedua. Dengarkan yang kedua. Yang kedua adalah ketika Allah meminta Nabi Ibrahim kurbankan anaknya, dan ternyata itu dia cuma diuji dan lolos uji. Makanya pencipta langsung yang menggantikan anak itu dengan binatang. Jadi yang tadinya manusia diganti binatang, Kristen berbeda. Yang tadinya binatang diganti manusia. Lalu kenapa kamu bilang tadi di Islam ketika minta dosa diampuni? Memang Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya sampai benar-benar kurban. Tidak, karena zaman Ya Musa tidak, pengampunan karena memang Allah tidak menginginkan kemudian anak manusia dipakai sebagai tebusan dosa. Gak nyambung itu. Iya, tetapi kan Allah Abraham Ismail masih- sebagai anak satu-satunya diminta untuk mengorbankan anaknya sebagai ujian, bukan sebagai tebus dosa. Sedangkan Ismail atau Isa? Kristen kemudian mengambil konsep dewa Molok korbankan anak manusia untuk apa? Untuk ujian atau untuk tebus dosa? Tebus dosa, beda kelas. Beda. Isa atau Ismail Apanya? yang dikorbankan? Ismail kan? Mana datanya? Datanya jelas sebelum Ishak lahir pengorbanan itu sudah terjadi. Dan Mana itu datanya dari Al-Quran? bukan sebuah pernyataan yang harus kemudian kami dengan saudara kami Yahudi ributkan. Nggak ada itu. Cuman orang Kristen yang Yahudi sibuk yakin sendiri. yang dikorbankan kan Isa. Nah, Kalian pernah bilang nggak kami Ismail. orang Islam dengan orang Yahudi ribut tentang hal itu? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan kami sama, dan ketika Tuhan kami minta persembahan itu tak ada kemudian manusia jadi korban di sana. Yang ada adalah binatang. Makanya di dalam Imamat 1 nomor 2, orang Yahudi kalau berkorban nebus dosa pakai darah binatang. Agama Kristen nebus dosa pakai darah manusia, bahkan darah Tuhan. Kan lucu. Maka kesamaan Islam dengan Yahudi dalam hal ini, kesamaan Kristen dengan agama Molok, penyembah dewa Molok dalam hal ini. Iya, maksud saya kan menurut Yahudi yang dikorbankan itu Isa. Itu Sedangkan bukan Muslim sesuatu yang prinsip. Ismail. Kalaupun Kenapa? Nabi Isa yang dikorbankan, toh dia tidak jadi korban. Kalaupun Ishak Ya, kemudian karena- yang dikorbankan, toh dia tidak jadi korban. Pada intinya ada di finalnya. Apa itu? Yang korban binatang. Ya Kristen ini yang bermasalah. Kok manusia yang dikorbankan? Mana mungkin kedua itu benar? Pasti ada satu yang palsu. Ya pasti ada salah satunya benar. Mungkin Jadi yang Ismail mana yang benar? benar. Sabar dulu. Mungkin Ismail yang benar.
Apa korelasinya Kenapa dengan mungkin? imannya orang Yahudi? Mungkin Ishak yang benar. Apa korelasinya dengan iman umat Islam? Kok toh dua-duanya Kenapa? ini tidak ada yang menjadi korban? Anda aja yang sewot, penumpang gelap. Kapan kalian ribut? Itu kan rahasia keluarga kami. Kalian di luar. Kalian bukan Kalau Islam- bagian kami. Islam kan mengklaim itu Ismail. Ya itu klaimnya kami, tapi tidak merusak tatanan akidah mereka, bukan? Mereka tetap Kenapa aja tidak mempersembahkan, mereka tetap aja mempersembahkan binatang sama seperti kami, bukan? Berbeda dengan Kenapa tidak penumpang gelap merusak? Kristen ini. Kok bisa-bisanya korbannya manusia? Aneh kan? Loh, bagaimana mungkin kedua sejarah itu keduanya benar? Pasti ada satu yang palsu. Tunggu dulu. Kita dudukkan dulu buku sejarahnya, kitab sejarahnya yang mana? Mana kitab yang benar dari Nabi Musa tentang kejadian itu? Mana? Yang Ada. datang duluan Abraham atau Muhammad? Selamanya yang datang duluan itu mengalami kehancuran, kerusakan. Yang terakhir ini datang untuk memperbaiki. Iya, Yang maksud terakhir saya itu kan selamanya meluruskan yang sudah bengkok terdahulu. Yang datang belakangan itu yang sejatinya kemudian memperbaiki, menyempurnakan yang masa lampau. Itu pasti itu. Kalau begitu berikan datanya yang lengkap dari Al-Qur'an. Data lengkapnya gimana? Ketika di dalam Kalau Al-Qur'an ketika dikatakan kalau di dalam memang benar, Al-Qur'an. Kalau Di dalam memang benar Ismail yang dikorbankan, berikan data yang melawan Yahudi. Begitu. Melawan maksudnya. Yahudi gimana? Yang menyangkal data dari Yahudi bahwa Isa dikorbankan, berikan data yang lengkap dari Al-Qur'an. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim diminta mempersembahkan anaknya falamma balaga ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan itu. Kamu rela? Itu dari ayat mana? Dari Al-Quran Al-Qur'an. surah As-Saffat ayat 102. Kata Ada anak ayatnya ini di situ Ismail. tidak disebutkan nama Ismail. Kata anak Berarti ini, tidak lengkap. sabar Tidak bisa dulu, membantah, berarti. sabar dulu. Di situ Ishak belum lahir soalnya. Kejadian ini Ishak belum lahir. Kan tidak boleh asumsi, harus ada Nah, kan data yang ada ayat benar-benar valid. selanjutnya. Kan ayat Iya, selanjutnya mengatakan lalu kami anugerahkan tentang lahirnya Ishak. Kan aneh kau ini. Ishak Yang saya itu tanya lahir Ismail. belakangan. Ishak lahir belakangan. Yang saya tanya nama Ismail dalam Al-Qur'an bahwa dia yang Sekarang dikorbankan. pertanyaannya, Al-Quran itu untuk orang bahlul atau untuk orang berakal? Menurut Al-Quran, untuk orang berakal kan? Tidak disebutkan nama Ismail, tetapi tragedi kejadian sudah terjadi, Ishak belum lahir. Lalu kemudian Orang dikatakan, Yahudi yang Yahudi kan jelas namanya yang dikorbankan itu kronologinya ada yang dikorban Isa. Lalu Al-Qur'an tidak membantah data apa-apa. saudaraku, Gimana itu? oke, saya bertanya sama saudara, setelah Nabi Musa meninggal dunia, siapa yang melanjutkan Taurat? Siapa yang menghafal? Yosua. Yosua, bisa kasih saya dalilnya? Ada. Dia kan Mana? kaki tangannya Musa. Kaki bengkak, Muridnya. kena asam urat. Hah? Dia menghafalkan. Dia menghafalkan Apanya dihafalkan? Torahnya. Taurat itu kan ditulis. Nah, ditulis siapa yang nulis? Nabi Musa. Musa lalu disambung oleh Yosua. Setelah Yosua, Setelah Yosua itu murid-murid yang lain. siapa? Ya, saya tidak tahu. Tapi di situ dituliskan Yosua. Sekarang pertanyaannya secara umum. Ya udah, sekarang Secara kamu umum, menjawab Ismail tadi loh. Apanya Menjawab Ismail lagi? tadi. Apanya lagi? Mana ada tertulis data yang lengkap dari Al-Qur'an atau Lah, kan sumber-sumber yang lain, misalnya Al-Quran hadis. sekali Kalau lagi yang saya tanya. dikorbankan itu Ismail. Saya tanya sebelum Maksud saya gini Ishak. Bang Juma, kalau kamu tidak bisa memberikan data yang lengkap, artinya kamu tidak berhak mengoreksi data-data yang sudah lengkap sebelum Islam. Dengarkan saya. Di dalam Al-Quran, tragedi persembahan anak kepada Allah itu belum lahir Ishak. Menurut akalmu yang cuman kecil ini, sebelum Ishak lahir, anak pertama Nabi Ibrahim siapa? Ismail dari anak Enggak usah pakai jurus gereja, enggak perlu. Saya cuma tanya itu. Berarti
tragedi yang terjadi di dalam Al-Quran, belum Ishak lahir berarti Nabi Ibrahim beserta dengan anaknya siapa? Ismail. Nah, itu pintar sikit. Lalu? Udah masuk. Lalu udah apa masuk kan? hubungannya? Apa Ya. hubungannya? Kan kau minta di dalam Al-Quran kan? Ah, Nah, ada sekarang saya nggak tuh. tertulis namanya Ismail gitu? Oh Kalau begitu. cuma asumsi siapa juga bisa. Oh, Anak jadi TK harus- juga bisa. Jadi harus ada Bukan namanya. asumsi. Iya dong, supaya kamu membantah data yang lengkap dari orang-orang Nah, Yahudi. sekarang menurut Islam, sebelum Ishak lahir, anak Nabi Ibrahim siapa? Sebelum Ismail, Sebelum Ishak. Ismail. Nah, Kok kalau bilang-ulang? tidak ada namanya Ismail di situ, berarti anak itu nggak lahir gitu maksudnya? Ada kalau di Alkitab ada anak Enggak, yang di Ismail. Al-Quran ini, Al-Quran kan bukan untuk orang lemot kayak kamu. Al-Quran itu untuk orang berakal, ku bilang. Ya artinya kamu asumsi mengarang-arang karena kan tidak ada data yang lengkap untuk membantah data yang lengkap sebelumnya. Berarti Sekarang kamu kan gagal untuk mengoreksi data yang lengkap kan begitu. Kamu nggak punya data Al-Quran apa-apa, ini, nama aja nggak ada tertulis. Al-Quran ini untuk orang berakal. Jangan kau campur adukan dengan surat kepompong. Ini bahas Al-Quran dulu, Al-Quran dulu. Nanti kita buka Bible, kitabnya Yahudi itu. Sabar. Kalau orang berakal itu kan dia punya Astagfirullahaladzim. data, bukan cuma Ya asumsi Allah, atau angan-angan. ya Karim, Kalau ya begitu Allah, ya anak Karim. TK juga bisa ngomong, saya juga bisa ngomong. Kamu sudah punya anak? Sudah. Ada anakmu? Ada. Anak Ya, pertamamu kenapa? anak pertamamu itu namanya siapa? Iya nggak perlu saya sebutkan. Nah, kalau kamu tidak sebutkan, boleh nggak saya mengatakan kau tidak punya anak? Ya hubungannya apa? Lah, hubungannya karena tidak ada nama Ismail, karena tidak ada nama Ismail, kamu membatalkan anak pertamanya Ibrahim. Itu berarti kau gila. Ya, nggak ada hubungannya, korelasinya aku rasa. Ya. Lalu hubungannya dengan kamu bilang jadi anak karena saya- karena tidak ada nama Nabi Ismail tertulis di situ, maka anak itu tidak ada gitu. ada anak itu nggak- anaknya, tapi kan kita topiknya bahwa yang dikorbankan ini yang dari Ya pihak itu Muslim kan di Ismail. Al-Quran dijelaskan bahwa prosesi penyerahan anaknya ini terjadi sebelum Ishak lahir. Nah, sebelum Ishak lahir, meskipun tidak ada namanya Mana ayatnya Ismail, bilang begitu? Mana ya ayatnya bilang Allah, ya Karim. Mana ayatnya sebelum Ismail lahir ada prosesi Ishak Oke, lahir? saya bacakan samamu. Ketika terjadi dalam Al-Quran surah As-Saffat. Tapi ini kan Anda Kristen ya? Anda Kristen kan? Ya tentu. Oh iya, pantasan bodoh. Dengar, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Peraih Nobel terbanyak dunia orang Kristen loh. kalau berbicara agama, Kristen paling tolol sedunia. Bahkan lebih tolol dari kambing. Dengarkan. Itu kan Falamma, tuduhanmu aja. saya buktikan. Yang keluar dari rahim Maria apa? Tuhan atau manusia? Udah jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Ketahuan. Kamu mau lari, saya tahu. Enggak, saya Coba membuktikan pernyataan saya bahwa kau lebih bodoh daripada seekor Ya kambing. terserah, itu Nah, tuduhanmu terserah, nggak masalah. makanya Saya juga sekarang, punya sekarang kalau kamu kita ingin cuma membahas gini. tentang Al-Quran dengan apa modelnya coba? Kalau kita tuduh menuduh boleh, kamu itu tuduhanmu, terserah kau. Saya juga punya mulut, saya bisa menuduh kamu. Ya sudah, Sekarang kalau buktikan begitu. kalau di Al-Quran itu ada nama Ismail, tunjukkan Oke, dia baik. Ismail itu dikorbankan Baik. sebelum Ishak lahir. Baik. Nanti baik. ngarang. Baik. Oke, jadi nama Ismail itu tidak diterangkan pada saat prosesi Tidak terangkan. Ya udah clear lah. Nah, Ishak belum ada juga di situ. Menurut akalmu itu kira-kira siapa? Ya, tunjukkan aja datamu, coba berikan kronologi yang runut. Enggak, saya Bahwa tanya dulu. Si Saya tanya Abraham dulu. ini Saudari, mengajak Ismail, lalu diajak ke dengarkan bukit. saya. Begitu. Dengarkan saya. Ishak belum lahir. Terjadi proses persembahan. Menurut akalmu kira-kira Iya, siapa? mana kisah itu supaya saya baca ayatnya di mana di Al-Qur'an. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 Mana saya terjadi. baca? Mana? Silakan Coba kamu baca. bacakan. Coba Kau kamu lah yang aja baca. kalau- Ketika Ya, kita anak itu, buktikan kau nggak ngarang kan gitu. ketika Mana anak surat
Al-Asad berapa? Mana? Ya, silakan Anda baca nomor ayat 102. Silakan. Nanti saya buktikan ya bahwa yang dipersembahkan itu adalah siapa? Ismail ya, di dalam kitabnya orang Yahudi ya. Boleh ya? Iya, silakan kalau Dan kamu saya bisa. dan saya akan bertanya apa hubungannya pengorbanan anak tunggal Abraham ini dengan Kristen. Boleh ya? Iya, enggak ada. Kita ngomong Islam Yahudi gitu. Kenapa kamu takut bahwa agamamu? Kenapa? Enggak takut karena gini, kalau Yahudi mengklaim yang dilahirkan Karena di Isa, dalam Kristen yang kalau korban Islam adalah mengklaim Tuhannya, yang kan dilahirkan gitu. Ismail, berarti tidak mungkin keduanya benar, harus ada yang palsu. Terus Begitu kalau misalnya Yahudi yang benar, hubungannya Kristen apa? ya artinya kita mau, ya maaf cakap, gagal sejarah begitu. Ya nggak apa-apa. Terus hubungannya dengan Kristen apa? Ya artinya kan kalau kita Enggak, gagal hubungannya sejarah, dengan kita Kristen bisa apa? percaya. Hubungannya dengan Kristen apa? Ya nggak ada. Nggak ada. Berarti saya habiskan waktu aja percuma dong. Saya mau Iya. berbicara dengan Iya, orang karena Kristen, begini, bukan berbicara saya lebih dengan percaya. Yahudi. Saya Saya mau lebih berbicara percaya dengan kita. orang Kristen. Nah, saya bertanya nih Masalahnya- sama saudara nih. Gini, Anda kan bro, Kristen. masalahnya. Anda kan Saya- Kristen. saya Anda kan Kristen. lebih Nggak usah percaya bawa agama kepada Yahudi. Anda kan Kristen. Kenapa kalau Kristen cuma gimana, Ya. weh? Nah, pertanyaan saya sebagai Kristen, kita bahas Kristen dengan Islam, jangan bawa Yahudi kan gitu, kawan. Nah, Islam Karena saya diajarkan. beriman juga. Gimana? Sabar dulu, Goblok. sabar dulu, sabar. Cuma, Pelan-pelan. goblok. Pelan-pelan. Kau itu goblok Pelan-pelan. kau. Pelan-pelan saudaraku. Pelan, Diam. pelan. Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan diturunkan, host. Biarin Kau aja. beriman kepada Abraham nggak? Kau beriman kepada Abraham? Oh, Ngapain kau jelas, urusin beliau agama nabi orang yang lain? diutus oleh Allah ke atas Iya, muka bumi. saya juga beriman kepada Abraham. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ini kita Host, sedang jangan diturunin membahas host. itu. Jangan diturunin host. Kita tonton Kita sedang- sampai seru ini. Kita sedang berbicara mengenai Islam Kristen, bukan Yahudi. Jangan dibawa Yahudi. Nanti kau diludahi sama Yahudi. Kita bicara tentang sejarah yang dikorbankan. Tidak siapa? perlu, tidak perlu, karena tidak kamu- perlu, tidak Kenapa perlu. tidak perlu? Tidak Karena perlu bagi Islam kami karena beriman tidak ada kepada yang Abraham. dikorbankan. Tidak Saya ada yang juga dikorbankan. beriman kepada Abraham. Tidak ada yang kita beriman dikorbankan. Gini, Tidak ada yang cuma dikorbankan. logikanya. Baik tidak ada Ismail yang korban. atau Ishak itu nggak ada. Yang kurban binatang kan gitu. Nah, kita ambil jalan tengahnya nih. Nabi Tidak ada jalan tengah. Kalau sejarah tidak ada jalan tengah, ada jalan tengah. Sejarah Jadi- itu tetaplah sejarah dan kebenaran. Jalan tengahnya Mana ada, jalan jalan. tengah? Aduh, ya Allah ya Karim. Jalan Mana tengahnya. Tadi? Saya buka. Mana? Jalan Sekalian tengahnya saya buka. adalah orang Yahudi mempersembahkan manusia anak tunggal, Islam anak tunggal, Kristen anak tunggal. Ada terjadi koslet di situ antara Islam dan Yahudi. Islam mengatakan Ismail, Yahudi mengatakan Ishak. Tapi bukan itu Iya. yang menjadi Harus. permasalahan akidah. Harus, Kamu yang karena mengharuskan. tidak mungkin Yang lebih Enggak, penting. karena gini. Kenapa? Kenapa ini lebih penting? Karena ini berbicara mengenai keselamatan. Oke? Nah, sekarang kalau dengar gini, dulu, Bang dengar Jumbo. dulu, dengar Kalau dengar dulu, sejarahnya dengar dulu sudah- saya, dengar saya dulu, dengar dulu, Ya, saya, ya. dengar. Yang Mana dipersembah, ayatnya tadi? Biar dengar sekalian dulu, saya- dengar kamu dulu, ngomong. dengar dulu, Mana ayat dengar, yang tadi? dengar Biar dulu, sekalian kawanku, biar dengar, sekalian saya cari ayatnya. kawanku, dengarlah dulu, dengar dulu ya, dengar. Dengarlah kawanku, dengar dulu. Jadi Ayat Yahudi. yang tadi di mana? Di Al-Quran, Mama, biar sekalian saya cari. kenapanya orang ini? Jadi orang Yahudi dan orang Islam itu sama-sama mengetahui bahwa yang disembelih pada saat itu adalah binatang. Oke, maka pola kehidupan orang Yahudi sampai hari ini ketika mereka berkorban binatang, Islam korban binatang. Yang muncul satu Sebelum agak korban binatang yang lain. kan, Mak, Dengar, korban manusia. yang aneh ini adalah Yesus Kristen. Ini Yesus di dalam Jangan Kristen. lari ke Yesus. Oh nggak Nggak ada bisa. hubungannya ke Yesus. Ini yang lebih penting nih. Kalau orang Yahudi menebus dosa pakai binatang, orang Islam mendamaikan dirinya untuk dekat kepada Allah pakai binatang. Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa itu kudu pakai manusia disembelih? Jawab. Kamu jangan lari. Kita tadi bicara Ismail. EGP Loh, dengan kenapa itu semua. EGP? Itu Mana hanya tadi permainan ayatnya lu, supaya permainan cari. lu. Lu bukan orang Surah bodoh, berapa lu tadi? orang pintar. Saya tanya Surah sama berapa? lu.
siapa yang mengajarkan Kristen tebus surah dosa berapa tadi? pakai manusia, Biar saya titik. buka ini, saya udah Kalau buka kamu data. tidak sanggup, Mana silakan surahnya, turun. mana? Kalau nggak Loh, sanggup, kamu yang silakan nggak dibawa. sanggup, mana surahnya biar saya baca. Nggak tadi, ada surah apa tadi? urusan. Aku sudah Loh, menjawab. kamu Aku takut. sudah Nggak ada menguraikan. ayatnya Anggaplah di situ. saya takut. Anggaplah saya takut. Oh. Saya bertanya. Ya udah surah apa? Surah apa tadi? Surah apa? Kristen Surah- menebus dosa pakai darah manusia itu ajaran dari mana? Jawab. Mana? Ini saya buka laptop. Surah apa coba? Mana? Jawab. Gak penting itu. Jawab. Dari mana Kristen dapat ilmu nebus dosa pakai darah manusia? Silakan. Nih, surah apa tadi supaya kita baca? Tidak urus. Tidak Loh, urus. Berarti kamu bohong. Mau nipu Iya nggak tadi. apa-apa, terserah lu, terserah lu. Ketahuan kan? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, Rekam, nggak Yang apa-apa. Kristen rekam. Iya Dia nggak takut apa-apa. menunjukkan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Sekarang mana, pertanyaan saya, Yang saya, tadi siapa dulu, yang kita mengajarkan jangan lari topik. Kristen menebus Jangan dosa lari. pakai darah manusia? Silakan. Ini saya buka mana surahnya seberapa tadi? Ayo Nggak biar usah kita dibahas baca itu, supaya nggak usah dibahas itu. supaya kamu bertanggung jawab dengan datamu. Nggak usah Ayo, dibahas cepat. itu, nggak usah. Kenapa? Sekarang Muslim kau juga perlu tunjukkan. tahu. Tunjukkan Kenapa? kepada umat Islam semuanya tahu kok. Umat Islam Ya, semuanya mana tahu. kronologi supaya kita Nggak baca perlu, mana? nggak perlu. Kamu bukan Yahudi. Loh, kenapa? Yang harusnya ribut dengan saya Yahudi tentang ini, bukan Kristen. Saya nggak bilang Tidak saya ada Yahudi. hubungannya, nggak ada hubungannya dengan Yahudi, dengan Kristen. Kristen itu Saya penumpang kan gelap. nggak bilang saya Yahudi, saya cuma Iya, tahu makanya mana nggak ada hubungannya. Ngapain kau kronologi bahas dalam itu? Al-Quran Itu yang perselisihan. dipersembahkan Ismail. Itu perselisihan antara Yahudi dan Perselisihan? Islam. Yes. Perselisihan. Oh, Sedangkan perselisihan antara Islam dan Kristen itu tentang manusia yang disalib. Itu perselisihan kita. Itu perselisihan Yuk, kita. mana? Itu perselisihan Surah kita. berapa? Jangan kau masuk Mana ke nih? ranah Yudaism dengan Islam. Gak perlu. Sekarang kau tunjukkan Loh, kepada karena- saya siapa Karena yang tidak mengajarkan mungkin sejarahnya Kristen. kedua Siapa yang benar, mengajarkan gimana? Kristen. Dengar. Siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan manusia Ini untuk ketik nebus surah dosa. mana? Surah mana Nggak tadi? bisa, nggak Surah bisa. mana? Gimana teman-teman? Nipu kau kan? Saya Kau minta nipu. yang dibawa umat Islam yang dibawa, apa perlu saya jabarkan tentang Quran surah As-Saffat atau gimana? Ya, mana ayatnya? Kalau yang Saya minta dipersembahkan dulu, Ismail, saya minta dulu kepada kronologi sahabat-sahabat yang Muslimku, runut. apakah penting saya terangkan kepada manusia bahlul ini? Kalau penting saya jelasin, mumpung dia buka kamera. Nah, itu coba lihat di bawah tuh. Coba lihat apa yang mereka ketik. Coba lihat apa yang mereka ketik di bawah tuh. Ke pojok, nggak bisa nunjukkan Aku ke data. pojok. Nih saya Iya, kasih mana kamu ya. datanya? Ini saya udah buka Al-Quran laptop surah, dengar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, tragedi persembahan anak Ibrahim. Al-Safat, sebentar. Oke. Al-Safat. Lalu kemudian Sebentar. kelahiran, dengar dulu. Sambil saya baca, saya ketik. Lalu Al-Safat. kelahiran Al-Safat. Nabi Ishak itu ada di ayat 112. Dah selesai. Sekarang saya udah kasih kamu. Sekarang tugas Mana kamu. nama Ismail di situ? Saya nggak temukan ada nama. Bahlul memang kan. Bahlul. Tat, saya minta maaf, saya harus membuangnya ya. Saya mengambil tadi, saya minta dia untuk saya yang membuangnya. Mohon maaf ya. Ya, Saya nggak nggak apa-apa. layak untuk kemudian. Nggak apa-apa, Minta maaf. Hi. Teman-teman minta maaf ya. Saya harus membuangnya. Maaf. Lanjut. Dia Ke yang lain. cari nama, dia cari nama. Dia cari nama. Dia cari nama. Al-Quran itu memang hanya untuk orang berakal. Jadi tragedi persembahan Nabi Ibrahim anaknya sesuai dengan mimpinya kepada Allah itu tertulis di As-Saffat ayat 102. Kemudian Ishak nanti lahir di ayat 112. Selesai. Dan kami nggak pernah ribut dengan saudara kami Yudaism. Gak pernah ribut. Nah, ini yang ribut ini Kristen. Menebus dosa pakai darah manusia itu ajaran siapa? Jawab. Silakan. Ayo. Yahudi pakai Itu darah itu ajaran binatang. Ajaran siapa, Bang? Jadi Al-Quran itu hanya untuk orang berakal ya. Jadi kalau Anda cari nama Ismail karena Anda tidak berakal dan Anda ingin ada nama Ismail di situ ya nggak bisa. Memang nggak diperuntukkan Al-Quran itu untuk kalian. Maaf. Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Kepada kalian enggak. Ayo, mari saudara Kristen, tunjukkan kepada kami di mana dalilnya bahwasanya orang-orang Yahudi atau Tuhannya Yahudi itu
mempersembahkan darah manusia untuk nembus dosa itu tertulis di kitab mana milik Yahudi? Silakan. Kalau tidak ada, berarti kalian menggenapi nubuatan 2 Petrus 2 nomor 1 bahwa di tengah-tengah Bani Israel ada pembinasa keji yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam ajaran Yahudi. Silakan. Sulistyo, monitor Sulistyo. Pertanyaan udah disampaikan, udah diutarkan, silakan Anda jawab, jangan pura-pura jeda loh. Ayo, Sulistyo. Dia lama-lama kabur, Ustaz. Lihatin aja kabur loh lama-lama, biar nggak kelihatan. Sulistyo monitor, jangan kau pura-pura. Tuh, bener kan? Sulistyo, sebentar Pak Sam, Paman Sam. Ya, teman Anda pun minta naik, dan sekarang kami sudah memberikan mempersilahkan untuk menjawab. Silakan, Sulistyo. Jangan pura-pura. Saya minta maaf tadi saya buang ya, karena berkali-kali dijawab dan kami kami yang pinter ini cukup bisa menangkap. Ya, kalau saya punya anak baru pertama, maka ketika anak saya waktu itu saya timang-timang, orang nggak perlu nanya, karena anak pertama saya gitu kan. Siapa? Oh, si Lutfiana, gampang. Karena anak pertama saya yang saya timang-timang itu, saya waktu itu saya bawa ke Taman Mini gitu kan. Anak saya pertama udah cukup. Ya. Iya. Kita udah Itulah tahu, yang saya tangkap, tapi lanjut. Biasalah orang Kristen, dimaklumi aja. Orang Kristen kan memang nggak bisa bahasa yang sudah termaterai, hanya untuk orang berakal. Sedangkan mereka kitabnya direvisi, dikoreksi pakai bahasa Indonesia pun mereka nggak paham-paham kok. Apalagi bahasa Quran. Al-Quran itu kan kalimat Allah, kalimat pencipta langit dan bumi, yang kudu wajib lebih isinya ilmu daripada ilmu pengetahuan manusia. Derajat Al-Quran harus lebih tinggi pengetahuannya daripada manusia. Jadi manusia ini diajarkan, dituntut dan diharuskan untuk berfikir agar sampai kepada ilmu Quran. Bukan Al-Quran yang harus tunduk kepada akal manusia. Berbeda dengan kitab mereka, ketika mereka sulit untuk memahami kitabnya, mereka rubah kitab itu agar mereka bisa paham. Gimana caranya supaya ini kita paham? Bikin lagi, terjemahkan lagi, koreksi lagi, revisi lagi. Kalau Al-Quran nggak bisa. Ketika dikatakan bahwa tragedi itu terjadi sebelum Ishak lahir, berarti tragedi itu terjadi antara Nabi Ibrahim dengan anaknya yang pertama. Meskipun tak ada namanya disebutkan. Siapa anak pertamanya Nabi Ibrahim? Ismail. Meski tidak disebutkan Nabi Ismail, orang berakal pasti tahu bahwa yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Karena itu adalah anak pertama. Lalu kemudian setelah tragedi itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala wa basyarnahu bi Ishaqah. Kami kemudian telah memberinya kabar gembira tentang akan lahirnya Ishak. Akan lahirnya Ishak. Sudah terjadi tragedi yang tadi, lalu kemudian Nabi Ibrahim diberikan informasi kabar gembira akan lahirnya Ishak. Berarti tragedi persembahan anak tadi itu bukan terjadi antara Ibrahim dengan Ishak, melainkan dengan anaknya sematawayang, yaitu Ismail alaihissalam. Dan itu saya bisa buktikan di dalam kitabnya Yahudi, kalau yang dipersembahkan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Namun karena yang kita ajak diskusi ini adalah Kristen, bukan Yahudi, itu tak berguna, itu tak bermanfaat. Karena itu bukan kitabnya Kristen, itu kitabnya Yahudi. Yang mereka ambil untuk mereka legalkan kitab mereka yang mereka sebut perjanjian baru, untuk meracuni, mengotori, membuat kemudian noda kepada ajaran para nabi. Ketika dikatakan dalam 2 Petrus 2, demikian juga dulu di tengah-tengah umat lahir ada hadir nabi-nabi palsu. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, mana ajaran baru, ajaran asing, ajaran sesat yang baru dimasukkan ke dalam ajaran orang Yahudi? Kenapa ngomong aja Juma? Kenapa ngomong aja? Itulah perjanjian baru yang bukan firman Tuhan, tapi dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi sebagai pengajaran yang membinasakan. Itu teman-teman sekalian.
Itu menurut Anda ya? Ya, Paman. Oh, itu Kenapa, itu Paman? Itu fakta, saudaraku. Itu menurut fakta. Anda Juma. Itu fakta, saudara. Itu Enggak, fakta. tadi kamu permasalahkan masalah persembahan penebusan dosa dengan darah, ya itu memang akurat, itu tertulis di dalam Nah, Al-Quran, itu cuma nggak boleh kau bantah itu. persembahan kurban dengan hewan. Tidak ada dalam Al-Quran persembahan kurban dengan darah manusia. Di dalam kitabnya Yahudi yang kalian kotori itu juga tidak ada persembahan darah manusia untuk dosa manusia. Itu nggak ada. Kalian mengotorinya dengan surah-surah Paulus. Dengan membawa ajaran-ajaran asing masuk ke dalam kitabnya Yahudi, kalian tempelkan di sana. Kalian menggenapi apa yang dikatakan 2 Petrus 2 nomor 1. Pembinasa keji mengajarkan pengajaran yang membinasakan. Itulah ajaran yang kalian masukkan, yang tadinya persembahan dengan darah hewan, kau masukkan ajaran yang membinasakan, mengorbankan darah manusia untuk dosa-dosa manusia. Itu ajaran yang membinasakan. Tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi. Makanya agama Kristen itu tidak berkembang di tanah-tanah tempat para nabi lahir. Kenapa? Karena nabi-nabi tidak pernah mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Berkembangnya Kristen itu di mana? Di tanah tempat besarnya agama pagan, Roma, Yunani. Itu fakta, itu real, tidak bisa Anda bantah. Jadi agama Kristen tidak punya ruang di tanah tempat kelahiran para nabi. Buktinya, Kok bisa pula Anda membantah? buktinya agama Kristen di tempat lahirnya para nabi itu hanya sekian persen. Islam jauh lebih besar di sana. Kristen lebih menguasai wilayah Anda tempat. membantah yang tertulis, Juma. Kristen bisa lebih pula besar Anda membantah di yang wilayah tertulis? tempat agama pagan. Roma, Yunani itu pusatnya agama pagan, dan Kristen besar bertumbuh di sana. Kenapa? Karena sejatinya penyembah-penyembah pagan hanya menggantikan dewa-dewa mereka dengan nama Yesus doang. Tetap aja menyembah dewa mereka tapi dalam nama Yesus. Dalilnya mana? Kisah Para Rasul 17 nomor 19, 20, 21, endingnya di 23. Bahwa Kristen selama ini menyembah dewanya orang Roma dalam nama Yesus. Itu fakta, itu real. Nggak gini, Juma. Kok bisa pula engkau membantah? Iya, ngomong soal coba isi gantian Bang, biar Al-Quran? enak orang dibawa dengar. Ya ini saya Kok sudah bisa diam. pula- Silakan. Ya, kok bisa pula engkau membantah isi daripada Alkitab, tapi dia tuh yang sama engkau pakai ayat Alkitab juga. Ya, Mana yang cara berpikir logika kamu? kitab saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab, Masalah limatalbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Nah sekarang, apakah dalam agama Kristen mendapatkan kitab asli dari Yahudi? Jadi menurut kamu Alkitab ada palsunya gitu? Bukan palsu, asli. Asli terjemahan dari kitabnya agama lain, yang kalian campur adukkan dengan terjemahan dari ajaran pagan. Ada barangnya Bang Juma, ada barangnya. Dari mana kamu menyimpulkan Ada. itu Itu dipalsukan? perjanjian lama itu. Coba tunjukkan setengah ayat. Perjanjian lama itu terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kalian tidak punya hak memiliki itu, karena itu kitab diwahyukan untuk kaum Israel saja. Akan tetapi kalian yang menggenapi nubuatan untuk membinasakan manusia, apa itu? Kalian memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi. Masa kisah tentang Israel keluar dari Mesir wahyu? Enggak, itu histori narasi. Kisah rohani. Lanjut. Bukan itu masalahnya. Nabi-nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel itu menerima penglihatan. Mereka menerima penglihatan, mereka memiliki mimpi. Mimpi ini adalah ilham, mimpi ini adalah wahyu, di mana isi daripada pewahyuan itu cakupannya hanya untuk kaumnya Bani Israel doang. Tidak ada untuk orang Kristen, nggak ada untuk orang Roma, nggak ada untuk orang Athena, orang Belanda, apalagi orang Indonesia. Itu nggak ada. Kalian aja yang merasa. Kenapa kalian merasa? Karena akal sudah dikebiri lebih dulu. Akal kalian itu dimatikan. Sehingga apa yang berasal dari orang tua kalian, kalian peluk begitu saja tanpa Anda telah menggunakan akal sehat. Contoh. Tapi gini loh. Tunggu. Sedikit pernyataan saya terakhir. Contoh. Tidak ada ditemukan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kitab-kitab mereka itu diperuntukkan untuk orang Roma dan orang Yunani. Nggak ada. Yang tampil di tengah-tengah mereka adalah Paulus. Paulus ini yang membuat surat untuk orang-orang ini
Lalu kemudian mereka orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan dengan terjemahan kitab mereka, sehingga mereka menyebut kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Lalu kemudian kitab mereka mereka katakan perjanjian baru. Apa tujuannya itu? Hah? Apa tujuannya? Lima talbisunal haqqa bil batil. Kalian mencampur adukkan antara hak firman Tuhan dengan karangan manusia. Itu yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Penilaian Juma. Itu fakta, itu real. Sekarang saya tanya sama Iya, saudara. perjanjian lama tidak semua wahyu, bro. Saya tanya kepada saudara. Apakah ada perintah kepada Nabi Musa agar aturan Tuhan yang datang kepadanya disebarkan kepada di luar Yahudi? Itu dulu. Oke. Ada? Ada enggak? Enggak, saya bertanya, apakah ada perintah yang diterima Nabi Musa agar Nabi Musa menyampaikan firman Elohim yang datang kepadanya itu kepada bangsa asing, Roma Yunani? Ada enggak? Iya, khusus untuk Israel ada rupanya. Ada. Oh, surah berapa? Ayat berapa? Ayo kita baca. Ulangan 33. Baca satu Ayat. perikop. Ya, Dari 3 nomor ayat satunya. berapa? Baca aja. Ulangan 33. Mulai dari nomor satunya Anda baca dan ulangan 5. Ayo. Inilah Ya, berkat nanti saya yang baca. diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang-orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus dalam tangan mula. Mereka laki-laki mula kepada kamulah. Kemudian mereka duduk menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, yaitu milik bagi jemaat Yakub. Milik siapa? Milik siapa, Bang? Dari Musa untuk orang Yahudi mana? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Mana? Coba lihat, inilah berkat yang diberikan Musa. Ini kan berkat, apa hubungannya dengan ini? Nomor 4 kau baca. Matamu bisa berfungsi. Berkat ya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita loh. Kita siapa? Israel. Kristen enggak? Loh, Kristen kan ada setelah Yesus terangkat ke sorga. Belum ada Kristen setelah Kristen. Makanya aku bilang, jangan kau lupa ingatan kawan. Tadi kau mengatakan, mana perintahnya kalau hukum Taurat itu untuk meniak, mana perintah? Aku tunjukkan sekarang apa lidahmu. Melilit kemana lidahmu sekarang? Iya, bukan. Ini kau kan belikan khusus untuk apa? Khusus untuk Loh, ini Yakub. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita siapa? Jemaat Yakub. Masih mau Ini dililit tentang lidahnya? berkat. Ini berkat Musa ini loh, Putar bro. aja terus. Kenapa bisa demikian? Akal sudah dikebiri. Akalmu itu sudah dikunyah habis sama Paulus. Nih, tentang saya bacakan lagi. Zebulon. Coba. Tentang Gad, suku-suku. Saya bacakan lagi di dalam ulangan 5. Tentang dan ini dengar. Naftali. Ulangan 5. Ini pemberitaan tentang 12 Musa suku memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Keturunan Israel. Israel. Ada Roma Yunani? Roma itu kan penjajah di apa Israel? Enggak, saya tanya, ada Roma Yunani dipanggil oleh Musa? Apa hubungannya dengan Roma? Karena Kami ada Kristen hubungan dengan Roma. bertumbuh di Dengar dulu. Roma Yunani. Bukan, salah aja. Salah. Saya ulang lagi. Anda salah betul. Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengar orang mana dulu. yang dipanggil Kaitkan Musa? dengan Roma coba ya, izin ya abangku ya. Kenapa Injil Perjanjian Baru itu berbahasa Yunani? Yang nggak ada Waktu urusannya. Yesus lahir, Saya lagi tidak bahas dijajah perjanjian orang lama, Romawi. saudara. Perjanjian baru, Bahasa internasionalnya itu Yunani gitu loh. Kuyara, Siap. saudaraku. Tidak ada saya bahas perjanjian baru, surat-surat kepompong itu. Justru surat-surat Tapi kenapa kau bilang kepompong Roma? ini. Surat-surat Kenapa kau bilang Roma tadi? kepompong. Surat-surat kepompong inilah penggenapan pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul kepada mereka, lalu berkata, dengarlah hai orang Israel. Ada enggak? Dengarlah hai orang Roma, dengarlah wahai orang Yunani, dengarlah wahai orang Indonesia. Ada enggak? Apa hubungannya dengan Roma? Kok benci amat sama Roma? Karena Roma lah yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran mereka. Anda salah. Karena kebetulan perjanjian baru itu berbahasa Yunani.
Kamu tendensi saudara Roma. Saudara, Zaman Yesus, dengar loh, zaman Yesus bahasa internasional apa bang? Yunani kan? Dengar dulu. Goblok Kita lah. ini Juma ini. Goblok Kayak ini. kita lah dulu ya, waktu Belanda Allahu jajah kita. Akbar. 350 Juma tahun. ini goblok. Kakek kita dulu pintar bahasa Belanda loh, 350 tahun. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu ceritanya. Sekarang agama Kristen yang tertua apa namanya, Harapan Bang? Israel itu dengan lahirnya Yesus untuk melawan Romawi. Gimana bang? Kristen tertua di bumi ini, apa nama sektenya? Oh, hubungannya itu apa? Ortodoks. Supaya kita Ortodoks. Kristen Ortodoks itu. Itu yang pertama. Koptik. Itu yang pertama. Hubungannya apa sekarang? Kok ada Kristen? Enggak, Kristen itu saya pertama di Saya- itu pertama kata Kristen ada di Antioquia ya. Enggak, bukan, ini kita berbicara mengenai pengajaran Nabi Musa. Nabi Musa kan hanya memanggil kaumnya Bani Israel. Betul, 12 ya. Nah, terus kenapa ada kitab ini di dalam kerajaan Roma? Kok ada? Ini kan bahasa Ibrani, Bro, sama apa Aramai. Saya Itu ulang bukan lagi. bahasa Yunani. Kenapa ada kemudian kitabnya orang Yahudi ini di dalam kerajaan Kaisar Romawi? Loh, kan itu kan pertama, Bang. Pertama sekali kan masih Judaism. Huhui. Ya, betul. Belum ada Kristen, Bang, betul. Iya, saya bertanya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi ini di Ya. dalam kerajaan kekaisaran Romawi? Kenapa bisa? Loh, pertama itu kan Judaism, Bang. Mereka pun Judaism juga. Hai, masalah generasi Kaisar Romawi kok Yudaism. Alamak, rusak otak. Ya kalau Romawi sih masih pagan dulu, pagan. Ya, pertanyaannya, kenapa ada kitabnya Yahudi di tengah-tengah mereka? Di tengah-tengah kepagangan mereka, kenapa ada kitabnya Yahudi? Ya karena ya kan mereka jajah negara itu sama dengan kitab Anda. Berarti itu Kenapa? hasil rampokan. Terserah mau bilang. Berarti ya. agama lu didirikan dari hasil perampokan data-data. Bukanlah. Ingat saudaraku, Kristen- kita kasih, Kristen saya kasih bukan agama. hadiah. Saya kasih Saya hadiah. kasih Anda informasi. Kristen bukan agama. Ya, hancur, Paham? tambah hancur berarti. Tidak Dia masuk hancur. kategori. Memang tidak, nggak ada. Tidak masuk Itu ajar. kategori penghuni Yesus surga. datang ke dunia bukan bawa kalau agama, ya. Kalau Kristen bukan agama, maka Iya. Kristen tidak layak masuk surga. Emang agama Matius- dikenal Tuhan. Matius 5 Allah nomor kenal 20. Matius 5 nomor 20. Jika Agama hidup hanya bahasa keberagamaanmu, Indonesia. jika Tak ada hidup agama-agama lain. keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Loh, Torah, maka itu kamu tidak akan kan masuk surga. menyindir orang Palestina, orang apa? Anda Farisi. tidak akan pernah bisa, Anda tidak akan pernah bisa menang hanya dengan akal-akalan. Dengar, kita kembali ke ulang 5. Siap. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi orang Israel yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memegang Torah itu, ada di situ orang Kristen nggak? Mulai ayat 11, itulah perintah itu, Bang. Mulai ayat 11 itu. Saya ulang lagi. Ya, Jo. Di situ ada orang Itu. Kristen nggak? Justru Ten Komando ada mulai ayat 11. Saya ulang lagi. Di situ ada untuk orang Kristen nggak? Baca nih, sampai 20. Jangan mengucap kasasi dusta. Itu Ini perintah. Itu perintah untuk orang Bukan, Kristen hukum nggak? Taurat. Itulah hukum Itu untuk Taurat orang yang 10 Kristen batu, nggak? Bang. Itu untuk orang Itulah. Kristen nggak? Yang mengikuti ajaran Yesus. Ya, Yesus belum ada di situ. Kan gini Allahu abangku. Akbar. Abang Allahu Zuma. Akbar. Allahu Awalnya Akbar walillahil betul, Anda hamd. betul ya. Pertama itu kan baru ada Kristen. Pertama sekali itu Judaism. Kita pun sama. Nah, Kita kebaktian hari Sabtu. Dengar dulu, saya jelaskan dulu. Kita kan kebaktian Sabtu. Kebetulan lahir ini loh. Ada tertulis jelas di dalilnya. Lahir yang dianggap Mesias. Makanya pertanyaan ternyata saya, di luar ekspektasi kenapa bisa? orang Israel. Pertanyaan saya, kenapa gimana? bisa kitabnya Yahudi ada di dalam agama lo? Nggak ada kitab Yahudi, nggak ada. Perjanjian Mana lama Yahudi? itu kitabnya Yahudi, Bukan, Cak Ayu. di mana tertulis? Mana Hei. kitab Yahudi? Hei, Anda baca Mazmur 147. Mazmur Itu 147 nyanyian. nomor 19 nomor 20. Anda bicara Mazmur itu nyanyian, syair lagu, Hukum-hukum. Dengar, peribahasa, Dengar, makna.
Sudah, silakan Anda ngomong. Gini, makna Mazmur itu yang punya Daud itu adalah syair, lagu, peribahasa dan nasihat. Oke, silakan itu. Silakan Anda baca Mazmur 147, silakan. Data 1920-nya, silakan. Layak enggak Kristen duduk di situ? Ada lagi tuh Kristen model baru sekarang. Kalau sebut Yesus, pindah lagi ke bahasa Ibrani. Yeshua Mesiah. Oh, enggak Biar lah. biar Mulutnya jangan kayak perempuan dong, biar Bang Juma. dianggap apa? Seperti domba. Padahal makanannya babi. Masalah Wah enak generasi. itu daging B2. Nah kalau lu takut sama B2. Sekarang pengikut Masa Yesus makan babi lihat nggak? takut? Masa Pengikut lihat Yesus B2 makan babi nggak? takut? Pengikut Yesus makan babi nggak? Ini apa lagi? Maksudnya Siapa murid Yesus makan babi? Sebutkan. Kan ada 12 nabi. Siapa? Muridnya siapa? Siapa Ya, nama siapa? murid? Siapa nama murid Yesus yang makan babi? Silakan. kalian penyembah Allah kok ribut sih? Kalian Sesama penyembah Allah jangan ribut, Bang. Udah penyembah Allah katanya. Nenekmu kiper, kau penyembah makhluk kuburan. Enak aja. Jadi dikatakan di dalam Mazmur 147 nomor 19, kemudian dia memberitakan firman-Nya. Jadi Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Pada Yakub nih. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Itu jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu di dalam Yeremia 31 nomor 31, 32, 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Ada nggak Bani Romawi di situ? Ada nggak Bani Yunani di situ? Bani Belanda? Batak ada? Nggak ada. Apa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Setiap Bani Israel. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Taurat hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ayo, sinkron gak ajaran Paulus ini? Untuk Kristen. Sinkron gak? Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Apa hubungannya dengan Kristen? Coba, ada gak yang bisa menjawab? Ya makanya Nabi Musa itu tidak pernah menyembah Allah, dia menyembah Yahweh, Yotevave, Ya. Yeshua Hamasiah. Bukan itu. Nabi Musa, Zakaria, Yahya, Kenapa kalian lari ke klaim situ? Nabi kalian. Kenapa lari ke situ? Iya Kenapa kan? lari ke situ? Nah, coba saya tanya dulu Juma dalam kitabmu Quran. Ada kan Nabi Musa toh? Ada kan? Kenapa lari ke situ? Ada Kenapa Nabi lari ke Musa situ? enggak dalam kitabmu? Kenapa lari Jawab. ke situ? Loh, ya iya. Justru di Betul dalam nggak? Ada bahasa Nabi Musa Ibrani nggak? nggak ada kata Musa. Ah, Nabi Coba Musa, oke tunjukkan. Nabi Musa, di Coba- Nabi Musa coba dalam kitabmu. tunjukkan. Ya, Coba Nabi Musa dalam tunjukkan. kitabmu itu bani mana? Coba tunjukkan di Jawab dalam dulu, kitabnya Nabi Yahudi, ada Musa nggak kata dalam Musa? kitabmu itu bani mana? Coba Nabi kau Musa tunjukkan bahasa dalam Ibraninya kitabmu Musa. itu bangsa mana? Bani mana? Coba Iya. kau tunjukkan. Bani Ngotot, mana? modal ngotot. Jawab Modal dulu. ngotot dia. Nabi Musa Modal dalam Quranmu ngotot. itu bangsa mana, Juma? Jadi saudara-saudara Juma. sekalian, Nabi Musa Juma. alaihissalam diutus Jawab oleh Allah dulu. kepada kaumnya Bani Nabi Israel. Musa dalam kitabmu Kepada itu kaumnya bangsa Bani mana? Israel. Lalu kemudian ajaran Nabi Musa ini hanya diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Nggak ada Jawab dulu, hubungannya dengan Juma. orang Kristen. Nggak ada hubungannya Nabi dengan Musa, orang Zakaria, Kristen. Yahya yang ada dalam Tidak kitab ada Quranmu itu bangsa mana? hubungannya dengan orang Kristen. Juma, Nggak ada jawab. hubungannya. Jadi kamu mau ngapain Tolong di sini? jawab dulu, Juma. Kamu harusnya meloloskan Jawab, Juma. konsep agamamu Ya di dalam ampun. kitabnya orang Juma, Yahudi. tolong jawab. Kitabnya orang Yahudi ada nggak untuk orang Kristen? Malu nanti 2,8 nggak bisa jawab pertanyaan dari perempuan. Iya. Lanjut. Ada nggak hubungannya kitabnya Yahudi dengan orang Juma, Kristen? jawab dulu. Ada nggak Nabi hubungannya? Musa, Zakaria, Ada Yahya, nggak Yunus hubungannya? itu dalam Quran Ada itu bani nggak mana, bangsa hubungannya? mana? Ada Ya nggak Tuhan. hubungannya Ini antara bisa kitabnya Yahudi dengan orang Kristen? Ada nggak? Nggak ada hubungannya. Cuma datang bertanya, orang mana? Bang Bangsa Juma. mana? Siapa nama bapaknya? Berapa nomor sepatunya? Ini orang berbicara mengenai akidah, bukan berbicara mengenai silsilah. Ini berbicara mengenai akidah. Kita berbicara akidah. Bang Juma, Kita jawablah berbicara pertanyaan akidah. saya. Jangan ngalihkan Tolong perhatian. jawab Jawab, pertanyaan Kita saya. berbicara Nabi terkait Musa dalam akidah. kitabmu itu Bukan berbicara mengenai bangsa. Tidak berbicara mengenai bangsa, tidak berbicara Bani mana? mengenai Bani mana? silsilah. Bani mana? Diutus Kita ke bani mana? berbicara- Nabi kita Musa dalam berbicara- kitab Quran kita di berbicara tahap ciri-ciri tentang 14 akidah. di situ ada Anak-anak kisah Nabi Musa. Musa
Mbak diutus Mekana, kepada ini kaumnya Bani ciri-ciri koltantruk ini Israel. dia ngomong sendiri dia, nggak denger yang lain. Nabi Panik, Musa nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Nah, sekarang kita berbicara mengenai akidah. Juma, Nabi Juma, Musa tolong jawab dulu saudaraku. diajarkan kepada Ya kaumnya Tuhan, untuk Bang Juma, menanamkan please. akidah hukum Taurat kepada Bani Israel. Pencipta langit dan bumi menanamkan akidah kepada kaumnya Bani Israel melalui Torah. Kristen muncul kemudian sebagai pengacau di dalamnya. Siapa Kristen ini? Kristen pemakan babi, penyembah makhluk kuburan ini siapa? Yang memasukkan kemudian terjemahan-terjemahan kitab Yunani, surat-surat kepompong masuk ke dalam terjemahan kitabnya Yahudi. Siapa mereka ini? Tidak ada yang sanggup menjawab. Mereka hanya memelintir pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar terhadap akidah. Dia dari suku apa? Siapa nama bapaknya? Dia bangsa apa? Lahir tahun berapa? Itu cara iblis menyembunyikan kemudian titel dan keberadaan mereka. Tidak ada hubungannya itu pertanyaan dengan akidah. Yang saya pertanyakan dari tadi harusnya dia nyimak dari tadi dia bawa. Begitu dia naik harusnya dia siapkan jawaban. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Itu dulu. Bang Juma, bisa jawab pertanyaan saya tidak? Tidak bisa. Nabi Musa dalam kitabmu itu Bani Tidak mana? bisa. Tidak bisa. Kenapa kau nggak tahu? Makanya kau Nggak bisa. Nggak bisa. kotor. Saya hanya ingin tahu. Gak ada isi kamu itu. Saya Gak ada isi. Apa hubungannya kitab Anda itu tong kosong nyaring bunyinya. kitab Taurat? Nggak apa-apa Mikana. Apa hubungannya Taurat yang kalian jadikan sebagai bahan untuk menipu anak manusia dengan agamamu Kristen? Siapapun. Jadi Kristen bukan agama, bro. Apa Artinya hubungannya Yesus dengan beragama. Kristen? Apa hubungannya dengan Ya. Kristen? Hukum Taurat hubungannya dengan Kristen apa? Silakan. Yesus mengatakan telah menggenapi, bukan menghilangkan. Ya, apa yang Saya diajarkan tidak tanya Yesus, saya tidak tanya Yesus, saya tanya Kristen pemakan babi, manusia penyembah makhluk kuburan. Saya tidak tanya Yesusnya. Saya tidak Baik. tanya Yesus, saya tanya kalian. Yesus tidak menyembah Baik. makhluk kuburan. Yesus Ya, tidak betul. mengkitabkan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal Paulus. Dia kan nggak bawa Yesus kitab, tidak dia nggak bawa mengkitabkan kitab. kemudian Roma Galatia. Iya, Yesus tidak. Belum mengkitabkan ada, Bang. kitabnya Yahudi, yaitu kitab Betul. Torah. Sekarang Ya. tolong jawab saya, apa hubungannya kitab Taurat dengan Kristen? Silakan. Baik. Yesus mengajarkan. Saya tidak jelas. tanya Yesus, abangku. Kristen Yang itu saya buku ajarannya. tanya Kristen. Kristen Tahu yang nggak saya arti tanya. Kristen tuh? Tahu arti Kelompok Kristen? kelompok orang-orang Roma Yunani. Oke? Nggak, saya tanya ke Anda. Saya tidak Tahu tanya arti Yesus. Kristen? Bukan, tahu arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Semua juga orang tahu. Pengikut ajaran Yesus. Itu kau jangan nipu di sini. Kristen itu Kristonos. artinya Kristen Tonos. itu artinya pengikut Kristonos. Kristus. Oke? Iya. Sekarang tolong jawab saya. Kristus siapa? Jawab saya. Kristus Please. siapa, Bang? Please. Iya. Kristus Apa? itu siapa, Bang? Kristus Baca itu yang Lukas keluar dari 2 kubur. Ayat 11. Dengar. Yang datang Lukas kepada 2 ayat Paulus 11. yang bukan manusia. Itu loh. Baca Lukas 2 ayat 11, Bang. Oke. Lukas 2. 11. Ayat Itu 11. manusia yang lahir atau bukan? Baca dulu, jangan baca cerita. Yang Baca lahir dulu. di situ manusia atau bukan? Manusia. Manusia yang datang kepada Paulus berdasarkan Galatia 1 nomor 1 manusia atau bukan? Baca dulu Lukas Mulai 2 ngaco. 11. Loh, Saya sudah ada yang baca. ngaco, nggak mau baca. Apa Lahir baca, di baca? situ Keras, manusia. ya? Manusia kan yang lahir? Baca keras. Manusia baca. kan yang lahir? Kutain dulu. Baca Manusia dulu. kan yang manusia yang lahir Saya nggak? nggak berani. Manusia nggak yang lahir? Manusia lah. Ya. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Gimana? Nggak Apa tahu. hubungannya? Saya nggak bilang. Supaya Paulus kamu kok. tahu kau itu pengikut Kristus siapa. Kristus itu banyak. Kristus yang datang lahir mengajarkan Injil kepada Bani Israel itu adalah manusia. Namanya Yesus. Setelah dipalsukan, nama aslinya adalah Isa. Nah, sekarang ketika Paulus mengaku menerima pengajaran 13 bukunya, dia tidak menerimanya dari manusia, tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, Yesus yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang bukan manusia. Tidak ada datang ke dia, nggak ada. Hei, yang mengajarkan Bible kepada dia 13 buku itu siapa? Dia belajar kepada para nabi, senior-seniornya. Inilah Pergi ke kalau tanah Arab.
inilah kalau penyesat kita diskusi dengan penyesat itu begini. Bukan saya ulang samamu. Ya. Siapa yang memakai nama Yesus kepada Paulus, datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia, itu siapa? Itu ketika di Damsi abangku, ya, bagaimana dia terjatuh, Saya ulang lagi. mau membunuh semua. Saya Ketemu ulang lagi. namanya, Saulus, Saya mengapa ulang lagi. engkau menganiaya aku? Itu Siapa pertanyaan abang, yang kan? memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria yang datang kepada Paulus? Siapa? Saulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Nggak ada datang. Nggak ada. Yang Bang, nggak ada mengaku datang. Anda salah. akulah Yesus, tetapi Yang bukan anak engkau Maria, itu aniaya. siapa? Tapi bukan Yang anak Maria, itu engkau siapa? aniaya. Mana Bukan anak anak- Maria lagi? Udah di sorga dia gimana? Bukan kau anak lucu. Maria. Bukan anak Maria. Lalu itu siapa? Baca KPR 10:40. Jadi dibangkitkan bukan anak orang lagi, bukan utusan. Saya ulang lagi Paham. pertanyaan Kok saya. anak Maria? Siapa yang datang kepada Paulus memberitakan Injil kepadanya yang bukan anak Maria tapi ngaku Yesus, itu siapa? Yang datang itu adalah wahyu langsung ke dia. Mulai. Loh, saya tunjukkan dalilnya ya. Mulai. Ya. Saya ulang Saya lagi. tunjukkan dalil. Siapa yang datang kepada Paulus tapi bukan anak Maria memakai nama Yesus? Itu siapa? Jawab. Baca ya, di sini tertulis dia Saulus, Hancur. Saulus. Kisah para rasul 9, Hancur. Bang. Ya. Saya ulang lagi Dengar, pertanyaannya. saya jelaskan. Ia rebah Siapa ke yang tanah. datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Baca KPR 9 ayat 4. Situ tertulis. Loh, kan saya kasih dalil. Terkunci kan? Saya ulang Bang lagi. Zuma terkunci. Saya Baik. ulang lagi. Siapa yang datang memakai nama Yesus kepada Paulus tapi bukan anak Maria? Siapa? Ini tertulis ada nih. KPR 9 Siapa? baca Tinggal ayat kau 4 sampai sebut. 5. Tinggal kau sebut. Ini Tinggal saya kau jawab sebut. ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ya. Katanya titik 2 nih, huruf merah loh ini. Akulah Yesus. Nah itulah yang engkau aniaya. kutanya, Lel. Yang kutanya Terus? itu siapa Dalil, itu dalil. yang datang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Wahyu Yesus. Ini bukan anak Maria lagi. Hai. Dia kan udah di sorga, Bang. Dia Masalah kan di sorga. generasi. Wah. Masih Terus bisa apa lanjut? lagi? Atau ada Kristen Lanjut yang lah. lain? Udah. Kau udah Lanjut, kau, lanjut. udah kau. Apa mau katanya lagi? Ya itu pertanyaan saya. Siapa yang Ini. datang Baca menurut Yesus? KPR. Saya ulang lagi. Ya. Menurut Yesus akan datang titik-titik memakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Oh, salah. Pertanyaan Anda saya, salah. tunggu dulu. Waspadalah. Oh ya. Tunggu dulu. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tetapi bukan anak Maria? Itu siapa? Baik. Anda jangan framing ayat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Oh, Itu salah. pernyataan Yesus ketika dia Salah. mau selesai. Belum Bukan masuk membawa nama kepada dia. nabi-nabi. Belum. Di dalam Matius 24 tidak menyebut nabi. Belum. Ayo. Justru nabi palsu ini muncul setelah datang Yesus palsu kepadanya. Baca Matius 24 nomor 24. Saya pertanyaannya sederhana. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, planos, iblis, pembohong, penipu, tukang mengelabui orang, tukang berpura-pura. Datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika dikatakan dalam kitab 2 Yohanes 1, bahwa antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku bukan manusia ini? Wahyu, bro. Wahyu yang datang. Sinar kan? Sinar yang berbicara. Ada saksi, Bang. Ada saksi, Bang.
Di sampingnya kan ada saksi. Ketika dia tersungkur di Damsyik, kan ada saksi, Bang. Bukan bohong dia. Hingga buta 3 hari, Bang. Itu masalahnya. Iblis Jadi kalau ada- datang, iblis kalau datang memakai nama Yesus boleh nggak? Tidak. Bohong berarti Yesus. Waspadalah Kenapa? kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bohong berarti. Ayo. Ikan nabi-nabi palsu. Coba baca Matius 7 ayat 14. Iya. Matius 7 ayat 15. Iya. Waspadalah terhadap Nabi-nabi palsu. Dari Iya. buahnya nabi palsu itu apa buah dari nabi Betul. palsu itu? Pengikutnya Apakah ngapain? Paulus itu Pengikutnya nabi? memanggil Tidak, Yesus bro. apa? Hei, Waspadalah buah nabi palsu nabi-nabi itu apa? Buah dari nabi palsu itu apa? Pengikutnya memanggil Yesus sebagai apa? Bermujizat pakai nama siapa? Mengusir setan pakai nama siapa? Buah dari nabi palsu itu. Jawab. Bukan itu maksudnya. Muncul nabi-nabi gitu loh. Artinya Dari habis buahnya, Yesus. dari buahnya kau bisa mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, Bukan itu, bermujizat Bang. pakai namaku. Saya Nggak ada pertanyakan nabi, samamu. Saya tanya samamu. Apakah Paulus melakukan mujizat dalam nama Yesus? Apakah dia nabi? Ahai. Ahai. Sekarang kalau kamu baca di dalam suratnya dia, di tengah-tengah jemaat ada rasul, ada juga nabi. Kedudukan rasul dan nabi itu tinggi mana? Kalau nabi langsung menerima wahyu dari Allah ya. Sang Kalau sumber. rasul? Rasul pengajar dia. Mengajarkan apa yang Tinggi diterimanya. mana derajatnya nabi dan rasul? Nggak ada tertulis. Lah, ini kalau dia bukan nabi yang menerima wahyu Allah, kemudian dia mengajar, ajarannya dari mana? Kan saya bilang, dia pengajar, bro. Kena lagi. Dia pengajar. Iya, pengajar ini mendapatkan materi pengajaran dari mana? Seniornya lah, seniornya. Kan Siapa diajari, kan seniornya disuruh Paulus? dia. Siapa Ananias seniornya disuruh. Paulus? Apa Tolong disuruh Yesus tunjukkan ini? surat Ananias yang diajarkan Paulus. Ada? Bukan. Di Ahai, situ disebutkan kena Saulus. lagi. Dengar dulu. Kena lagi. dengar Kenapa ya. kamu begini? Sebentar. Kenapa saudara begini? Apa Ya, yang saya menyebabkan saudara mati akal? Hah? Bukan soal Iblis. Kita diskusi, Bang. Kita diskusi, Bang. Enggak, Anda mati Ya. akal. Anda mati Ini ya. akal. Pertanyaan saya Di sini. sederhana. Ayo. Ya. Ayo. Iya, bisa dengar ya? Dengar ya? Ya. Di sini disebutkan KPR Apa itu? 9:10. Di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Muridnya Dengar siapa? dulu. Muridnya Murid siapa? Yesus. Di mana Murid Yesus. tertulis kalau Ananias itu muridnya Yesus? Yang diantarin 70 orang itu. Bukan yang 12. Semua Nah, ini. cuman remah-remah yang kau jadikan sebagai landasan pijakan dalam berdiskusi tentang agama lo. Remah-remah. Mana dalilnya? Aku yang memilih engkau yang 12. Salah satunya adalah 12, Ananias. betul. Mana dalil? Ya. Ah. Di situ tidak masuk. Ananias yang Mana 12 tidak dalilnya masuk. Yesus? Aku memilih yang 70. Mana dalilnya? Dia kan ada muridnya 70. Ay, mampus. Kena Salah lagi. satunya Ananias. Tapi Kena yang Anda lagi. bilang betul. Ada 12. Satu udah metong. Itu karangan gereja untuk mendudukkan Lukas Markus sebagai murid. Itu Nih ya. karangan kalian. Dengarlah, Sekarang dengar kembali nih. ke pertanyaan saya, saudaraku. Ini, dengar dulu. Yang datang kepada aku Paulus bacakan dulu, Bang. memakai Bisa, aku nama bacakan. Yesus, tetapi bukan anak Maria. Itu siapa? Nih aku baca dulu ya. Ahai, KPR 9 ayat 10. kena lagi. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan. Aduh, bernama itu Ananias. karangan Lukas, nggak usah kau bawa itu. Itu karangan Lukas. Nggak usah kau bawa Udahlah. itu, saudaraku. Jangan kau Ya, harus karangan mana? Lukas. Tapi kenapa Yesus tadi kamu Anda ambil? Oke. Yesus Bang. dong. Yesus Dengar dong dulu. yang harus berbicara Siap, tentang Paulus, Ayo tentang berdiskusi. Ananias. Dengar Bang. Anda berdiskusi dengan Kuera, jangan menggunakan kecuali 4 gospel. Ayo. Ya boleh, silakan aja. Boleh. Silakan. Ya. Silakan. Jelas. Tolong tunjukkan Jelas kepada Yesus- saya. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam pengakuan Yesus di 4 kitab saudara bahwa dia akan datang dalam rupa suara dan cahaya saja, bukan sebagai anak manusia. Silakan. Tidak ada.
Tidak ada. Lalu yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia ini siapa? Jangan bawa kitab dia. Enggak, itu saya tidak bawa kitabnya. Saya tidak bawa kitabnya. Saya tidak bawa kitabnya. Tetapi saya membawa agama lu. Saya bawa agama lu. Agama lu merasulkan Paulus dengan 13 surat kepompong yang dia punya. Sekarang. Ayo. Gak usah masuk itu loh. Ngapain kau menjadi Kristen kalau kau tidak pakai suratnya Paulus? Coba. Kamilah yang mengakui, Anda tidak mengakui. Jadi jangan pakai itu. Ayo. Gak ada cerita. Jangan kau pakai tipu-tipuan kayak begitu. Ini ada 2,8 kilo. Nih. Pertanyaan saya kan sederhana. Di mana Yesus mengatakan akan datang sebagai bukan manusia? Di mana Yesus katakan itu? Di mana? Ada? Pak Zuma, ada? Suaranya nggak kedengaran. Ada Yesus mengatakan. Oh, ya, udah kedengaran. Ada Yesus mengatakan kalau dia datang akan datang sebagai bukan manusia. Ada? Tidak. Tidak ada. Berarti mati yang gospel ya, gospel. Iya, berarti ya? yang kalian ibadahi atas nama Yesus itu manusia atau bukan manusia? Dia anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16. Yang kami sembah itu sang sumber, bro. Bengkok baca lagi. Ya. Dengar lu. Bengkok lagi. Bengkok lagi. Coba berarti ya, dengar. Dengar tuh. Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Tuhan, bro. Jangan ngimpi. Tuhan itu nggak ada apanya, itu bahasa Indonesia itu. Bahasa Portugis nggak ada kata Tuhan. Apalagi bahasa kami, bahasa Bible nggak ada. Bahasa Ibrani tak kenal ada Tuhan, cuma Indonesia saja. Lanjut. Pertanyaan saya, ketika Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan datang selain sebagai manusia, itu bukan dia. Hanya Bapak yang tahu. Hanya Bapak yang tahu, bukan dia. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Jangan bawa-bawa kitab Paulus, saya bilang. Pak Gospel, kamu gentle. Saya tidak bawa kitabnya Rasulmu. Ya, jangan ikut-ikut dengan itu. Saya cuma bertanya, Matius, Markus, Lukas, siapa yang datang kepada Paulus yang bukan manusia itu siapa? Baik. Di 4 Gospel tidak ada cerita tentang Paulus, apalagi. Berarti Paulus ini rasul palsu. 28 tahun setelah Yesus terangkat ke surga baru dia muncul. Itu pun penyesat dulu itu. Berarti dia adalah rasul palsu. Bukan rasul palsu, Bang. Kenapa bisa? Kenapa dia bisa muncul bukan setelah bertobat? Ya orang bertobat gimana? Kenapa bisa bukan rasul palsu? Kenapa bisa? Kami sebut dia rasul pemberita, bukan nabi. Iya, siapa yang bisa kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu datang kepadanya adalah Yesus yang asli, sementara yang datang padanya bukan tertulis, asli. Di mana tertulis, Bang? Di dalam pengakuannya sendiri. Ya, di mana? Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor. Jangan bawa itu. Kamu sesat. Jangan bawa. Mainkan 4 Gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Paulus mengatakan di dalam karangannya. Paulus mengatakan dalam karangannya Galatia 1 nomor 1 nomor 11 silakan nomor 12. Nggak usah menggunakan Paulus. Kita mainkan. Tidak bisa, nggak bisa karena Kristen lahir dari situ. Tidak. Nggak bisa. Kristen itu lahir dari Paulus. Tidak bisa, tidak bisa kamu pisahkan antara Kristen dengan Paulus. Semakin kau menyembunyikan Paulus, semakin ketahuan kalau ternyata Paulus itu memang kalian malu mengakuinya. Berarti kalian sadar. Dengar, ini dalilnya, kalian sadar berarti bahwa Paulus ini tidak layak menjadi rasul. Kenapa kamu nggak mau menjadikan materi surat-surat kepompong miliknya itu untuk Anda jadikan sebagai data? Kenapa nggak menggunakan? Kenapa? Ketika Barnabas pergi ke Tarsus ngajak si Saulus pergi ke Antioquia. Disitulah kata-kata orang Antioquia, orang pagan, ini pengikut Yesus nih, gitu. Muncullah Kristonos. Tolong kau tunjukkan kepada saya surat Barnabas yang kau jadikan sebagai patokan di dalam gereja untuk menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Silakan. Barnabas. Barnabas kalau ternyata kau nggak bakal. Dengar. Barnabas kenapa kau sembunyikan? Dengar dulu. Ayo. Barnabas adalah boleh nggak Yesus. Kristen lain. Ini udah keok ini, udah nggak bisa lagi dia. Loh, enggak lah. Hancur.
Hancur. Bukan, Bang. Sampai kamu nggak mau menampilkan lagi Paulus. Ya. Galatia 1 nomor Ya. 1, nomor 11, nomor Jangan 12. bawa itu, Nah, itu Bang. nggak mau Jangan dia, bawa teman-teman. punya Paulus. Dia sudah ingkari Paulus. Dia sudah ingkari Paulus. Karena Anda Dia mengambil sudah dalil itu mengingkari untuk Paulus. menjebak. Bukan, itu data, itu bukan menjebak. Loh, Paulus mengatakan, kami punya. Paulus Bukan kamu mengatakan bahwa yang datang kepadanya mengajarkannya bukan manusia, tapi Baik. Yesus. Nah, Makasih, menurut Yesus, yang datang memakai namanya tapi dia bukan Yesus, itu siapa? Menurut Tak Yesus. ada. Tak ada. Waspadalah kepada titik-titik yang datang Nabi-nabi kepadamu memakai palsu. namaku. Ya, nabi palsu tuh. Udah turunkan aja, host. Ini nggak ada Jangan gunanya. takutkan. Iya, saya takut. Turunkan Saya aja, takut, nggak apa-apa, turunkan. saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Turun. Dibawa garuk pantat pakai kulit duren. Jangan di sini. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ada yang datang memakai namanya kepada Paulus, tetapi mengaku bukan manusia katanya. Siapa yang bukan manusia tetapi menggunakan nama Yesus Kristus? Menurut Yesus, itu siapa? Katanya sih penyesat. Apa yang kita hadapi, teman-teman kita Kristen hari ini, ketika kita berdebat dengan mereka, yang ada kita diajak sesat. Pasti itu. Pasti. Kita berdebat mana hukum Taurat untuk Kristen, entah kemana perginya. Loncat sana sini, bertanya, Musa itu apa? Di mana dalam Al-Quran tertulis apa Nabi Musa? Dari umat mana? Dari bangsa mana? Siapa nama ayahnya? Berapa nomor sepatunya? Boleh minta nomor HP-nya? Ada aja tuh. Kenapa bisa demikian? Mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka tampil pakai hijab, nggak mau lagi menyebut nama Yesus, tapi Yeshua HaMashiach. Penyesat itu selalu tampil memperlihatkan sisi kepalsuan. Padahal tampilannya yang asli tidak begitu. Di gereja juga mereka tidak menyembah yang mereka sebut Yeshua. Mereka tetap aja menyebut Yesus. Hanya di depan kita berpalsu ria. Yeshua HaMashiach. Itu untuk menipu. Siapa yang suka menipu? Iblis. Oke, selamat sore. Langsung lari dia, Gurunda. Oh, takut dia, takut digondolin. Manda, ini Kristen bukan? Biasanya nama Manda Kristen. Coba. Halo, selamat sore Manda. Kenapa minta naik gitu loh? Yang Kristen lah minta naik dulu, teman-teman ya. Tolong yang Islam jangan terlalu banyak lah permintaannya, pusing gitu. Ya. Halo, Jadi Bang. nanti kalau ada Kristen minta tolong supaya mereka jujur kepada kita, siapa yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria ini? Hai, bisa nggak mereka jawab? Mungkin ini Gurunda yang baru datang nih, 2 orang nih. Ya, silakan. Yusuf, selamat sore. Halo saudara Yusuf Tampu Bolon. Horas abang. Bang Tampu Bolon. Puasa kah? Kenapa minta naik gitu loh? Kalau tidak aduh, macet pula jaringan tuh. Sambil nyemel bodrek ini Islam kayaknya nih. Halo bro. Yosef Tampu Bolon ndak ngomong. Islam Kristen. Ya. Tolonglah jangan minta ya. Kalau ndak ngomong jangan minta juga gitu loh. Di bawah semua. Apa sih ndak boleh gitu? Itu ndak kan minta naik di siapa-siapa ndak ada sautnya kan gimana gitu. Yang di bawah itu jangan ketip gitu. Saudaraku ini siapa ini? Gita Brigit ini jangan sebut gitu dong. Masa orang di belang-belaan.
Lucu sih. Oh, selamat. Selamat Ya, selamat sore. sore, selamat malam Ya, sore. dari Papua. Oh, sudah malam di sana, Kakak. Malam. Ya, Oke, sudah silakan malam di Bro Dah. Papua. Siap. Baru berbuka puasa juga nih. Oh iya. Dari sekte mana abang ini? Katolik, Protestan kah? Katolik, tapi ada Katolik, puasa. Abang. Puasa juga. Hmm. Oh, iya. Pasca atau masuk Pasca jadi. Iya. Iya. Tapi bukannya itu perintah untuk Bani Israel, Bang? Ah, Itu perintah orang untuk Israel. iya. Kita kalau Katolik kita memang setiap mau dekat Pasca puasa. Maksud saya itu kan perintah untuk Bani Israel saja. Iya. Cuman maksudnya kan tidak tahu Mungkin Kenapa saudara saya Papua puasa juga? dalam agama kita kan tertulis. Dalam agama kita. Di mana itu abangku? Itu kan Nisa lagi di luar ini kan. Kalau tidak Nisa kasih lihat. Itu kan ajaran Yahudi kok. Itu bukan ajaran ini Kristen. Orang-orang Roma tidak ada yang puasa setahu saya dalam pengajaran mereka. Orang-orang Athena juga begitu. Itu di mana, Bang? Abang dapat dalilnya di mana, Bang? Ya, karena hukum itu hanya mengikat orang-orang Israel. Makanya tadi saya bertanya, kok bisa ada kitabnya orang Israel di Kristen, tapi saudara kita yang naik malah kesurupan, nggak ada yang bisa menjawab. Iya. Karena dulu, kalau saya nggak salah ingat, di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub itu pernah menubuatkan anaknya Benyamin ini. Di situ Yakub mengatakan begini. Berapa tuh, Bang? Berapa? 27, Bang, dari Kejadian 49. Kejadian 49. Iya. Yang ke-27. Iya, betul, Abang. Iya. Di situ Tuhan Yakub mendapatkan penglihatan untuk seluruh anak-anaknya. Artinya bahasa kita, Yakub meramalkan masa depan keturunan cucu-cucunya atau anak-anaknya. Nah, tiba pada saat Benyamin dinubuatkan oleh Yakub, apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi keturunan Yakub yang bernama Benyamin ini, keturunan Benyamin ini, itu lakunya seperti serigala. Merampas setelah makan, setelah mereka makan mangsanya, sorenya dia bagi-bagikan kemudian rampasannya. Jadi kelakuan daripada keturunan Benyamin itu serigala. Nah, di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus ini mengaku sebagai keturunan Benyamin. Nah, kalau kita mendudukkan keturunan Benyamin adalah Paulus, dialah Paulus yang memangsa mangsanya. Siapa itu? Murid-murid Yesus. Setelah dia memangsa mangsanya murid-murid Yesus, dia mengambil ajaran Yesus, dia merampas ajaran Yesus, lalu dibagi-bagikan kepada Roma Yunani. Itu penggenapannya, Abang. Jadi kalian kenapa ada Taurat di agama kalian? Kenapa? Waalaikumsalam. Kenapa ada ajaran Yahudi di kalian? Karena itu hasil rampasan keturunan Benyamin yang dibagi-bagikan kemudian di luar dari Bani Israel. Makanya dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membagi-bagikan hasil jarahannya dari Bani Israel. Gitu, Bang. Makanya kalian memiliki perjanjian lama, kitab Yahudi, karena hasil dibagi-bagi dari
Paulus. Begitu. Ini yang abang bilang ini perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama, nubuatan Oh, Yakub. Nubuatan Yakub. Baca nomor satunya Bang di Kejadian 4 itu. Kemudian Yakub memanggil seluruh anak-anaknya. Nomor satunya nomor satunya di mana? Di Kejadian apa? 49. Kitab apa? Kitab apa? Kejadian 49. Iya, kitab apa? Kejadian 49 kitab apa? Kitabnya, kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi di Perjanjian Lama. Iya, itu kan ada macam Markus, Matius, itu di mana? Di mananya? Taurat. Kemudian tidak, maksud saya di mana dia punya macam Lukas, Markusnya itu di mana? Itu nggak Biarkan ada. Itu kan bisa cocok, Bang. Kalau kita bicara tanpa dalil sama aja. Kalau abang cuma tahu kitab pertama nomor begini kan semua kan macam bagaimana? Ya kan Paulus. Tidak paham. 13 surat Paulus itulah bukti cerminan dia jual-jual Taurat ke bangsa lain. Iya, 13 itu kan begini Bang, begini. Itu kan di dalam Alkitab itu bukan pakai nomor 1, nomor 2. Lalu pakai apa, Abang? Itu dia pakai macam di Injil ini Markus, Lukas begitu. Ya Kejadian 49. Iya, Kejadian 49 itu sih di mana bukannya? Ya di kitab Anda yang Anda ambil dari agama Yahudi. Tanya kamu. Lucu Bang. Banget lucu Bang. Ini gerundah susah dia. Inilah yang Paulus katakan gitu, bahwa pengikutnya bang, itu beda akalnya. Bedanya Al-Quran dengan Alkitabnya memang sudah beda jauh baru kamu. Siapa yang bahas Al-Quran? Saya tidak menyamakan. Saya bilang Kejadian 49 nomor 27, bukan ayat. Kalian yang menyamakan kitab kalian dengan Al-Quran dengan menyebut nama ayat Alkitab. Oke ya, jadi saudara-saudara sekalian, saya bacakan kitabnya Yahudi ya, nubuatan tentang Kristen. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku. Bla 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 bla. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Bla 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 bla. Yehuda. Dipanggil semua tuh. Semua dipanggil anak-anaknya. 12 anak Yakub dipanggil. Diramalkan satu-satu. Asher, kamu begini-begini. Yusuf, kamu begini-begini. Isyakar, kau begini-begini. Gad, kau begini-begini. Naftali, kau begini-begini. Dan kau begini-begini-begini. Tiba masa Paulus nih. Bapaknya Paulus, kakeknya Benyamin, ya ayah, seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, Benyamin keturunannya memakan mangsanya. Dan pada waktu petang, keturunan Benyamin membagi-bagikan hasil rampasannya. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku dari keturunan Benyamin. Lalu surat-suratnya mengambil Taurat, lalu membagi-bagikan kepada orang lain di luar Yahudi setelah dicabik-cabiknya. Itulah fakta yang terjadi hari ini. Makanya muncul pertanyaan, dari mana kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi? Harusnya kalian menjawab, dari rampasan Om Paulus yang dibagi-bagikan kepada kami. Nah, itu baru betul jawabannya. Gak usah malu-malu ngakui. Itu fakta. Halo? Saudara Yosua? Adakah?
Saudara Yosua, jangan malu-malu bang. Jadi tadi pertanyaannya saya ulang lagi ya teman-teman sekalian. Siapa yang datang memakai nama Yesus kepada Paulus tapi ternyata dia bukan anak Maria? Siapakah dia yang memakai nama Yesus tapi bukan anak manusia? Siapakah dia yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus, tapi bukan anak Maria. Siapa dia? Oh, siapa dia? Yang datang dalam nama Yesus, tapi bukan manusia. Kami ini Gerunda. Jody, halo, selamat sore bro. Naik turun nih. Ngapain kalau hanya naik turun disapa ndak ngomong. Halo Jody. Aduh, jangan minta naik lagi ya. Capek teman-teman naikkan gitu loh. Silakanlah Kristen yang minta naik lah teman-teman ya. Silakan naik lagi. Siapakah dia? Bukan manusia, ngaku Yesus. Bukan manusia, tapi bukan Yesus. Ngaku Yesus bukan manusia. Halo, selamat sore bang. Gus ya, apa namanya nih? Gus Ijana. Halo bro Gus. Kasih tuh Gus nih. Ya, kamu baba kucing kamu ya. Nggak ada yang jelas. Tolonglah yang minta yang jelas-jelas lah teman-teman ya. Pusing kita carinya. Ayo naik lagi yang naik. Ini 2000 orang, 2200 orang kemana nih? Kristen mana yang mau? Tolong yang bukan Kristen dulu diam di bawah lah. Saya tidak bisa ngatur. Mau nih mungkin yang bukan Kristen jangan minta naik dulu teman-teman ya, pusing saya carinya. Ayo naik lagi Kristennya naik. Sudah punah kayaknya Gerunda, pada takut semua dia. Iya silakan. Anggaplah saya mute agar mereka berpikir oh Bang Suma lagi istirahat kan gitu ya. Ada Lanjut. dua ini yang ada dua ini Gerunda ini. Ini kripto yang tidak sadar-sadar. Kripto. Coba naik. Itu dua. Kucang lah. Coba ini Apa Gerunda. nih kucang? kucang. Ini aja lah kripto kan tidak sehat bang, kripto tuh tidak sehat dari dulu. Ya. Halo bang Rogit, selamat sore bro. Bang Rogit. Selamat sore. Ya oke, silakan bro. Dengan siapa aku diskusi? Dengan Bang Suma langsung tuh, dengan Gerunda. Wow, dengan Bang Suma. Waduh, Ya. gimana Bang Suma mau lawan saya? Lawan perempuan aja nggak bisa, nggak mampu. Gimana mau lawan saya? Lawan Mikana aja seorang perempuan dia nggak bisa, nggak mampu. Apalagi lawan Pertanyaannya Mikana saya, itu apa laki-laki. hubungannya dengan akidah? Nggak ada hubungannya. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel.
di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi Musa juga diteguhkan dengan Torah kepada Bani Israel. Udah selesai, ngapain dia tanya dia dari suku mana coba? Jadi gila pertanyaan kayak gitu. Sekarang yang jadi permasalahan adalah siapa yang datang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria itu kepada Paulus, itu siapa? Kenapa dengan Mikana Bang Zuma takut? Kenapa? Emang ada dua Yesus, satu anak manusia, satu siapa? Yang satu ini siapa? Yang mau pakai nama Yesus ini siapa lagi selain Yesus anak Maria? Menurut Yesus. Lembutkan hatimu kawan. Tinggal kau jawab aja. Yesus mengatakan kepada muridnya, hati-hati. Hati-hati kepada iblis yang datang memakai namaku. Yesus tidak pernah berkata, hati-hati kepada iblis yang tidak bisa menjawab Musa itu dari suku mana. Tapi Yesusnya berkata kepada Bani Israel agar waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus tapi bukan anak Maria itu siapa? Yang ngaku pakai nama Yesus itu siapa? Hah? 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 Bang Zuma. Bang Zuma. Heran juga saya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh anak Adam menjadi penyembahku. Zuma, lembutkan hatimu Zuma. Kenapa kau berkeras hati? Lembutkan Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel agar hati-hati kepada iblis yang datang memakai namanya. Ada yang datang kepada Paulus tetapi dia bukan anak Maria. Yang menggenapi iblis yang datang memakai nama Yesus itu yang mana? Yang datang kepada Maria ibunya atau yang datang kepada Paulus yang bukan manusia? Bang Zuma, lembutkan hatimu lah Bang Zuma. Kasih kesempatan yang berilmu dulu lah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh anak Adam menjadi penyembah. Kalau lucu-lucu, kalau lucu-lucuan boleh juga. Kalau lucu-lucuan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan aku bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Zuma, lembutkan hatimu. Kasih kesempatan yang berilmu dulu. Pergilah di hari Minggu. Bang Zuma, Tuhankanlah aku. Bang Zuma, kasihlah kesempatan yang berilmu dulu untuk diskusi. Iya. Jangan Bang Zuma pertahankan Bang Zuma, pernyataan Bang Zuma sama perempuan aja nggak bisa. Gimana lawan laki-laki? Cara penyesatan yang paling bagus itu adalah memang memakai nama Yesus. Karena kalau pakai nama Nabi Muhammad hanya mengajarkan orang menyembah kepada hakikat yang maha suci. Beriman kepada Nabi Isa, tidak makan babi, bersunat, mendudukkan Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Kalau memakai nama Nabi Muhammad. Tapi kalau memakai nama Yesus,
orang menjadi penyembah makhluk bernama Yesus. Babi yang diharamkan jadi halal. Nonot yang sejatinya dipotong, dipelihara. Kalau memakai nama Yesus, tak ada lagi orang menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Sekarang yang datang ketika orang Islam datang kepada Kristen, orang Islam memakai nama Nabi Muhammad. Sebaliknya, ketika orang Kristen datang kepada orang Islam, orang Kristen memakai nama Yesus. Jadi tanda-tanda penyesat itu memakai nama Yesus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa penyesat itu? Yang memakai nama Yesus. Paham sampai sini? Lembutkan hatimu. Iyalah Bang Juma, lembutkan hatimu lah. Di sini kan ada Pak Angon yang berilmu. Kenapa nggak mau mengalah dulu lah? Jawab pertanyaan saya dulu. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia? Itu siapa? Ayo. Zuma, dengan Mikana aja nggak bisa lah. Gimana lawan saya Bang Zuma? Itu namanya on. Gak ada jawaban kan? Gak ada. Kalian tidak bisa menjawab. Kenapa kalian menyembunyikan identitas sembahan kalian, tapi memakai nama Yesus? Katanya pengikutnya, tapi ibadah minggu. Katanya pengikutnya, tapi nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Katanya pengikutnya, tapi kok semua ajarannya tidak sama? Katanya, jangan-jangan kalian pengikut iblis yang memakai nama Yesus. Biar dianggap paten. Mana jawabannya? Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis. Iblis manusia atau bukan? Bukan. Yang memakai namaku. Nah, memakai nama Yesus tapi bukan manusia. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia. Udah sampai sini paham gak tuh yang datang kepada Paulus? Sampai-sampai pengikutnya masuk ke dalam tanda-tanda buah daripada pengajaran Nabi palsu itu. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Sadar nggak tuh? Sadar nggak? Pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus. Ketika orang Kristen datang ke Islam, orang Kristen memakai nama Yesus. Islam datang kepada Kristen, Islam memakai nama Nabi Muhammad. Nah, penyesat itu, iblis itu datang memakai nama Yesus. Ayo. Sampai sini paham gak nih si Oon? Gak paham si Oon. Kenapa gak paham? Karena rasulnya si Yesus yang bukan anak Maria telah mematikan akal pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar Israel.
untuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau menjadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Celaka dong. Itu fakta, itu real. Belum sadar juga? Belum bang. Kenapa? Karena Paulus mematikan akal pengikutnya. Di mana tertulis? 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi nggak begitu bang di situ. Itu karena kau baca terjemahan lain. Coba masuk ke original teksnya. Pasti ketahuan. Aku akan mematikan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan pengetahuan cerdas aku lenyapkan. Yeay. Itu belum seberapa tuh. Kalau 2 Korintus 10 nomor 5, pengetahuan Tuhan aku tawan. Bah. Demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Wow, keren kali bah. Siapa yang datang kepada Paulus yang bukan manusia tapi mengaku Yesus? Yang kalian sembah setiap hari Minggu tanpa perintah dari Tuhannya Yahudi? Tanpa perintah dari Yesus anak Maria? Siapa itu? Saatnya kalian renungkan. Saatnya sekarang kalian pikirkan. Maukah kalian mati dalam keadaan menyembah sosok tersebut? Gunakan hati yang lembut untuk menelaahnya. Demikian. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tempat saya sudah hampir buka. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semuanya, Dinda Felix semuanya, Bang Angon, Mahadewa, Bang Goto, dan juga sahabat Ukti Esan dan juga Riki. Terima kasih udah memberikan ruang kepada saya di Komal ini. Tetaplah belajar, tetaplah kemudian kita menelaah materi-materi yang bermanfaat dari narasumber-narasumber Islam, dan jadikan semuanya sebagai edukasi amal jariah. Demikian sementara, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, ya jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah membuka kita. Lanjut dulu bang. Bang Goto ada yang menghubungi bang? Ada bang, barusan Bang Fikri. Siap. Mana tahu bisa hadir di sana memberikan kesaksian materi-materi kristologi. Silakan aja. Saya baru berusaha Bang Suma sudah turun. Masih di sini bang. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Banyak guru-guru kita. Silakan. Saya adalah salah satu penggemar Bang Suma. Sama abangku, saya juga penggemar umat Islam. Di YouTube, di TikTok saya selalu mengikuti Bang Suma. Makasih banyak. Makasih ya bang ya, salam kenal. Si kambale baca kita kau. Ni painteng isiri na. Pasti ina minjo, nasa minjo sari batang. Terima kasih dan selama ini Bang Suma, berarti tak mengungkap kebohongan karisting. Siap 86. Di sini banyak guru-guru kita nih, ada pakar-pakar banyak sini. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama Sari Batang. Mari Ki. Assalamualaikum. Ayo Bang Goto silakan dilanjut. Silakan. Iya, oke. Itu Bang Rizky yang dari ini ya Bang ya? Yang dari Arimatea bukan? Bukan, saya Islam Mas. Bukan. Maksud saya yang menghubungi Bang Goto. Sorry Bang Rizky, namanya sama Bang. Iya, saya kurang tahu. Saya kurang tahu yang menghubungi karena tidak menyampaikan juga identitasnya dari mana. Saya kurang tahu, tapi dia hubungi tadi. Iya, kita gali dari mana mereka, organisasi mana, baru hadir kalau memang bisa hadir. Gitu Bang ya? Insya Allah hari Sabtu juga kan. Hari Sabtu ada kegiatan juga kalau hari Sabtu. Iya. Hati-hati aja abangku. Oke semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin masuk sedikit dulu, izin Os ya, karena kita edukasi sedikit ya terkait tadi kisah Rasul 94 ya.
memang saya pernah sampaikan berkali-kali bahwa Paulus itu menyebarkan ajarannya untuk mencari pengikut, memang masuk ke beberapa wilayah ya, terutama kota-kota di seputaran provinsi Roma dengan Turki. Memang tujuannya itu menyampaikan ajaran untuk meraup keuntungan pribadi dan pengikut ya, itu jelas dalam sejarah kawan-kawan. Jadi ketika dia masuk di satu wilayah, dia tentu mengajarkan ajarannya sesuai dengan budaya, adat budaya daerah setempat. Jadi saya pernah bilang bahwa sinkretisme dalam Kristen itu memang betul nyata ada ya, di mana penggabungan ajaran-ajaran dari beberapa kebudayaan dicampur jadi satu, lalu dicampur dengan ajaran ketauhidan yang berasal dari budaya Yahudi. Nah, begitu. Jadi kalau kita mau menyambungkan ini ya dengan ajaran-ajaran para nabi, jelas tidak nyambung. Kenapa? Karena ajaran para nabi bentuknya, polanya ya, polarisasinya bukan berdasarkan dari sinkretisme tersebut ya, murni ajaran tauhid. Ya, makanya kalau abang membaca narasi-narasi Paulus, mulai dari kisah para rasul, ya, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, itu narasinya berbeda-beda. Kenapa? Karena tergantung ya adat budaya di mana Paulus masuk menyebarkan ajarannya. Makanya Paulus setelah dia keluar dari substansi ajaran Yahudi, ya, dia balik kembali kepada Yahudi untuk mentahirkan diri. Dan Paulus sepanjang hidupnya memang tidak pernah menyuruh pengikut-pengikutnya untuk mengimani dan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Kenapa seperti itu? Karena Paulus tahu bahwa ajaran yang disampaikan kepada beberapa jemaat ini bukanlah Injil yang diberitakan sebenar-benarnya, yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Makanya dia pulang mentahirkan diri. Jadi banyak alasan Paulus mengajarkan hal-hal yang terkesan aneh pada masa itu ya, bahkan beliau dianggap sebagai dewa ya, Kisah Rasul 14:12. Kenapa? Karena memang mencampur adukan ajarannya dengan ajaran tauhid Yahudi ya, dengan ajaran-ajaran dari bangsa Eropa yang kalau kita lihat memang berdasarkan ajaran pagan. Nah, kenapa surat Galatia ditulis paling awal oleh Paulus ya? Saya sudah jelaskan tempo hari sejarahnya di roomnya Bang Arif, bahwa surat Galatia ini adalah pusat dari ajaran Paulus yang meracuni iman Kristen. Ya, sebenarnya ini Paulus sendiri tidak pernah memerintahkan untuk diajarkan, tapi kalian sendiri ya, kesalahan di abad keempat itu di mana para tokoh-tokoh Katolik pada masa itu harus ya menggunakan tokoh Paulus ya, memanipulasi budaya Yahudi untuk mendirikan sekte baru. Jadi poinnya, semua ajaran Paulus itu ada di Galatia 3:13. Sebenarnya ajaran ini bukanlah ajaran asli Paulus, tapi ajaran yang diadopsi dari bangsa Celtic, suku Celt yang hidup 800 tahun sebelum Masehi. Tapi kita skip saja itu ya. Jadi dalam budaya Kristen kita majukan saja ya, lain kali kita bahas itu panjang. Paulus mengajarkan penebusan dosa. Sebenarnya kalau kita pelajari baik-baik kawan-kawan, penebusan dosa itu sebenarnya sudah tertolak secara otomatis dari ajaran para nabi. Makanya ajaran Paulus itu, ajaran Kristen tidak bisa berkembang, tidak bisa diterima di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa yang dikatakan tanah kelahiran para nabi ya. Tidak sukses Kristen di sana karena tertolak secara otomatis, karena mereka budaya Arab maupun Israel itu menolak sinkretisme ya, mereka murni tauhid ya. Saya kemana sudah jelaskan sumber-sumber hukum Yahudi kawan-kawan itu disebut dengan halakha ya. Jadi halakha ini kawan-kawan ya, kalau kita baca baik-baik sumber-sumber hukumnya, dari halakha itu diambil dari 3 sumber hukum. Yang pertama itu yang mereka sebut dengan Torah Sebikatab ya, Torah tertulis yang terdiri dari 613 misfort ya, 248 perintah, 248 perintah harus dilakukan, 365 larangan. Yang kedua itu diambil dari sumber hukum yang mereka sebut dengan Taurat lisan atau Taurat Sebi Alpe ya. Taurat Sebi Alpe ini terbagi 2 kawan-kawan, Misna dan Gemara. Ini pun tidak pernah membahas tentang sinkretisme ya. Lalu sumber yang ketiga dalam hukum halakha itu bernama minfak ya, dalam budaya Yahudi. Minfak itu kodifikasi untuk Misna dan Gemara. Jadi kawan-kawan, ajaran
hukum-hukum yang terkandung dalam halakha, di mana orang harus bertobat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, di mana orang dibalas menurut perbuatannya masing-masing. Kan jelas sekali Yesus mengajar Yom Kippur, Matius 18 ayat 3. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan jelas kawan-kawannya, apa yang diajarkan Abraham, ya, Yeremia, Yesaya, Yeremia, Yeskel, ya, sampai Isa, sampai Rasulullah, semuanya ada benang merahnya. Apa yang mereka ajarkan? Pertobatan. Apa yang mereka ajarkan? Tauhid. Bukan seperti ajaran Kristen yang sinkretisme. Nah, begitu kira-kira, kawan-kawan. Ini boleh bang, saya masih ada waktu 2 menit. Di sini masih ada waktu 2 menit lagi. Dibawa, di mute dulu bang. Di mute dulu. Saya closing statement. Host, di mute dulu yang di bawah, ini saya closing statement. Host di bawah. Di mute dulu yang dua ini. Oke, saya closing statement. Jadi poinnya begini kawan-kawannya. Apa yang diajarkan Islam itu apa yang diajarkan para nabi sebelumnya. Apa yang diajarkan Kristen itu bukan yang diajarkan para nabi. Ya, tapi diajarkan satu kelompok ya, sesuai dengan adat dan budayanya. Misalnya di Galatia, surat Galatia itu membahas dasar ajarannya, membahas apa yang dilakukan oleh kelompok Druid ya, dari bangsa Celtic, Galia atau suku Celt. Begitu juga dengan Roma, Korintus dan yang lain. Jadi semua ada dasar-dasar ajarannya yang berbeda dengan ajaran para nabi. Nah, begitu kawan-kawan ya. Jadi yang saya sampaikan ini hari bahwa apa yang diajarkan Kristen memang melenceng dari ajaran para nabi, karena sejarah sudah menyampaikan jelas ya, terpampang jelas dalam literasi sejarah bahwa memang ajaran Kristen itu jauh dari ajaran para nabi. Makanya ketika orientalis mereka mengkritik ya, seperti contoh Elizabeth Clare Prophet, Barbara Tering dengan bukunya Jesus in the Riddle ya, siapa lagi, Thomas Paine, The Comparison, Simon Richard dengan bukunya Critic History the Old Testament ya, bahkan sampai Voltaire Dictionary Philosophy menjelaskan bahwa ajaran-ajaran yang terkandung dalam Bible sama sekali tidak koherensi dengan sejarah abad ke-1. Dengan demikian ya, kalau kita menggunakan metode dasar skolastik, abang tahu skolastik ya, skolastik itu bagaimana kita menalar ya, kita berlogika dengan tepat, itu namanya metode skolastik ya. Kalau kita berlogika dengan tepat, maka dengan demikian kita bisa memastikan ajaran mana yang benar, Kristen atau Islam. Jadi dari disiplin ilmu pengetahuan sudah pasti Islam adalah ajaran yang benar, dan itu tidak bisa disangkali kawan-kawan. Tidak bisa kita bantah karena sudah sesuai apa yang tertuang ya dalam kitab-kitab suci sebelum dari Al-Quran. Nah, begitu mungkin closing statement saya. Saya tutup dulu bang, karena di sini sudah masuk berbuka ya. Saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika as'adu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor, host. Ya, kenapa bang? Kenapa diam semua? Pak Agun. Hai. Oke, Bang Tasik, asik.
selamat sore Bang Pucang. Bang Pucang. Assalamualaikum Bang Pucang. Ya bang, ya. Ya Ustaz, ya. Kenapa? Saya kira lagi buka puasa. Ini masih nunggu nih, sebentar lagi, sekitar 1 menit lagi kayaknya itu. Itu lagi bicara. Saya juga ini lagi. Ya silakan teman-teman Kristen, mumpung masih ada waktu silahkan. Waktu 1 menit itu sangat berharga teman-teman Kristen. Udah tahu ini yang di bawah pada mana semua. Naik. Siapa kayak gitu naik aja lah. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama kah bukanya di situ?
Sisiran betul. Ala siang ala kak. Siang ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan buka yang kayaknya saya nyimak aja dari tadi. Cek ada suaranya Jang. Cek ada suaranya Jang. Itu makanya para raja itu. Assalamualaikum. Bunda Bang Suma. Tidak monitor itu Bang. Ada juga Bang. Ya kayak jauh dia berangkat kayaknya. Ya saya lagi mau sholat dulu Bang, legian nih. Ya. Selamat berbuka Tad. Sebentar lagi insyaallah menjelang buka puasa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Orang susah, kenapa susah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan susah. Kalau susah jadi orang, terus jadi apa yang enak? Jangan susah ya. Selamat berbuka puasa, insyaallah bentar lagi. Mungkin di masing-masing atau lain-lain tempat ada yang sudah, ada yang belum. Oh di Sabah, Malaysia di ini udah belum di Sabah? Sabah belum kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah udah apa belum ya kayaknya? Sabah Kalimantan. Udah ya? Sabah udah ya? Udah berbuka. Oh siap-siap sudah tak. Oh. Bali belum maghrib. Bali belum maghrib. Di tempat Pak Haji berapa menit lagi Pak Haji? Tempat saya setengah jam lagi. Setengah jam. Berarti sama masuk kayak wilayah Jakarta ya? Ya, kan Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Iya berarti sama. Kalau di kampungku di Madura kayaknya udah berbuka atau lagi sebentar lagi kayak gitu lah. Berapa menit ya kalau di Madura itu? Emang Jawa Tengah sama Jawa Timur beda gitu waktunya kan banyak ya beda. Makin menjauh berselisihnya ke barat makin beda gitu. Oh makin beda. Oh Makassar ya, Sulawesi sudah. Batam 40 menit lagi. Batam 40 menit lagi wajar ya. Ada yang setengah jam, ada yang 40 menit. Jawa semua sama katanya Pak Haji. Kendari sudah, Madura tinggal 25 menit lagi. Papua sudah. Oh, Madura tinggal 35 menit. Ya berarti selisihnya ada 5 menit dari sini kayaknya. Tapi itu Medan malah makin lama Pak Haji, 1 jam lagi Medan. Iya. Makanya setiap saat, setiap detik ya, setiap detik ini dunia ini dipenuhi dengan orang berbuka puasa. Dimulai dari ujung timur ke ujung barat ini, terus setiap detiknya. Maka kalimat-kalimat takbir nggak pernah putus dalam sehari semalam ini di dunia ini. Kian 45 menit. Sabah udah iya. Sabah itu ikut ke Kalimantan. Assalamualaikum Bang R77. Susi Eka Lendi. Ya, gak sama ya. Ada yang sudah, ada yang siap-siap, ada yang masih 1 jam lagi ya kan, setengah jam lagi. Ya Allah, lanjut dulu.
Barani, kalau mau dijawab sini naik si Barani. Mumpung ada guru-guru saya di sini si Barani. Naik aja multi si Barani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah berbuka kita? Belum? Belum Ustadz, masih berapa menit lagi Jakarta belum. Gimana bang? Kabarnya bang? Bang Shin. Gimana kabarnya? Bang Putra kabarnya gimana? Alhamdulillah Bang Kucang baik. Bang Kucang sendiri gimana Bang? Baik juga, baik alhamdulillah baik. Udah buka di situ Bang? Wow, sudah dari tadi. Udah dari tadi. Sebentar Bang ya, kita sapa dulu nih tamu yang baru datang. Selamat sore, assalamualaikum Cynthia. Ya, turun dia Bang. Biasalah. Masalah turun naik itu biasa dia. Naik lagi turun lagi. Apa turun? Cang.
Kenapa? Karena hotelnya. Belum itu nggak tahu itu bang. Bentar bang, saya lagi nyari dulu nih di bawah. Oh iya, silakan. Aduh. Ayo naik lagi Kristen yang mau naik. Kristen. Sudah buka. Apa Cil? Sudahlah, ngapain kau tanya-tanya? Tempatnya sama kok. Dari tadi lah. Cil. Dapur aku tanya, buka sudah buka. Naiklah sini. Ngapain kau tapping situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil ini kan, turun aku Cil. Apa pula? Bisanya aku tendang kau itu di. Bocil sekolah kau besok Cil, sekolah. Enggak lah, aku libur, aku Zoom, aku online kuliahnya. Enggak offline. Muslim yang mau buka puasa, oteng yang sibuk cari takjil gratis. Aduh. Kucang. Di situ kau taruh berapa rakaat, Cang? Cari yang paling sedikit saya Cil. Kalau yang di dekatku nih masjid besar nih. Cari yang paling sedikit terus paling cepat juga ya kan? Yang paling cepat betul. Iya host, kenapa kok cari yang sedikit? Agak lain host. Kalau ditunggu di sini lama banyak namanya. Kau panggil aku aja, kau panggil aku ke kampungmu, suruh aku imam di situ, biar ku balak cepat itu. Ini Cil. Kalau kan kadang ceramahnya kan banyak kan bahasa Bugis. Saya kan walaupun itu ada yang itu toh. Bikin ngantuk lah. Ya gak apa-apa, saya juga bisa bahasa Bugis itu ceramah nanti. Aduh. Cari yang paling cepat Cil. Cari yang paling cepat tuh, yang paling santai gitu loh. Jangan juga terlalu cepat lah. Nanti kalau Al-Fatihahnya enggak sesuai dengan makharijul huruf tak sapula. Bukan itu Cil, kalau bacanya sama, tidak ada yang lebih cepat kalau sholatnya itu. Kan rakaatnya itu ada yang 8 toh. Itu aja. Harus juga tumbak linanya harus sesuai. Jangan sampai pula Allahu Akbar. Aduh, matilah orang tua nanti. Enggak kuat dia. Itu kerjaanmu itu Cil kalau tidak ada orang. Wah, mana ada. Gini loh, sebenarnya kalau ini ya, apa ya? Kalau saya pribadi nih ya, saya nggak ini, cuman baca doa iftitah itu cuma di awal doang. Nanti kalau sholat selanjutnya 2 sampai sekan 10 kali sholat kan, nah kita nggak itu lagi, nggak baca doa iftitah lagi. Soalnya kalau setiap sholatnya dibacakan iftitah, nanti kelamaan gitu. Ya Kristen yang ada di bawah silakan naik. Di bawah ada Akimoto, Bang Kores. Teman-teman Kristen yang mau naik ketik aku Oten atau aku ketik aja lah nomor 1 gitu biar kita naikkan. Kalau memang Kristen ya di multi aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din. Cil, kok manggil-manggil aja kok, Cil. Kejang-kejang dari panggil Din, kawan-kawan. Yang agak lain. Ketawa kok Bang Greg, ketawa pula kok di bawah ya Bang Greg. Bang Greg. Kenapa kok kejang-kejang kau, Din? Ya, Oh, ada yang naik. apa Cil? Kok kejang-kejang kau? Ya, siapa yang kejang? Aku kan lihat Bang Greg ketawa, kenapa pula diketawa ya kan? Iya, maka aku bilang lah, kok kejang-kejang kau orang ketawa, kejang-kejang gimana ya? Sahur Bang, Waduh. udah buka, agak eko ya Bang Greg. Ya, monitor Bang Rahaf, apalah ini? Selamat malam bosku. Halo abangku, selamat malam. Orang Palestina. Nah, ilah Bang Greg kalau Siapa orang kalau abang Palestina? bisa bahasa Arab lah. Siapa orang Palestina? Bang Greg. Ih, perketek-ketek lah. Rahaf ini orang Palestina emang. Rahab itu orang Palestina. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam ya ukhti. I from Palestine. Tak taunya aku bahasa Inggris. Din, kau aja lah dulu dia ngobrol, Din. Pakai bahasa apa lah? Din. Aduh. Apa sih, Cil? Ngomongin dulu dia lah. Oh. Ngomong sama Masya siapa aku? Allah. Halo. Bahasa Arab tuh, paham. Ya udahlah. Udah Bang Greg ngomong apa Bang Greg? Ngomong Bang Greg itu kan Bang Greg kan bahasa Arab. Gak ada temennya. Lanjut Bang Greg, lanjut Bang Greg. Bilogatil Arabiyah. نعم أنا يعلمون أتحدث من باللغة اللغة العربية؟ العربية. هل تودون ما أقرأ شاء لكم الله، ما بعضا شاء الله. من نعم، القرآن؟ تفضل يا أختي تفضل. إيش يعني اقرأوا؟ أوكي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inti Suriah wala Palestin? فلسطين. أخي هل تود أن ترى منزلي؟ كيف Tanya dia tadi. تود أن ترى منزلي؟ لا Cil kok diajak ngomong Cil.
Tiga dua. Berapa? Sisanya. Dari tadi nggak ada tencang. كلم أرأر يا أختي كلم أرأر 7. كيف حالك أخي أرآرا؟ 7 كده. هل تسمعني أخي أرآرا؟ Ya, ahlan wa sahlan. Zain, lanjut Zain. Ngomong Zain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا. يا أنت في صوم رمضان؟ نعم. صوم صح؟ أيوة. ساعة كم الحين هناك يعني في الصباح ولا في النهار؟ نحن في الظهر الساعة 2. الظهر يعني في النهار يعني صح؟ نعم نهار. كيف حرارة اليوم؟ نحن لدينا الجو بارد. Oh, جو بارد. عند بيت مو مخيمة صح؟ نعم أنا بيت لكنه مدمر. أنا فكر عند المخيمة، لكن إذا عند المخيمة حرارة صح ولا لا؟ نعم. خلاص صلاة الظهر ولا بعد؟ نعم خلاص. خلاص يعني. كم في العائلة يعني عندك؟ كم أختي وأخو؟ 3 إخوة. كم أختي؟ وأنا وأختي الكبيرة. يعني كله 5. نعم كله 5. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Kopi hitam. Ayo naik. Layani ngobrol sama Rahaf. Kembaliannya rokok acara. Apa? 5. Soalnya saya mau buka puasa ini. Udah tinggal nunggu ting. Ana suaya yani ftur hagal som. Saya bagi lista ya kam daqiqah bas yani mungkin 2 دقيقة أو 1 دقيقة باقي فطور يعني. نعم بارك الله بكم إن شاء الله آمين. وثبت أجركم. Amin. Enggak, dia itu di rumah, bukan di tempat kemah, bukan. Dia di rumah sama keluarganya, kakaknya, saudara laki-lakinya 3, saudara ceweknya 2. Kamu umur yakni Rahaf? فلا أقول عمري هذا يضر حسابي. Bekam. عشر سنة أو زيادة. Itu 15 katanya. Orang Palestina. Lanjut, di sini udah berbuka puasa. Bang RR dan yang lain boleh ngobrol kok. Dan lanjut dulu, dan aku juga buka puasa dulu sebentar. Saya mau buka. Kau dengar suara Ada yang mau ngomong bisa ngomong Arab Pak Haji. Cuma Pak Haji doang itu. Apa itu? Kedengaran suara saya? Siap ngomong lah, sambil buka aja Pak Haji. Sambil buka aja Pak Haji. Ngobrol sama dia Pak Haji. Dengar semua dengar. Ya. Iya. Bisa kok, bisa. Kok nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Teman-teman yang dibawa yang bisa ngomong bahasa Arab terus nggak ada apakah udah buka atau masih jauh waktu bukanya, bisa naik dulu dong. كانت سورية هي مش فلسطينية. ما أدري. كيف انت سوريا ولا فلسطين يعني؟ انت يقول فلسطين صح اول؟ نعم أنا من فلسطين. ايوه. دقيقة طيب، أنا أسوي فطور حق الصوم. Buka Pak Haji, buka Pak Haji. Iya, udah azan ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Sehat Pak Haji kan? Yang punya koin dikit-dikit, ibahkanlah sama Rahaf. Pausnya lempar teman-teman, kerahap tuh. Yang ada pausnya, singanya dilempar semua. Yang Kristen silahkan naik ya. Kan, kau ngomonglah. Kau ngomonglah sama dia Picang. Saya tidak terlalu bisa bahasa Arab, Kir.
tahu lah yang ngomong. Ini ada yang naik nih. Nggak tahu saya bahasa Arab, nggak terlalu bisa. Paling mbak bisa nggak ada koin pula aku. Nah, gitu aja. طيب يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam ya Ukti, barakallahu fi. Arman. Ya bang. Ya, Islam Kristen bang. Maaf bang, Islam bang. Oh Islam, ada mau disampaikan bang? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Ya selamat berbuka puasa aja bang buat Kalimantan Timur bang. Oh iya bang. Kalau orang Islam itu puasa 30 hari atau 1 bulan? Ininya Pak Haji, kadang-kadang ada juga yang sampai 29 hari Pak Haji. Ada juga yang nggak nyampe biasanya Pak Haji. Puasa sampai 29 hari? Bocilannya setengah hari dia pasanya. Enggak. Kalau ada yang sampai kuat 29 hari, itu bisa dikatakan mereka ini malaikat. Atau 30 hari puasa itu dia malaikat, bukan manusia lagi udah. Ya kan? Puasa itu cuma 1 hari, tapi 1 hari itu dalam 1 bulan Ramadan. Dari subuh puasa, nanti maghrib buka, udah nggak puasa lagi. Musrid. Malam Pak. Kalau kamu punya pasangan berkumis, tidak aktif nih, nama saya Anda tuju tidak aktif atau di luar jangkauan. Din, udah buka kau Din? Udahlah dari tadi Cil, kekenyangan aku. Janganlah marah-marah Din, santai. Jangan bilang kekenyangan, nggak boleh. Kebanyakan makan bang, kebanyakan minum es kok, bukan kebanyakan makan, kebanyakan minum es. Puasa itu kita hanya sanggup 1 hari, tapi dalam 1 bulan. Kalau sampai ada orang yang berpuasa 30 hari, 28 hari, itu bukan manusia, itu mayat berjalan nanti. Bener nggak Jil? Ya Pak Haji, betul Pak Haji. Tapi mahalnya kayak telah. Ada orang yang sanggup nggak makan 29 hari atau 30 hari. Mayat berjalan. Iya sih Pak Haji. 2 hari aja kita nggak sanggup Pak Haji. 3 hari aja nggak ada yang sanggup, apalagi sampai 30 hari. Berpuasa Ya, kalau 2 hari. 1 bulan, ya 1 bulan Ramadan. Sekarang udah berbuka nih, udah nggak puasa lagi, besok puasa lagi. Itu 1 bulan berturut-turut kayak gitu. Waduh, nggak hidup lagi kita Pak Haji kalau gitu Pak Haji. Bukan, sekarang udah berbuka puasa nih kan, tadi udah puasa, sekarang udah berbuka. Nah, ya betul Pak Haji. Besok subuh puasa lagi, besok sore makan lagi, udah nggak puasa lagi. Tetapi itu berturut-turut dalam 1 bulan Ramadan kayak gitu.
Ada yang bilang orang Islam itu puasa 30 hari, ada yang 29 hari, ada dong 31 kan. Nah, hebat itu orang Islam. Nabi aja kok waktu ada sahabatnya mengatakan aku nggak akan berbuka, saya akan puasa terus. Nabi bilang siapa yang nggak ikut sunnahku bukan umatku kok. Iya kan Pak Haji? Ada kan kisahnya itu loh Pak Haji. Nggak gini, kalau ada orang yang merasa mampu ya kan, ketika waktunya berbuka nggak berbuka ya nggak boleh, puasanya nggak bisa, ya kan? Ya betul Pak Haji. Nggak bisa, tetap harus batal puasanya ketika maghrib kan gitu. Jadi gini Pak Haji, yang saya mau tanya itu Pak Haji gini, kan biasa kita kalau di kampung-kampung nih ya, pedalaman gitu kan. Nah biasanya itu orang-orang itu pada lambat azan Pak Haji. Jadi waktunya sih buka ya udah waktunya sih, cuman nggak lambat aja gitu, lambat azannya. Jadi kita boleh berbuka kan sebelum azan, karena yang menandakan buka itu waktu matahari itu terbenam, bukan azannya, ya kan Pak Haji? Ya ikutlah mana yang ini. Di sekitar itu kan pasti ada orang azan. Ya. Ya. Nggak akan di sekitar itu yang tukang azan itu lambat semua. Iya. Pak Haji hari ini bukanya pakai apa Pak Haji? Hari ini enak nih. Saya biasa kan jarang makan nasi buka. Jangan buka pakai es lah Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji imam wajib. Bahaya Pak Haji. Nanti suaranya hilang. Enggak kok. Saya nggak suka es. Oh nggak suka es, alhamdulillah. Nah, kalau saya minum itu air hangat atau kopi, nggak suka air dingin. Kecuali aku nih yang orang anak muda nih Pak Haji, pasti kalau buka itu minumnya es gitu, es buah, es cendol. Yang lain pakai es. Anak saya, istri saya pakai es, saya nggak bisa memang. Makanya kalau saya berbuka ya, makanan nggak hangat, aduh kayak makan gimana gitu, kayak kurang mantap. Kalau buka itu makan yang hangat-hangat, air yang hangat juga, kopi yang masih hangat. Kan? Gorengan hangat, apalah. Enak perut itu, di samping itu kan bisa hangat-hangat itu bisa menghilangkan infeksi perut. Iya betul. Tapi jangan juga yang terlalu panas lah Pak Haji. Biasanya tuh kalau kita suka makan yang terlalu panas itu bisa merusak. Jangan, nanti kayak anak tiri itu yang viral tuh, anak tiri itu. Dikasih minum air panas kan, mati. Yang ini loh, yang makanan-makanan yang terlalu panas itu, yang dari wajan kan gitu. Biasanya itu kan bisa juga merusak gigi Pak Haji. Yang lain ngobrol. Udah, alhamdulillah, udah futur. Selamat sore. Bang Naziri.
Waduh. Assalamualaikum, Cak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Becil. Sudah berbuka tak, Cil? Iya. Oh, alhamdulillah. Ini lagi minum es. Mantap. Ini Es kalau balado. minum es juga ini Pak Haji nih. Yang satu ini. Saya minum es juga. Tadi kan kami habis bahas ini, Cak. Bahas Habis soal apa? minum es sama Pak Haji. Terus Pak Haji bilang aku tuh nggak minum es, minum air hangat aja, yang hangat-hangat gitu. Betul itu. Masalahnya apa, Cil? Mau konsultasi kesehatan nih. Bagus itu Enggak minum air juga. hangat itu. Aku pun kalau bukanya pakai esnya aku, Cak. Kenapa pakai es? Kan nanti kaget perutmu itu kan seharian gak diisi. Diisi yang dingin-dingin pertama itu kaget dia nanti sakit perut kau. Ya enggak juga lah, tapi jarang-jarang, Cak. Karena nanti kalau kita ini taruhi apa ya, suara kita nanti cepat habis, cepat hilang, cepat batuk kita nanti. Kalau apa? Ini masjid di sini udah bunyi ini. Maksudnya kalau minum es gitu maksudnya. Habis walau atau gimana? Cak. Kalau bisa, Cil, kan perutmu itu seharian gak diisi ya kan? Nah, diisi lah yang pertama kali itu air hangat gitu biar gak kaget perutmu, biar tidak ada peristaltikus. ايوه صح شويه بس حراره كده مو مره طيب. صحيح ممتاز يا شيخ. ايوه ممتاز. شويه بس مو حراره مره يعني. ما في حرارة مرة بس شوية عشان بتن بعدين حلوه تمامه صح. صح. Ada bocil tak ngomong lah. Ayo Cil. Cil, kau pinter bahasa Arab kau. Gimana sih? Mana ada? Pinter bahasa Arab. Pinter bahasa Arab. Ayolah. Baik, ocol Cil, mana Cil? Ocolan Cil. Kaifa haluki ya ukhti Echa? Alhamdulillah bil khair wa afiatin. Alhamdulillah. Terus Cil. Itu doang yang aku tahu Pak Haji. Tiap namanya min lughatil Arabiyah. Coba bisa Lazim. pakai bahasa Arab. Saya bisa, Bang. Belajar juga nih bahasa Nggak, Arab. bocil. Aku masih dasar Pak Haji. Masih dasar nongsor. Ini dasar. Ini dasar. Ngeraju cewek pakai bahasa Dasar Arab itu. bisa kan? يقول لي حلو ما شاء الله. Assalamualaikum Kak Eca. Min hiya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab lah Kodin. لا أنا أعلمه اسمه panglima يعني يقول له أنت حلو ما شاء الله يقول لي معيشة كده اسمك أنت يا بوتيل يقول له أنت حلو. Iyalah. Kau lah yang jawab Cak. Ana hilmi marrah. Aku jawab aku Cak. Ana hilwa jamilatun jiddan wa hadha min fadli rabbi. أيوة صح. Lakin afdal akhlakul karimah ada afdal. لازم. Mu wajah. Oh iya wala la. Iya saya. لازم. وجه حلو ما في فائدة يعني. لازم أحلى كل كريم. Bahasa apa ini? Gimana Cil?
Gimana ya gimana? Cil. Mana Cil? Orang kamu yang kudukung. Cil, Abana, saya karena ini mengatakan Ana Hilwin, Ana Jamilatun Jiddan, Jamila Jiddan. Menurutmu gimana, Cil? Nah, mantap itu. Kamu dibilang cantik kayaknya itu kalau nggak salah ya kan? Kulca Maya. Kulca Maya, yo bilang kepada aku, ini aku menurutmu gimana? Gimana? Coba. Ya gak tahu. Bagi bahasa Arab juga. Aku dari Tahfiz, Cak. Mana tahu aku Tahfiz itu keren loh bahasa Arabnya. Oh. Cil. Jangan bilang dari Tahfiz kalau sekolah di Madura itu Lukulu itu. Keluar sana langsung Inggris dengan bahasa Arab. Karena sehari-harinya hanya bisa ngomong bahasa daerah itu di hari Jumat. Selain itu bahasa Arab dengan Inggris. Kulium, Ligatul Arabiyah wa Kulium. Di sini tadi ada orang Palestina, Cak. Kamu terlambat datangnya. Rahab itu kah? Rahab. Rahab itu. Iya, Rahab. Ada tamu Cil, Hendrawan Cil. Hendrawan. Abu dia. Disuruh ngomong sambil ngelayan orang isi bensin apa. Lagian saya sudah lama sama Rahab itu. Iya bang. Gimana? Bukan sama Rahab, saya kenal udah lama. Maksudnya di TikTok ini. Dia katanya tadi kesini gitu. Iya. Dia tadi sama saya. Serius? Yo, si bocil itu sih yang nyuruh terus Pak Haji terus. Dia minta ini kan ya, minta itu. Koin lah. Iya. Tadi rimba orang mana nih? Kalau mau tahu itu ya harus gini. Main bantai saja, ngobrol aja. Nanti tahu sendiri. Paling yang aku tahu belajar tanpa praktek nggak akan tahu, Phil. Lanjut ada masalahnya ini. Lanjut. Kalau soal itu aku pakar. Mana itu? Iya. Aduh, Cak, bahaya. Kalau ngobrol nggak pakai nahu sorob, Cil. Langsung saja, Cil. Itu nahu sorob itu timbangan itu. Ya kan, Cak? Iya, masa? Betul nggak, Cak? Mana uridu. Nahu sorob itu agar kita itu tahu membedakan tujuan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu loh. Itu nahu sorob. Ada tujuan tertentu yang harus dinahukan. Kan gitu. Jadi kalau ngobrol nggak pakai itu, bantai saja, ngobrol aja apa yang mau. Itu, Cak. Kau ngobrol sama dia, Cak? Ngobrol ya. Selamat malam, Bang Roni. Masaul lail ya Ukti Rahab. Masaul lail ya Rahab. Ukti Jamilatun Jiddan. Kok kurus ini orangnya? Kemarin-kemarinnya gemuk. Ayo silakan saudara-saudaraku yang muslimat, ya kan? Kalau ada koin, gift silakan dilempar. Ini saudara kami dari Palestina ya. Membutuhkan bantuan Anda sekalian, sedikit pun gak apa-apa. Yang penting ada gitu. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak ya saudara-saudaraku. Saya doakan semoga panjang umur. Masya Allah. Sehat selalu. I pray to Allah.
for your healthy, ya kan, atas kesehatanmu. Insyaallah zaqa jannatan na'im, insyaallah jannah, masyaallah barakallah bikum, insyaallah zaqa jannatan na'im. Ya, halal jannah, amin. Semoga rezekinya ditambah. Semoga rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah sehat selalu sekeluarga, ya kan? Sehat, dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, dipermudahkan urusannya, diselesaikan problematikanya, kan seperti itu. Dan didoain juga semoga masuk surga katanya. Amin. Iya. Semoga yang belum mendapatkan jodoh dipermudahkan jalannya, Amin. kemudian dipercepat mendapatkan jodoh. Amin. Yang sudah belum semoga mendapatkan jodoh. Iya, yang belum mendapatkan yang sudah mendapatkan jodoh, ya kan? Atau yang sudah mendapatkan istri. Gitu deh, Cil. Semoga istrinya tambah cantik, sehat selalu, subur. Itu terpenting. Banyak anaknya. Kalau yang kamu bilang tadi, semoga yang belum dapat jodoh jadi dapat. Amin kula itu yang paling serius, Ca. Cil, ini doa dari anak bungsu, Cil. Saya bungsu, Cil. Siapa tahu dengan doanya orang bungsu ini, ya kan, dijabah, Cil, oleh Allah Subhanahu wa taala, Cil. Amin kula yang paling serius, Ca. Saya orang bungsu, Cil. Saya anak bungsu, ya. Katanya itu kalau anak bungsu itu pengaruh atau berpengaruh deh, pengaruh kan, katanya orang Madura itu. Ya kan, siapa tahu dari doa si bungsu ini, ya kan, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara-saudaraku ya. Yang jelek semoga jadi cantik dan ganteng. Yang sudah ganteng dan sudah cantik semoga tambah dipercantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Cil, yang terpenting adalah Cil sehat selalu, Cil, tanpa ada penyakitnya, Cil. Yang punya penyakit yang sakit semoga dipercepat sembuh. Itu, Cil, yang terpenting, Cil. Banyak uangnya tapi dia penyakitan. Waduh, bahaya juga, Cil. Habis juga, Cil, hartanya, Cil. Ya kan? Iya, betul. Buat apa banyak harta kalau nggak sehat? Allah menitipkan satu penyakit. Maksudnya gini, Cil, buat apa banyak harta kalau belum punya pasangan itu, Cil, maksudnya. Cinta terkasih. Ya. Kenapa, saya Bang? izin turun dulu ya, ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa, Sehona? Aku izin turun ya, Pak Haji, teman-teman. Kamu mau kemana, Cil? Ya ampun, Cil. Mak, udah mau ini. Udah mau. Alasan kamu itu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, KLAL, ya. Waalaikumsalam. Iya, itu yang terpenting, teman, saudara-saudaraku ya, terkasih, tercinta, terindu yang di bawah maupun di atas nih ya. Kalau ada gift atau dilemparlah kucing-kucingnya itu, terutama Bang Zeni. Tini, assalamualaikum, kaf halik, Tini. Tadi sudah Kak Tini ya. Anda tidak mendengar itu salamnya dia. Monitor Bang Juma bisa? Beliau mungkin masih ini, Bang. Oh, masih. Monitor dia, Bang. Udah monitor dia. Iya. Silakan, Terima kasih, Bang. Ada Bang. yang mau disampaikan, Bang. Ular-ularnya, kucing-kucingnya, embek-embeknya silakan dilempar ke saudari kita Rahab ini, ya kan ya. Ya kan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan tuh.
Itu kurang lebihnya seperti itu ayatnya ya. Maaf saya belum sempurna nih membacakan ayat suci Al-Quran kami nih. Begitu. Saling tolong menolonglah kita semua itu kepada sesuatu yang mengajak kita itu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan boleh kita saling tolong menolong pada perbuatan yang jahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku, dipersilakan untuk lempar embek-embeknya, ulat-ulatnya, kucing-kucingnya, semuanya lah dilempar lah ke arah ini. Gimana? Aduh, Pak Haji nih mana Pak Haji lemparannya Pak Haji? Pak Haji Zen. Waduh, biasanya orang Madura itu royal loh. Ini ada orang Madura nggak royal-royal dia. Ayo, Bang Elael mana Bang? Lempar-lemparan Bang. Iya, jangan gitulah. Iya. Bang, mungkin ada yang perlu Anda sampaikan atau apalah, silakanlah daripada Gini, aku memang mau menyampaikan ke abangku ini, Abang Juma. Terima kasih udah turun gelanggang ke komal-komal kecil kan di situ, saudaraku Eca. Mungkin banyak motivasi yang beliau nanti sampaikan kan di situ. Cuma disitulah. Karena komal-komal kecil banyak mengharap kedatangannya Bang Juma kan di situ. Untuk nasihatnya beliau kan di situ, saudaraku Eca. Iya Bang, siap-siap. Iya, nanti Anda sampaikan sendiri Bang ke beliau Bang ya. Siap. Karena mungkin tidak ada waktu kesempatan untuk mendatangi beliau-beliau Bang, komal-komal kecil ya. Mungkin waktunya ini gitu loh Bang, maksudnya. Kurang ada waktu, misalnya beliau kan sibuk juga begitu Bang. Betul, tapi bila ada kosong, ruang yang kosong kan bisa kan di situ, saudariku aja. Benar. Karena apa? Banyak mengharap kedatangannya beliau di situ. Betul itu. أختي فيكم جزاك الله كل خير. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Follow lah. Waduh, masa dari kemarin nggak follow. Oh, dia follow saya sudah. Di sini agak ramai ya. Langsung nggak taruh di atas itu. Silakan naik teman-teman yang mau. Kenapa Cak? Kayak ini sih. Aku beli sini loh dengan nanunya. Aku lihat kah? Satu ini. Ini 20 berapa tadi? 25.000. Tuh aku lihat nih.
25.000. Segini. Ada cara bukanya. Buat. Macet sekali HP-nya nih. Segini. Penuh tadi. Oh, kemana dia? Enggak terbuka. Nih. Dengan ceritnya orang kata orang Madura ini segini itu masih banyak. Murah ya? 25.000. 25.000. Ininya berapa? Di sini berapa ya? Di sini 20. Berapa? Di sini 20.000. Dengan kayak begininya dengan nanunya ini. Dengan ininya berapa ini? Di Surabaya. 10.000. Oh, enggak ininya. Baskomnya. 15. Baskomnya 15, isinya 15. Rugi lah. Iya kan 10 isinya itu. Isinya 10, baskomnya 15. Kayak begini sekarang di sini orang jualan. Tuh. Sama di Surabaya. Beli 5 kali. Penariknya kayak beli begini. Aduh, ya. Biar menarik. Bang Ella ngomong-ngomong naiknya di mana saja Bang? Di mana saja? Kalau aku saudara Eca biasanya di roomnya Bang Dewata, Lin sama Kak Kartini di situ. Tadi Rukat, ya betul Rukat. Kalau tadi malam di roomnya Lin itu ya, Bang Rasid lah, beliau bisa berkunjung di situ juga pula. Aslinya kan perlulah room kecil, komal-komal kecil dihampiri sama beliau-beliau kan di situ, saudara Q Eca. Iya Bang. Tapi mungkin Bang, apa namanya, mungkin waktulah yang menjadi kendala. Yang mungkin insya Allah beliau bisa Bang, insya Allah. Ya itu banyak Bang yang dia itu kesibukan pekerjaan kan, bukan hanya ini gitu loh. Iya beliau betul Bang Kuca. Kan gini ya, kebetulan beliau itu sebenarnya ilmu itu kan harus mencakup yang lebih banyak, yang lebih luas gitu. Makanya tidak sampai ke room kecil karena tidak berteman juga gitu maksudnya. Ada yang dipilih oleh mereka beliau semua kayak Bang Zuma, tidak ada. Insya Allah kalau di sini memang dalam pantauan beliau, kalau room ini pantauannya gitu loh Bang. Betul. Kalau kayak ini hanya 2 akun yang beliau follow, tidak semuanya. Jadi kalau saya pakai akun lain beliau tidak tahu gitu, kecuali ada yang iya betul di share gitu loh. Jadi nggak tahu karena begitu Bang. Jadi kalau yang room sudah banyak pengikutnya itu bagaimanapun susah dia begitu. Apalagi beliau sibuk, bukan hanya satu room, keliling beliau di room mana ya kan, itu fokusnya untuk di API. Betul. Tapi ke Jabar gitu, di lain room lain gitu Pak. Betul. Gitu. Tapi aku alhamdulillah kalau Bang Kucang izin. Ya. Kalau akun ini insya Allah udah saling follow sama abangku ini, Abang Juma di situ. Cuma aku ingin menyampaikan di situ keluh kesah komal-komal kecil kan di situ. Istilahnya dijumpai kan di situ. Meskipun sebentar naik kan di situ. Bila ada waktu kan di situ, saudariku Eca, saudaraku host kan di situ. Iya. Beliau tidak pernah sebentar Bang kalau di roomnya itu biasa gitu di situ. Mau room kecil, mau room apa gitu yang didapat beliau begitu di situ. Paham. Kan gini maksudnya aku meskipun sebentar kan di situ. Wah ternyata. Dia benar gitu Bang. Atau Iya, mungkin Bang. begini Bang, karena kan susah. karena yang beliau ikuti tuh Bang sedikit ya, cuman 440 mungkin nggak masuk. Muslim siapa saja yang buka live tentang debat Islam lintas agama mungkin loh. Jadi
nggak terpampang di atasnya itu bang, di anunya, di layarnya itu kan, ya kan, mungkin loh, karena yang beliau ikuti kan cuma 440 bang, jadi nggak terlihat di situ di mana ini Komal yang apa namanya diskusi lintas agama mungkin loh. Kalau mungkin beliau mengikuti Betul balik, itu. otomatis kan banyak bang terpampang di atas itu kan, ya kan seperti itu mungkin. Iya itu. Mungkin begitu. Akunku kan saya bilang bang, akun yang ini dengan akun yang paling besar. Oh, 3 kayaknya yang akun yang ke Bennett yang paling besar dulu. Tadi ini Akun 1K yang lebih kok. 1K lebih tadi. Enggak maksudnya bang. Yang mana? Ini tadi yang nonton. Ada generasi. 2K, kemarin 3K kan. Kemarin itu kan 3K lebih. Itu akun besar, tapi itu akun besar. Akunku yang pakai 2 bang, gitu yang diikuti. Jadi kalau berapa yang diikuti, hanya itu berputar di situ gitu loh. Tidak bisa. Saya pun kadang ngundang tuh tidak bisa langsung masuk bang, karena tertumpuk percuma gitu. Kalau tidak datang beliau. Tapi boleh ntar lagi aku coba perkun, boleh bang Kucang host Saudari Echa semuanya di sini. Soalnya kan gini, mau tarawih dulu kan di Silakan, situ. saya juga mau pergi nih bang nih tuh lagi azan. Oke. Lanjut. Mungkin Iya, nggak apa-apa, beliau Bang, perpun banget. iya mungkin beliau masih Mendengar. keadaan mau sholat tarawih pula juga di situ, mungkin saudaraku aja Bang Juma melaksanakan tarawih mungkin lah di situ. Selamat malam Bang Muhammad. Waduh, nggak mendengar dia. Assalamualaikum, Bang Muhammad. Yang mendengar. Diturunkan ya lah. Siapa yang menurun? Silakan. Biji kemuliaan naik. Waduh, udah pergi biji tuh. Biji. Biji kemuliaan. Ada dia. Assalamualaikum. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima malah nggak ada orangnya. Biji Yesus Kristus kali, ya ampun. Ajaran Yesus no poligami, no ini, no itu, no ini, no itu, no apa. Yesus itu mengajarkan tentang perampokan, mengajarkan tentang perpinjolan, mengajarkan tentang Kalau di Simas memang kayak gitu udah saudariku Echa, nggak sehat-sehat masih. iya. Mulai dulu. Iya. Selamat malam Bang Bante. Selamat malam. Gimana Bang?
Nah, gimana? Gimana kabar kau, Cang? Ya, baik. Saya biksu suci. Ada apa? Baguslah kau sudah menjadi biksu suci. Oh, dari dulu memang biksu suci. Iya, Nggak suka? tapi ngapain suka sama Apa biksu masalahnya? suci? Biksu suci itu kepalanya botak, gak ada rambut. Suci. Suci dari mana? Ada ustadz yang suci? Suci dari mana? Ada ustadz yang suci nggak? Suci dari mana? Ada kau? ustadz Suci dari debu kah? Suci lah. Suci dari debu Suci kah? dong. Atau dari apa? Suci. Orang biksu itu pasti suci. Aneh kau memang Kristen pakai biksu. Diambillah pula itu Orang mau istilah. tanya, Hindu-Buddha. adakah ustadz yang suci? Aneh memang iya. Dia pakai Cang, gimana biksu nih, Cang? bang, dia nggak Mau apa pakai kita nih, Cang? pendeta atau pastor. Ini kalau udah kayak gini nih kan kalian ini kan congor semua. Di dunia ini tidak ada yang maha Kalian suci yang sih berapa suci. orang ini? Yang suci itu hanya Allah Berapa Subhanahu wa orang ini? taala. Lawan satu biksu aja udah Wah. kocar kacir ini. Pemakan Mana, babi Cang? nggak sunat Ayo, Cang, itu mau nggak apa kita? suci. Coba kau nggak sunat, mana ada sucinya di situ? Coba. Lu sunat nyantek siapa? Bentar dulu, kau nggak sunat, ya kan? Otomatis Lu sunat artinya kenapa? kotoran itu bertumpuk di ujung Nah, itunya. saya tanya, Itu yang saya dimaksud tanya. dengan suci. Kau mau ditanya nggak? Sudahlah, Aku jangan ditanya. kau jangan sombong gitu. Sombong kali kau. Gimana nih Cang, nggak berani ditanya Kau nih Cang? ini bukan buah roh di Gatalia 25:22 ayat Takut sampai dengan ditanya. 23 itu. Apa ini? Takut Ya ditanya? kan? Nggak Sombong berani kamu. ditanya. Jangan sombong Congor aja. kamu. Congor aja nggak berani ditanya. Kau sombong. Jadi manusia tuh jangan sombong. Yang maha sombong. Mau tanya apa kamu Bante? Tapi mau takbir, nggak usah bang, jangan di ini bang, jangan ditakbir. Bibelnya aja nggak percaya Aneh dia. banget. Ini nggak ada yang berani ditanya. Sombong kali lah. Bacol lagi ini Inilah. bacot ini atau takut ini? Nggak Siapa berani ditanya. yang merasa suci dia tuh iblis? Udahlah Cang, nanti Hanya aja. hanya Nggak ada yang berani iblis lah ditanya. yang mau menyetarakan 256 suci dirinya itu orang. dengan sucinya Tuhannya, kan Tidak seperti berani itu. ditanya di komalnya Ucang ini pengecut. Sudahlah, kamu itu iblis. Hanya iblis lah yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhannya. Kau ini iblis, kau sombong kau. Ya kan menurut Islam Oke, kamu guys. itu iblis. Paham kau? Kasih bertanya sebentar. Kemana kau dilailah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Dian. Waalaikumsalam. Sinyalnya Bang Dian. Sinyalnya Bang Kalau Dian di Islam merah. itu nggak ada orang suci, tapi begini kalimatnya ya. Qad aflaha man tazakkah. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Artinya apa? Orang yang berusaha menjaga kesucian jiwanya dengan cara apa? Menaati perintah-perintah Tuhan, menjaga halal dan haramnya, menjaga matanya, menjaga telinganya dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan itu. Nah, kalau kita bicara begitu, mohon maaf, berarti orang yang mensucikan dirinya itu dia selalu punya ikhtiar. Makanya di dalam Islam itu kan ada istilah takwa. Takwa itu apa? Berhati-hati. Takwa itu artinya taat, patuh, tunduk. Kalau dulu saya punya guru menjelaskan begini, takwa itu Anda berada di satu jalan, Anda berusaha betul berada di jalan yang benar. Jangan sampai Anda terbelokkan oleh simpangan-simpangan yang dibuat, tipuan-tipuan yang dibuat oleh iblis. Nah itulah suci itu orang itu menjaga kehormatan dirinya. Contoh, ada yang haram dia nggak mau. Nah, itu orang yang menjaga kesucian diri. Nah, ulama yang namanya ulama itu manusia. Yang namanya orang-orang yang berilmu juga manusia. Kemarin tuh Bang Zuma memberikan pernyataan yang menarik loh. Di dalam Islam itu ya yang namanya tidak ada yang namanya manusia lepas dari godaan. Hatta para nabi. Tetapi para nabi dimaksum. Apa dimaksum? Dijaga oleh Allah. Begitu ya. Para nabi itu dijaga oleh Allah. Mereka dijaga. Jadi tatkala mereka berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan, mereka sudah dijaga gitu loh. Nah, pertanyaannya, Yesus pun mengajarkan pertobatan kepada murid-murid. Buka Matius 18 nomor 1 sampai nomor 3.
Di situ murid-murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang akan menempati kerajaan sorga, tempat tertinggi? Murid bertanya tentang kedudukan orang yang bisa mendapatkan kemuliaan. Tempat tertinggi itu kan berarti berbicara tentang tingkatan kan. Kalau ada tempat tertinggi berarti ada tempat yang di bawah kan begitu ya. Kalau kita lihat dari perkataan Yesus, maka Yesus mengambil seorang anak kecil mendudukkan di tengah-tengah mereka. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang tidak bertaubat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, ini ancaman tidak kepada murid-murid? Murid-murid ini udah menerima Yesus loh. Apa yang kita ambil dari sini? Murid-murid bertanya kepada Yesus tentang derajat orang yang paling tinggi dalam kerajaan surga itu. Dijawab oleh Yesus, kalau kamu tak bertaubat, jangan mimpi kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pesan intinya apa? Murid-murid yang sudah menerima Yesus sebagai utusan Bapa, sebagai bentuk mereka percaya kepada Bapa, itu pun diperintahkan untuk selalu bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Artinya apa itu anak kecil itu? Anak kecil itu lambang kesucian kan, betul begitu kan? Kepolosan jiwa, tidak mengerti. Mereka lambang daripada kesucian jiwa. Belum tahu dia keburukan-keburukan. Yang dia tahu itu lempeng saja. Nah, ini menandakan Yesus tidak pernah mengajarkan satu dosa waris. Kedua, Yesus mengajarkan selalu untuk menjaga kesucian diri. Dengan cara apa? Bertaubat. Itu loh, pahami dulu ya. Jadi kalau ada Kristen yang nanya begitu, dia harusnya mikir, loh, di dalam kekristenan sekalipun siapa yang bisa mengatakan ada orang suci? Bahkan di Islam pun siapa yang mengatakan bahwasanya ada orang yang selalu suci? Tidak. Tapi qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingat Tuhannya lalu mendirikan salat. Tanda seseorang itu menjaga kemuliaan dirinya, menjaga orang itu adalah orang yang terhormat, terbaik itu apa? Bertakwa itu apa? Dia menjaga kesucian dirinya dengan cara apa? Bertakwa kepada Tuhan. Makanya di dalam Islam itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang sudah beriman diperintahkan bertobat. Kenapa? Karena Tuhan tahu, karena Allah tahu manusia itu pasti ada kecenderungan berbuat salah. Dalam hal apa? Dalam hal pikiran maupun perbuatan. Nah kan, wa dzakara asma rabbi fasalla, betul kan? Dan mengingat nama Tuhannya dan mendirikan sholat. Clear. Nah kalau ada orang-orang misalnya ulama kah, atau misalnya seorang kiai berbuat maksiat, apakah itu sesuatu kehinaan buat Islam? Tidak, karena dia manusia. Karena dia secara pribadi berarti dalam keadaan waktu itu dolim. Karena Islam tidak mentolerir yang namanya pelanggaran, hatta kepada yang namanya orang yang disebut kiai sekalipun. Apakah ada pengecualian aturan Islam itu? Ya ayyuhalladzina amanu, yang namanya orang beriman itu dari golongan orang-orang yang imannya lemah sampai kiai sekalipun. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Anaknya seorang Umar bin Khattab berbuat maksiat. Lalu apa yang terjadi? Dia bertaubat. Umar melakukan hukum kisos. Ini menandakan potensi pelanggaran sekalipun bisa dilakukan siapa saja. Karena apa? Makanya ihdinas siratal mustaqim. Nah, tapi kalau kita tanya balik sama Kristen, mohon maaf nih, bagaimana dengan konsep Kristen ini? Kan dosa sudah ditebus. Mana dalil keterangannya di Bible itu ada penghakiman masalah hal-hal yang contoh? Anda enggak keterangan dalam Bible itu misalnya orang Kristen dengan orang Kristen bermasalah. Contoh Amerika aneksasi Venezuela itu kemarin. Ada nggak pengadilan itu? Berapa banyak orang-orang sipil yang terbunuh? Siapa yang bertanggung? Mereka sama-sama Kristen tuh. Ada nggak pengadilannya? Kalau Islam kan punya jawaban yang lengkap ya. Kenapa? Orang-orang yang mati dalam keadaan dizolimi hak-haknya, maka kelak di yaumil qiyamah maka Allah akan menjadi hakim dan penuntut mereka yang adil. Nah, Kristen punya nggak itu? Coba tunjukkan kepada saya.
Jadi apapun yang kalian utarakan itu sebetulnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kalian itu membuat satu statement, tapi sebetulnya itu sedang menampar muka kalian. Sementara Islam itu agama solusi, agama yang menjelaskan dengan rinci konsekuensi perbuatan-perbuatan. Iya, orang Islam itu nanti sebagian langsung masuk surga tanpa hisab. Iya, orang Islam itu nanti sebagian masuk surga itu dengan hisab yang berat, dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang berat. Bahkan ada yang dia tidak selamat di hisab, dia wajib menjalani hukuman. Karena apa? Ketidakpatuhan dia kepada perintah Tuhan. Tetapi dia tidak pernah menyekutukan Tuhannya. Maka demi kehormatan, demi keagungan Allah, dia berhak mendapatkan surga. Masalahnya orang Kristen lupa hukum yang terutama itu apa? Tuhan itu esa, mengasihi Tuhan dulu baru mengasihi sesama. Coba kita sama Kristen, tanya sama Kristen, apa hukum yang diajarkan Yesus? Mengasihi sesama, kasihlah musuh. Kau lupa. Kata Yesus hukum terutama itu mengesahkan Tuhan. Lalu kasih itu apa? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akalmu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, sepenuh kekuatanmu. Akal masuk di situ. Dan satu hal lagi, Tuhan didahulukan daripada makhluk. Kenapa? Saya tanya nih sama Kak Echa. Kak Echa punya anak. Dari kecil ibu sudah berkorban bla 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 bla. Sekolah sampai ngutang-ngutang. Kadang-kadang hujan-hujan diantarkan sekolah. Pagi-pagi ibu sudah setrika baju, disiapkan makanan. Bapak sudah repot bayar ojek segala macam. Atau bahkan kadang-kadang jalan kaki. Nah, ini anak begitu besar. Begitu besar dia lupakan ibu bapaknya, dia kasih orang lain atau istrinya atau pasangannya. Kira-kira bagaimana perasaan Kak Echa? Anak ini punya adab atau tidak? Nah, inilah cerminan orang Kristen hari ini. Mereka mengatakan kasihlah sesamamu, tetapi dia melupakan Tuhannya sendiri. Padahal Tuhannya berpesan, kasihlah Tuhan Allahmu sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, sepenuh kekuatanmu, sepenuh akal budimu. Malah dia langsung kasihlah musuhmu. Ajaran dari mana ini? Satu pola yang sudah dibangun rapi. Bahkan dalam kitab Musa pun sama. Kita lihat kutipan Yesus dalam Lukas 10:26-27. Ada orang ahli Taurat bertanya, Tuhan, bagaimanakah aku supaya dapat hidup kekal? Jawab Yesus, apa yang kau dapat di dalam hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu sepenuh hatimu, sepenuh kekuatanmu, sepenuh jiwamu, sepenuh akal budimu. Baru kasihlah sesamamu. Nah, dan di dalam Islam pun begitu kan? Coba perhatikan susunan kalimatnya di dalam surah Al-Isra saja. Al-Isra ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memprioritaskan diri Allah di tempat pertama, baru di tempat kedua adalah orang tua. Pelajarannya apa coba? Apa pelajaran yang utama yang kita dapat? Orang Islam itu tahu betul. Maka Allah menyebut dosa pembangkangan kepada orang tua, mengabaikan orang tua itu disebut dalam 10 atau 7 pesan yang dikatakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya bu, Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'ina khisalin. Dalam hadis yang lain 10. Dalam ini 7. La tusyrik billah wa in qutilta au khurikta. Ya kan? Jangan kau sekutukan Allah walaupun kau dibakar, dibunuh, disalib, dipotong-potong. Yang kedua apa? Jangan durhakai kedua ibu bapakmu meskipun dia memaksamu pindah berpisah dengan keluargamu dan hartamu. Saking Allah itu meletakkan kaidah itu dengan tempat yang terhormat. Boleh tidak orang Islam, mohon maaf ya, ini terjadi dan ini sebagai contoh buat kita. Saking Allah itu menghargai nasab. Ali bin Abi Thalib, kita tahu Abi Thalib itu siapa? Kafir. Umar bin Khattab kita tahu siapa? Kafir. Ada sahabat yang mulia walaupun dia masuk Islam terlambat. Pernah tidak ada usaha Nabi untuk mencopotkan gelar Ikrimah bin Abi Jahal, Fir'aunnya umat ini? Abu Jahal itu kurang gimana? Fir'aunnya umat. Tapi Ikrimah radhiyallahu an, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, ada ujung gelarnya radhiyallahu an. Radhiyallahu annya kepada Ikrimah. Berbeda dengan Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma. Bayangkan dua pribadi, yang satunya kafir menolak Allah, yang satunya beriman, tetapi Allah sangat menghargai nasab. Ini loh kalau kita beriman kepada Tuhan yang benar, dia memahami betul bagaimana, ya karena dia Tuhan kita, dia tahu betul meletakkan orang-orang yang memang tidak boleh kita abaikan. Iya kan? Bahkan dalam surat Luqman itu kita tetap harus mempergauli mereka dengan baik, terkecuali mereka mengajak kita kepada kekufuran. Itu pun kalau mereka misalnya tidak memuji, tidak masalah. Bahkan kita diwajibkan memuliakannya. Pernah terjadi ada sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Mus'ab bin Umair, ya kan? Nah, jadi rekan-rekan, Kristen ini kalau ngomong itu nggak ngerti dengan apa yang dia bicarakan, pokoknya nggak nyambung gitu loh. Loh, adakah ulama yang suci? Tidak ada. Yang ada itu manusia-manusia yang berusaha mensucikan dirinya. Ya kan? Makanya kan kita diberikan amalan-amalan ba'da sholat, zikir, istighfar 3 kali. Nabi Muhammad dikabarkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kurang sehari semalam 70 sampai 100 kali beliau istighfar. Saya saja paling 15 ditambah 100 ba'da sholat subuh, atau kalau lagi sempat astagfirullah, hari ini lupa saya. Biasanya saya buat zikir pagi petang 100 pagi istighfar, sore sehari istighfar. Itu adalah bentuk pensucian, penjagaan kesucian diri kita. Nah, makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada apa dalam Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Karena kita menyadari kalau seandainya dengan menerima Allah sebagai Tuhan maka selesai, saya rasa akan kacau di dunia. Kenapa? Orang tidak perlu lagi berpikir benar dan salah. Dan inilah yang terjadi dengan Kristen. Kalau di dalam Islam, engkau mengakui Tuhan yang benar itu adalah penting. Tetapi dengan keimananmu itu kau refleksikan dengan kehidupanmu dalam masyarakat, itu persoalan juga yang penting juga. Jadi clear saudara-saudara. Justru Islamlah yang memberikan tuntunan sesuai fitrah manusia. Sangat jelas. Lanjut. Cek. Start. Aduh ya. Selamat malam Bang Faca. Faca. Lanjut Ustaz. Jadi kesannya saya jadi ceramah nih kalau begini. Jadi gitu ya. Bang, lanjut Bang. Jadi gini. Kita lihat ya, pengajaran Yesus itu sebetulnya sama dengan pengajaran para nabi. Bertaubat, mensucikan diri, berdoa kepada Tuhan. Itu perintah Yesus loh. Lukas 23, 40, 46. Berdoalah kalian supaya terhindar dari percobaan. Ini bentuk pemuliaan Yesus kepada Tuhannya kan. Dan dia berdoa merendahkan diri kepada Bapa di Taman Getsemani. Sampai dia dikatakan dengan darah dan air mata dia berdoa meminta diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7. Dan karena kesalehannya doanya didengarkan. Keren tuh. Nah, hal ini menjadi aneh gitu loh. Nah, sayangnya orang-orang Kristen ini selalu terbelenggu dengan disi-disi yang melenakan. Seolah-olah apa coba? Seolah-olah Tuhan itu ya dalam pikiran mereka tuh menggampangkan segala sesuatu.
Ya, memang pedas dan tidak pedas itu Rakuti itu tergantung sudut pandang perspektif ya. Karena gini, pengajaran Tuhan itu bukanlah selera manusia ya. Jujur saja sebagai muslim, kita berkali-kali dalam setiap Jumat itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul ya? Ini perkara berat ini. Jujur sebagai seorang muslim kita katakan berat. Kenapa? Karena kita berusaha mentaati Allah. Jujur sebagai seorang muslim kita katakan mentaati Allah itu tidak mudah. Kenapa? Karena di hadapan kita ini hal-hal yang namanya duniawi. Kalau seandainya muslim itu sudah pasti aman selamat, kenapa ada muslim yang murtad? Kan begitu. Ini menandakan kelemahan manusia itu sendiri. Nah, Islam itu mengajarkan ada yang namanya peningkatan iman. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Makanya Nabi memesankan begini, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imana akthiru min qaulin la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian. Ya. Bagaimana ya Rasulullah cara kami memperbaiki iman? Perbanyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Sering-seringlah kalian itu menyatakan kebesaran Allah, menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dakwah ini salah satunya. Coba saya mau tanya kepada rekan-rekan senior nih, apa yang kita dapat setelah kita berdiskusi dengan Kristen? Coba, bertambah nggak keyakinan kita bahwa kebenaran Islam? Betapa? Tambah yakin. Bertambah tambah yakin. Iman kita tebal. Bayangkan, jawaban Kristen ini nggak ada yang nyambung. Coba kalau ditanya, Tuhannya berapa? 1. Tapi Bapak Tuhan. Loh, sedangkan kita gampang gitu loh. Iya kan? Seperti tadi kan, logikanya sederhana. Betapa ada Kristen yang mengolok-olok kemarin dengan saya. Kamu itu pengikut Nabi buta huruf. Enggak apa-apa saya bilang. Nabi saya misalnya enggak bisa baca tulis, tapi punten, mohon maaf, satu-satunya Al-Qur'an, satu-satunya kitab suci yang dimulai diksi dengan memerintahkan manusia berpikir itu apa? Cuman Quran. Bacalah. Betul nggak Kak Eca? Coba buka surah Al-Alaq ayat yang pertama. Bacalah. Perbuatan membaca itu perbuatan yang ringan atau perbuatan yang melibatkan pikiran kan? Melibatkan kognitif. Kecerdasan kognitif kan? Betul ya? Berpikir makanya saya bilang tadi. Nah, siapa ya kemarin tuh ya? Kalau Anda ini, saya bilang, Anda ini adalah penyembah Tuhan yang pernah mati. Nah, makanya Anda BODO-tol, ya kan? BOTOL. Kenapa? Karena Anda mengikuti seorang rasul yang mengatakan apa yang dia terima bukan dari firman Tuhan, tapi orang bodoh yang berkeyakinan yang boleh bermegah. Makanya Ustadz Dian kan pertanyaannya kadang gini dari Kristen itu, duluan mana dengan Al-Quran? Duluan kitab mana dengan Al-Quran? Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk meluruskan kembali kitab-kitab yang sudah dilencengkan oleh manusia-manusia sebelumnya. Nah sekarang kalau ada kitab setelah Al-Quran, berarti Al-Quran itu belum sempurna, kan gitu. Nah tetapi kenyataannya dan fakta tidak ada kitab setelah Al-Quran, kan gitu. Nggak ada, untuk meluruskan Al-Quran itu nggak ada. Berarti Al-Quran sudah fix, ya kan, udah mutlak kebenarannya seperti itu. Jadi kalau kitab-kitab sebelumnya masih ada dari Taurat, Injil, dari Taurat, Zabur, itu masih belum ini gitu kan. Ketika sudah adanya Al-Quran, maka tidak ada lagi kitab-kitab setelah Al-Quran untuk koreksi Al-Quran, tidak ada gitu kan. Silakan. Jadi gini, yang perlu digarisbawahi ini begini. Pertama, teori yang dibangun Kristen itu adalah teori yang bundir. Yang belakangan itu pasti salah dibandingkan yang duluan. Itu bundir. Kenapa? Pada faktualnya
Markus, Lukas, Matius, Yohanes, kisah para apostolos, Petrus dan lain sebagainya yang dinisbatkan adalah Injil itu hadir pada abad keempat. Maka jaraknya dengan kitab Musa 2000 tahun lah kita buat ya, 1900 tahun lah, ya 2000 tahun lah kita buat. Dengan premis seolah-olah yang datang duluan pasti lebih benar, maka mohon maaf, kita bisa tangkap ya, Bible yang datang di abad keempat itu otomatis salah. Itu logical fallacy namanya. Oke. Lalu mereka mengatakan mana yang asli loh. Maka Al-Quran menegaskan ya alal kitab lima talbisul haqqa bil batil wa taktumunal kitab wa antum ta'lamun. Yang namanya penyimpangan itu, saya tanya nih sama Bang yang Madura ini siapa sih namanya, lupa aku yang satunya lain nih. Bang, saya tanya itu ada namanya. Lanjut. Jadi di sini kita lihat Paulus sering mengutip dari mana coba kira-kira? Taurat kan? Taurat nggak? Ya. Taurat. Paulus ini cerdas nggak orangnya? Cerdas. Tapi secerdas-cerdasnya orang, bahkan di zaman modern ini, Anda mungkin mengenal salah satu mungkin tokoh deklarasi of independence Amerika namanya George Washington. Mereka butuh yang namanya inspirasi. Maka dia mengakui salah satu inspirator dia dalam menerbitkan Declaration of Independence Amerika itu siapa? Piagam Madinah. Nah, apa yang datang dari langit itu pure. Misal kitab Musa itu. Kitab Musa itu adalah hal yang inspiratif dan tidak terpikirkan. Kalau kita baca perkataan-perkataan Musa yang pure perkataan Musa, maka dia tidak lekang oleh zaman. Coba lihat tuh, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Coba lihat itu, perkenalannya sama seperti Al-Quran. Ya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sama kan? Karena dia perkataan Tuhan. Dengan satu kata saja dia sudah mendefinisikan makna Tuhan yang benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Clear. Tuhan itu apa? Pencipta langit dan bumi. Betul kan? Nah, kalau kita kembali kepada pure perkataan Paulus, bingung kita. Tumpang tindih. Nah, maka yang namanya penyesat itu, yang namanya kitab Taurat, Injil yang sudah sebagian disembunyikan, sebagian dinyatakan, kan itu punya motif. Mereka mencampur adukan kebenaran dan kebatilan itu kenapa? Ada yang disembunyikan. Untuk apa motifnya? Dunia. Liyastaru bihi samanan qalila. Jelas. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada secerdas-cerdasnya manusia yang bisa bikin kitab suci pure karangan dia sendiri. Maka dia pasti melakukan upaya penambahan pengurangan dari yang sudah ada. Pertanyaannya kalau ditanya yang asli mana? Lawang sudah dirubah-rubah, bagaimana kita mau tahu yang asli? Disembunyikan kok. Yang kita bisa lakukan adalah mengkonfirmasi. Makanya Al-Quran datang sebagai apa ya? Korektor, validasi, mana yang benar. Al-Quran lah yang menjadi koreksi, karena dia datang belakangan. Dan satu hal yang dilupakan Kristen, mereka mengatakan tadi bahwa Quran itu datang, Tuhan itu datang pada abad ke-7. Bukan. Dia lupa prem besar Al-Quran itu, dialah yang menyatakan pertama, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang mengutus para nabi. Dialah yang Allah yang telah menjadikan mengutus malaikat kepada Isa, mengutus malaikat kepada Ibrahim, mendatangi Musa, berkata-kata dengan Musa di lembah Tua. Dialah yang memerintahkan malaikat turun kepada para nabi. Jadi kerangka besarnya itu sama. Tuhan ini bukanlah Tuhan yang baru datang, tapi Tuhan ini mengklaim, akulah Tuhannya manusia. Jadi, nah mereka tidak membaca itu. Mereka lebih terlena dengan, mohon maaf, firman jadi manusia. Ya kan? Mereka lupa.
esensi Tuhan itu adalah satu entitas yang dia membuat pengakuan kepada semua manusia. Hey, kan mereka sering fokus begini nih Bang, Tuhannya negeri Mekah. Saya mau tanya, berhala mana yang pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan negeri Mekah? Ada nggak? Ada nggak? Fir'aun saja pernah nggak dia mengaku Tuhan semua manusia? Pernah nggak? Nggak ada. Kalau kita lihat dalam sejarah, Firaun itu mengaku kepada bangsanya. Dan itu dihubungkan dengan kekuasaan. Sementara Allah tidak dihubungkan dengan itu. Allah lah Tuhan yang mengklaim dia adalah Tuhan semesta alam. Tapi di sisi lain dia merendahkan manusia. Apa yang dia rendahkan? Hei manusia, kalian tuh semuanya miskin. Minta sama aku nih makaya. Aku tidak butuh kalian. Kan clear ini kan? Tapi itu Mekah itu kan apa namanya, merujuk kepada di mana Nabi Muhammad ada, kan kalimatnya negeri ini. Enggak Bang, maksud saya begini Bang. Kalau kita baca fahami kalimat itu, kalau orang cerdas dan berakal, pernah nggak, mohon maaf, kan mereka menganggap seolah-olah negeri Mekah itu ya Lata, Manat, Uzza. Orang-orang yang menyembah Manat, Lata, Uzza, tahu nggak mereka berhala itu kan 360 tuh. Betul kan? Nah, tidak pernah ke 360 berhala itu mengklaim diri mereka. Atau ada kitab suci yang menerangkan bahwa berhala-berhala Manat, Lata, Uzza itu mengklaim, ada Rasul yang menyatakan bahwa Manat ini mengklaim dirinya Tuhan. Ada nggak? Nggak ada. Sedangkan Allah, dia menyatakan, hey, ya, wahai manusia. Atau dia menyatakan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu ubudullaha rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah aku Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Keren kan bahasa Allah kan? Keren. Itu pengakuan langsung dari Allah ya kan. Namun ketika mereka nggak ada pengakuan apapun gitu. Nah itu tadi saya bilang. Nah, yang cuma Allah membahasakan mereka, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terus gimana ceritanya gitu kan? Mereka. Jadi, Bang Tambak, kalau Anda mau naik diskusi di sini, Anda persiapkan diri Anda dengan data gitu loh. Karena apa? Karena mohon maaf, Yesus itu secara ketuhanan dia lemah. Dia tidak berkuasa. Mohon maaf, kalian Kristen tuh belajar dulu namanya comparative degrees. Kalau dalam ilmu grammar bahasa Inggris ada namanya comparative degrees. Ada pertama gini, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik, saya sama-sama baik. Ini setara nih. Ada namanya komparatif ya, kesamaan, sama-sama equal to equal, sejajar dan sejajar. Ada namanya better itu menunjukkan keadaan lebih baik. Nah, kalau kita berbicara kemahakuasaan, maha kuasa itu satu entitas yang hanya bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Yang punya kemahakuasaan cuma Allah. Kenapa dia katakan? Katakanlah wahai pemilik. Mohon maaf, Yesus menerima kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Sorry to say, kalau diberi itu maha atau tidak? Tidak. Terbukti Lukas 22 nomor 69. Yang maha kuasa di situ disebut siapa? Elohim. Kemudian mana lagi datanya? Yesus menitipkan murid-murid kepada Bapa. Selama aku dalam dunia, aku telah memelihara mereka dalam namamu. Ya, sehingga tak seorang pun yang binasa kecuali sebagai yang telah ditentukan dalam kitab suci. Kalau betul Yesus itu maha kuasa di dunia dan di langit, maka mengapa dia menitipkan dulu? Kristen nggak suka lupa baca data ini. Yohanes 17, 11 dan 12. Yesus menitipkan murid-murid supaya Bapa menjaga dia. Karena selama dia di dunia, dia yang menjaganya. Begitu tiba dia mau naik ke langit, dia bilang, selama aku Bapa, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Ini nitipin atau enggak nih? Ini bisa disebut maha kuasa?
Ini yang tingkat halus. Tingkat yang kasarnya gampang. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia, mohon maaf ya, lari, berdoa, ketakutan, berkeluar sampai keluar keringat darah? Silakan Anda pikirkan. Izin Bang Kucang, semuanya Afan. Saya izin mau sholat dulu. Afan ya. Saya mau izin turun dulu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Suma. Apa itu apa? Dia lagi tarawih kayaknya. Iya, tarawih. Bang? Tahu tuh. Ya, yang di bawah kejang-kejang naik, yang kejang-kejang. Ayo. Naiklah. Ya, kita lenturkan congol Naik yuk. Lupi, naiklah Lupi. Nah, ini saya sudah jambak. Lupi dan Ababi, silakan naik. Saya sudah jambak kau. Tadi ya betul Enggak denger Bang. ini. Izin Bang, Putih Eka karena apa? karena orang tua mereka itu kan maaf mohon izin ya, konsumsi babi ya kan, maka lahirlah ini orang Lupi ini kan dia anak babi dia. Kalau kami kan nggak makan babi Bu, bapak kami itu. Kami real Lupi murni. yang punya Kromosom Tuhan XY beranus ya. dari ibu bapak sendiri itu ya. Kalau dia itu campuran kromosom XY-nya itu ibu bapak dicampur pula kromosomnya babi, seperti itu Bang. Bener gak saya bilang ini? Betul kayaknya itu betul Makanya itu. itu, ya kan? Iya betul itu. Lu saya nggak menghujat, memang kebanyakan Kristen yang naik di sini jujur mereka. Wow, kebanyakan Kristen yang babi yang naik katanya babi semuanya. Apa lupi. Gimana DNA babi? Apa yang mau dipertanyakan? Waduh, turun lagi dia. Kabur lagi ya, para pula. Selamat siang Sayap. Pak Sayap. Yes. Iya Bang, betul Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Wih, excited sangat sih. Baru pertama kali dapat masuk ya. Hai. Alhamdulillah. Iya Bang, ada yang perlu disampaikan Bang Sayap? Bang.
Helm. Oh, belum. Belum. Oh, aku udah. Punya. Bang Bocil, kamu ngapain pakai kuda juga? Aduh Pangon, apa kabar Pangon? Kamu ngapain bawa kuda juga? Ini kuda udah bagus punya saya. Antum nyanyiin saya. Bangun, gas bangun. Gas bangun, jangan kasih kendor bang. Pak. Iya, gimana sih kuda saya udah khas kuda tuh Pangon. Antum bawa apa kayak bawa onta atau apa kayak? Aduh ini. Aku lagi naik Pangon ini. Iya, Pak Angon ntar nggak terkenal lagi. Pak Angon ingin terkenal loh. Ingin terkenal. Durhaka aku jadinya, Cak. Kalau Durhaka aku jadinya. iya durhaka Iya. kan selalu itu foto profil gitu. Melawan orang tua antum kan. Nunggang keledai lah Cil, itu lebih bagus tuh Cil. Ada gak itu foto nunggang keledai? Enggak kuat dia lari, Cak. Oh iya. Mana Kang Diksan tadi? Diksan mana Diksan? Ayo naik lagi Kang Diksan. Naik Bang Dixon. Bentar Bang. Naik lagi sini. Saya jambak kalau ada dia. Ya. Ini ada juga ada Kang Bocil, insya Allah Pak, ilmunya insya Allah. Saya juga lama-lama dengar Eca bernarasi suka ya. Semoga ilmu antum berkah ya. Ilmu Kang Amin. Sedikit Insya Allah. Bang. Bocil. Ilmu Insya Allah, saya. insya Allah Tina. Itu yang kita butuhkan. Sedikit tapi bermanfaat. Kita belum kehadiran di sini hari ini belum kita tunggu ya Ibu Bapak Sele. Iya Bang. Bang. Tapi lanjut Pak Diksan. Selamat malam Pak Diksan. Iya, Langsung selamat malam, Maaf. Jaringannya Langsung, agak Kang. ini, soalnya di sini hujan deras soalnya. Oh. Jalan terputus-putus. Sangat disayang ya. Udah mau Enggak, bagus sebenarnya bernarasi, silakan bernarasi ditanyakan apa yang ingin di ini. Salah enggak. Panglima bisa menjelaskan. Lanjut. Gini, aku nggak tahu ya kenapa setiap kali maksudnya aku udah mendekat ke kepercayaan Islam, kenapa pas setiap kali udah ada aja yang menggoyahkan iman gitu loh. Kayak tadi ada yang menyatakan mungkin dia sebelumnya murtad. Ada dia beberapa pembahasan tentang tafsir. Kayak tadi tafsir At-Tabari katanya itu tentang penyiksaan. Loh kata siapa Bang? Ada tadi di room sebelah, cuman aku diturunkan sama dia. Dia nggak bisa beri penjelasan. Dan juga kenapa umat muslim yang lain tadi di roomnya itu, kenapa dia nggak bisa jawab? Di komalnya Oten atau di komal muslim itu? Sepertinya tadi murtad itu Pak. Ya di komalnya Islam atau di komalnya Kristen? Sepertinya tadi Kristen itu. Dia mencari. Kalau di komal Kristen kita nggak bisa jawab. Menjawab pun di kick, menjawab pun di mute gitu loh. Kalau di sini Bapak ingin bertanyakan itu, silahkan Bapak bertanya dengan leluasa tentang Islam, baik itu Al-Quran, hadis dan hadis. Silahkan. Enggak tadi. Kalau di komal Kristen menjawab pun nggak guna, nggak ada gunanya karena di mute. Setelah itu dikatakan bodoh lalu di kick, kayak gitu Pak. Karena mereka nggak mau kebenaran itu gitu loh. Iya, itu pengalaman kita semua di sini. Iya, di sini Bang. Bang Jackson lagian begini. Anda bertanya ke mantan mualaf ya kan? Dia itu tahu apa tentang tafsir gitu loh. Dia tahu apa tentang Al-Quran. Iya, tapi di situ- konyong-konyong Anda bertanya pada dia ya, dijelek-jelekin lah Islam itu oleh dia kepada Bukan Anda. jelek, memang di situ katanya dikatakan tafsirnya itu kok kayak mengajarkan hal-hal yang buruk di situ. Ya, ayatnya apa? Tentang apa itu? Kan seperti itu. Kok ada mantan mualaf terus apa namanya itu tahu tentang tafsir gitu, tentang Al-Quran, aneh memang. Mungkin gini Ti, izin sedikit menebak ya. Kang Diki saya menebak ya, boleh ya? Karena antum nggak bawa data yang presisi sehingga saya menebak aja nih. Monitor Pak Diki malah tenggelam dia.
Nggak apa-apa, lanjut bang. Dia masih minum susu. At-Tabari berapa Pak? Tafsirnya apa itu? Iya. Baik. Oh, At-Tabari jilid di nelpon istrinya itu. 27 sampai 30. Jilid 13 Apa isinya itu? halaman 27 sampai 30 itu. Iya. Oh ya, ya. Bentar gue cariin dulu ya. Coba cariin. Sebelum masuk ke poin pembahasan, Pak Diki, boleh sedikit saya memberikan apa ya? Masukan aja ini, masukannya untuk Pak Diki, boleh ya Pak Diki ya? Iya. Iya, Ini, Pak boleh. Diki. Yang Pak Diki lihat itu, kami umat Islam itu, ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kan gitu. Kami seyogyanya mempraktekannya gitu ya. Itu rumusnya gitu. Jadi umat Islam itu hidupnya itu dalam berkeibadatannya itu mempraktekkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang gitu. Itu utama tuh. Ya. Kalau Pak Diki mau ngintip gitu kan, bagaimana orang Islam itu caranya buang air besar atau kencing, ya. Tapi tentunya bagi mereka yang udah punya ilmu ya Kang ya. Dia akan mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya gitu kan. Sampai masalah kencing pun dia akan mengikuti aturan itu kan. Kencing loh. Ya, tidak ada yang melihat gitu kan. Cenderung itu tertutup pribadi, ternyata begitu. Apa maksud yang saya sampaikan? Gini Kang, yang saya. Jadi bagaimana bisa ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah terus kami nggak melaksanakan gitu kan? Apa itu Iya, betulnya maksud satu saya perintah ya? langsung aja ke tafsir tadi udah. Nggak apa-apa. Itu kan saya bilang tadi tafsir lagi cari oleh teman-teman ya. Saya nggak punya HP 2 nih. Insya Allah sahabat saya, Pak Anggen dan Pak Bocil bahkan mungkin Utina ini sedang mencari ya datanya. Jadi yang saya tegaskan kepada Bapak ini, kepada Dik ini, umat Islam itu tidak berbohong. Kecuali dalam 3 hal ya. Insya Allah 3 hal kalau Anda pelajari, Insya Allah akan Anda tangkap dan mengiyakan iya. Itu kemutlakan diri kan gitu. Anda, tadi bohong yang 3, insya Allah nggak perlu saya upas lah. Kalau perlu ya saya kupas lagi nanti boleh. Tapi yang jelas ada 3 hal. Gitu. Maka selanjutnya adalah kami diwajibkan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan. Gitu. Jadi jawaban muslimin dan muslimat itu ketika Allah dan Rasul bikin ketetapan, tidak akan ada bagi mereka pilihan yang lain selain samina wa ta'na. Lucunya yang harus dipahami oleh Anda, sesuatu yang dibolehkan pun gitu kan, ada bahan pemikiran baik kita. Contoh apa? Contoh tentang nikah ya. Nikah apa 3-4 coba. Poligami kita sebut. Diperintahkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah, Rasul memberikan teladan contoh, tapi kami tidak serta-merta kan mempraktekannya. Ini yang enak loh ya. Saya bicara yang enak dulu nih. Hal yang enak saja yang merupakan sesuatu yang mungkin secara hawa nafsu sesuai, kita bikin pertimbangan Kang. Gitu ya. Ada pertimbangan yang kami lakukan sehingga apa? Sehingga kami tidak serta-merta kan gitu. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah serukan, dan apa yang Rasul contohkan. Nah, jadi ketika Anda nanti menemukan sesuatu dalam Islam, ya kan, maka seyogyanya cek lagi, ini orang Islam praktekkan nggak, gitu kan? Apapun itu. Contoh makan daging bayi, gitu kan, ada nggak dalam Islam kan gitu? Iya, tapi udah ketemu belum? Coba, teman-teman kalau udah bilang ya, saya sambil mengisi aja mengisi kosongan. Teman-teman sambil nyari atau bari yang diminta oleh Pak. Saya punya ini satu Kang. Daripada saya nunggu kan, saya mengisi aja. Saya mengisi kosongan aja Kang Diki. Ya. Enggak loh, kayak gini. Soalnya tadi ada beberapa catatan dia di sini bahwa ada tafsir bahwa kayak apa ya, kayak menghina untuk ke umat non muslim kayak gitu, untuk pokoknya kayak bertentangan lah gitu. Sayang ya, kita nggak bisa Bapak tanyakan itu tentang apanya di tafsir At-Tabari itu. Di situ berbicara tentang penolakan orang-orang kafir, penolakan orang-orang kafir terhadap mukjizat Rasulullah.
Apa yang Kadang Bapak bisa mau suka tanyakan? beda nomor kan, Kalau nomor hadis suka beda nomor, hati-hati juga. Coba nomornya dipastikan. Nomornya gitu kan. Poinnya Nomor mana? tiga. Begini bang, masalahnya begini bang, Al-Quran itu kan ada yang namanya tafsir At-Tabari, ya kan? Wah, beliau itu menggunakan apa namanya pendekatan terhadap hadis-hadis Nabi kan seperti itu. Beliau menafsirkan sesuai dengan dasar menggunakan hadis Nabi kan seperti itu. Ini yang dimaksud Al-Quran surat apa, ayat apa, terus ditafsirkan oleh At-Tabari. Ini saya bingung juga menjawabnya. Gitu. Iya juga sih, maksudku itu seperti jawabannya Mbak ini. Maksudku memang Haji Muhammad Zain ini Tentang yang itu ini yang mungkin yang sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki gitu kan? itu bang. Jangan mungkin pertanyaannya yang jelas biar kita jelas gitu loh Pak. Iya, karena bukan saya tadi mau menanyakan seperti itu di room itu pun nggak bisa, dia nggak bisa jawaban. Dia bilang pokoknya di situ diajarkan kayak hal-hal buruk terhadap non muslim gitu, dia katakan. Hal-hal buruk. Iya. Ini berbicara tentang kalau di Al-Qur'annya diambil dari saksi Ar-Ra'd tuh. Ayat 27 hingga 30. Maidah bang. Pak Ninja mau bicara, Pak Ninja. Silakan bang Ninja, bang. Ini mungkin ini enggak sih yang bilang dalam tahun ini terakhir kafir di Mekah. Habis itu nggak boleh lagi. Yang itu bukan? Tentang apa? Karena orang kafir itu najis itu kan Pak Didi. Ah ya mungkin ya, tadi aku dengar ada kata kafir seperti itu. Nah, apa mungkin itu tuh. Mungkin nggak Najis gini nggak? itu bukan najis. Kan ada beberapa yang mungkin seperti misalkan gini, dalil atau apa itu yang semuanya tidak, maksudnya kayak tidak harus dipercaya atau memang gimana gitu. Nggak jelas pertanyaannya aja nggak jelas. Gimana mau menjelaskan? Iya masalahnya gitu loh Pak. Aku tadi cuma ngambil kutipan ininya aja. Karena dia jelaskan di situ sama dia itu, dia bilang itu tentang pengajaran penyiksaan gitulah, penolakan terhadap non muslim lah, mungkin seperti itu. Kalau kayak itu nggak ada. Kalau di Al-Quran itu ada. Kalau masalah orang kafir itu najis ada itu. Taubah ya bang. Musyrik kan? Kalau dia musyrik bukan kafir yang saya tahu tuh. Innal musyrikun najisun. Ya orang musyrik itu najis ada. Tapi kalau kafir kan yang musyrik. Musyrik ketemunya. Musyrik orang itu musyrik. Quran itu. Innal musyrikun najisun. Ya orang musyrik itu najis. Ada ayatnya. Mungkin yang itu kali. Tahu deh. Emang terus terang Pak Didi, kita agak hati-hati ya. Kita nggak boleh nebak-nebak yang nantinya malah nggak bagus untuk kepahaman kesempurnaan Kang Didi. Dan kami pun dalam mengurai agak repot juga kan, seperti Pak Muhammad Jan bilang tadi. Jadi bagusnya mungkin nanti itu di hidden dulu, disimpan. Sekarang tanyakan sesuatu yang bersifat mutlak harus Anda dapat gitu. Karena Anda sedang pembelajar nih masa posisinya. Jangan meribet-ribetkan otak Anda dengan sesuatu yang justru pertanyaan yang tidak benar itu tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Ya, jadi kalau pertanyaan yang tidak benar, yang tidak pure pertanyaannya, maka jangan harap ada jawaban yang benar. Itu ininya rumusnya Pak Didi. Ya. Nah sekarang daripada kita menebak-nebak, semoga si Pak Ninja sama Pak Muhammad Jan Utina Eca bisa ya menemukan apa maksud yang disampaikan oleh Pak Didi Kijen. Tapi saya agak khawatir nantinya kan malah nebak-nebak gitu, meraba-raba. Kalau nebak-nebak nggak bisa lah. Maka saya tadi cuman gitu aja, kalau Anda menemukan sesuatu yang ada di dalam internet Islam, ajarannya Pak Diki, ketahuilah bahwa dalam Islam itu ajaran itu dikerjakan. Sekarang bulan puasa nih ya, otomatis karena perintah Allah ada ayatnya kami laksanakan. Kan gitu. Waktunya kurban kami laksanakan. Jadi ada perbuatan yang bukan cuma di otak aja tapi dipraktekkan gitu. Islam itu agama praktek. Agama yang Anda bisa lihat dengan mata Anda bahwa mereka melaksanakan gitu. Bukan mengimani saja, tapi melaksanakan. Gitu. Ya ada memang bang, di surat Al-Ibrahim kalau nggak salah, Ibrahim ayat 35. Ya kan ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram
At-Taubah itu. Ada itu bang. Ibrahim Iya, ayat Taubah itu, 35. Bang. Musyrik najis kan di sana kan? Iya, At-Taubah 28. Taubah. Maaf. Iya bang. Kemudian memang iya At-Tabari menjelaskan di sini janganlah kalian membiarkan mereka, yaitu adalah orang kafir mendekati Masjidil Haram dengan masuk ke kota Mekah. Maka perhatikanlah larangan kepada mereka memasuki kota Mekah, karena jika mereka masuk mereka akan mendekati Masjidil Haram. At-Tabari itu bang 19 Oh iya. 141. Iya, selamat malam. Aku mau berbicara dulu. Gini, karena memang dia menuliskan. Gimana bang? Enggak, dia lihat lagi yang data yang dia pertama dia open, lihat lagi ke bawah. Bagus HP-nya. Kalau saya nggak bisa gitu tuh. Buka lagi udah pasti hingga punya saya. Pak Diki mana Tar? Langsung lanjut Pak Diki, lanjut. Gimana bang? Enggak, di situ temanya dia bilang tadi keraslah terhadap non muslim. Dia tadi sempat berbicara bahwa di Al-Quran itu melalui tafsir tadi itu bahwa umat muslim ini bertindak maksudnya keras lah, kayak diajarkan bahwa harus keras terhadap orang kafir Ini itu loh, katanya. Ya ada nih datanya nih. Bentar. Bukan yang itu, Mbak. Saya tampilkan Bukan ya. itu. Bukan ini nggak bang? Bukan. Ya tadi itu. Nah ini mana ada kekerasan di sini? Ya kan? Ya memang Ya, betul. Iya. Ya kan orang-orang kafir nggak diperbolehkan masuk Masjidil Haram. Mungkin maksudnya seperti itu mungkin, tapi kan bagi Al-Fat- pendapat mungkin tadi Di karena Al-Fat aku 29, Al-Fat 29. Al-Fat Mana, Bang? 29 baca. Al-Fat 29. Dia meraba-raba Kang Luki. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, intinya kami bertanggung jawab ketika ada sesuatu yang nggak bagus, kami bertanggung jawab. Ingin. Iya, biar saya juga kan maksudnya tahu gitu loh, jangan sampai salah jalan juga maksudnya. Iya, Kok iya, tapi kok dia tiba-tiba langsung berkata seperti itu gitu. Buat itu nggak bisa. Kang Diki sedang mempraktekkan Al-Quran. Jika datang kepada orang fasik membawa berita, Anda harus hati-hati. Nah, Iya. Pak Diki sedang mempraktekkan itu. Iya, bagus Kang Diki. Jadi ada ayat Quran, Allah yang memerintahkan, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada orang fasik membawa berita, maka hati-hatilah kan gitu. Telitilah. Gitu. Ini Iya, bagus, makanya Kang Diki saya tadi sedang juga kan mempraktekkan. Bagus. bertanya langsung gitu. Iya, iya, Soalnya bagus, kalau bagus. bertanya langsung ke dia kan jawabannya udah pasti nggak bisa dijawab sama dia. Iya, betul. Kayak tadi beberapa kali banyak orang yang bahkan berkata bahwa saya muslim katanya. Dia di sini datang cuma buat penghujat. Tapi dia bilang, ya kalau kalian merasa dihujat ya berarti ya memang perlu dipertanyakan agama kalian. Aku bilang gitu Ini kan. kalau Al-Fat 29 ini bagus bang ayatnya bang. Kan? Kalau nggak salah begini bang, Muhammadur Rasulullah, itu. Ya ada ayat-ayat si mau menyujui sujudar rukaan itu bang. Rukaan sujudar itu bagus itu. Iya. Dibacakan aja bagaimana sikap Rasulullah yang tegas dan lemah lembut kepada orang. Gak apa-apa dibukain. Ya, bentar bang. Ya, dibahas Ini, aja. tapi saya kenapa ya? Apa yang bermasalah banting, buang. Jadi, Belum. apa yang Nah, ini bermasalah kan banting, Bang, buang. ya. Minta sama Kang Kucang Onyo tuh yang baru. Ini bang. Iya kan? Nah. Waduh kurang ayatnya di sini. Insya Allah Pak Jabron, kami tidak serta merta ya mensadukan Pak Diki. Kalau bukan Pak Diki yang minta ashadu ya kita tidak boleh. Kita Iya betul. Enggak, karena memang karena gini. Iya boleh lanjut. Lanjut bang kalau mau ini. Enggak, maksudku gini. Ketika memang kita memasuki sebuah maksudnya agama, apalagi ini agama kan, berarti kan memang kita harus memantapkan dulu diri gitu loh. Apalagi ini kan aku masih dalam proses untuk mau belajar.
Karena takutnya tiba-tiba nanti pas di tengah-tengah itu udah ada godaan, udah ada apa-apa seperti itu. Apalagi imannya ini kan masih goyah, takutnya itu tiba-tiba tadi tentang penafsiran lah. Kok ajarannya kayak gitu ya, kayak gitu. Makanya tadi saya bertanya tentang itu. Kayak karena memang bisa juga dijelaskin sama orang yang murtad sih. Murtad kayaknya orang itu. Maksudnya dia sendiri aja nggak ngerti maksudnya isi-isi apa aja yang di dalam Al-Quran gitu loh. Karena memang Tapi banyak juga bahan pertimbangan gini Pak Didi, bahan pertimbangannya ya. Tidak ada jaminan semakin Anda menunda-nunda juga Anda semakin yakin tidak ada jaminan. Ya. Iya. Apalagi jaminan kehidupan kan. Saya nggak tahu nih apakah umur saya masih panjang kan bisa Iya, bersama-sama mendampingi Pak Diki kan itu. Pak Muhammad Jen nggak tahu umurnya, Utinan Eca nggak tahu, Pak Ninja nggak tahu. Apalagi Anda kan yang belum Iya, bersahadat betul. nggak tahu kita gitu. Itu kan pertimbangan seperti itu. Jadi ada konsep kalau berbuat kebaikan tuh harus bersegera. Kalau berbuat kebaikan ya, gitu. Saya sholat harus bersegera kan, puasa bersegera, berinfak bersegera. Kenapa? Bahkan kalau saya Rasulullah, dia sampai pernah suatu waktu dia nggak mau gitu kan, meninggal sesuatu yang wajib atas dia, segera dipraktekannya oleh dianya, gitu kan. Kenapa? Dia berpikir apa saya masih hidup di menit-menit ke depan kan gitu. Nah ini pertimbangannya ya. Satu sih pertimbangan Anda bagus harus menguasai, jangan sampai nanti ada bisikan kanan kiri, itu bagus, pertimbangan yang bagus. Tapi pertimbangan yang lain pun adalah itu. Kalau udah ada secercah cahaya gitu kan, kita kan nggak mungkin ya dari kejauhan terus kan, ya masuklah ke dalamnya. Kan gitu. Insya Allah cahaya itu akan semakin terang ketika kita udah masuk ke dalamnya. Karena akan ada orang kan yang cinta kepada antum, cinta kepada kita, dan dia akan serius memberikan pembinaannya gitu. Kalau Anda di luar, saya nggak ada hak saya untuk menekan Anda, memberikan pembinaan nggak boleh saya. Tapi kalau udah ada masuk Anda di dalamnya, kami berkewajiban. Dosa saya kalau tidak menuntun Anda kan gitu. Sekarang saya nggak ada kewajiban untuk menjadi Anda sebagai sahabat saya harus peduli, nggak boleh, nggak ada kewajiban. Tetapi ketika Anda udah muslim gitu kan, ada kewajiban setiap kita di sini. Kang Jan berwajib, Putih Eca berwajib, Pak Panglima wajib, kita aja wajib semuanya. Untuk apa? Untuk saling kan. Itu mungkin bedanya. Tapi sekali lagi pilihan ada di Anda kan gitu. Lanjut Tina Eca mungkin di prioritas lagi. Makanya kalau mau belajar itu jangan belajar kepada orang yang memang menolak Allah dan Rasulullah, apalagi kitabnya. Belajar kepada ahlinya. Ahlinya itu siapa? Yang orang Islam itu sendiri. Para ulama, para kiai, para ustadz. Seperti itu. Jangan belajar kepada orang kafir. Iya, satu lagi pertanyaan saya gini. Aku kemarin coba gini, misalkan yang kita tahu apa ya istilahnya, tapi kayak alif, ta, sa, jim. Ternyata itu kalau kita baca Al-Quran itu nggak bisa terjemahan lurus gitu ya. Memang nggak bisa diterjemahkan itu huruf. Itu huruf Pak, itu pembelajaran agar kita cepat memahami bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Itu kan ada huruf-huruf yang dibaca. Ya. Cuman cara bacanya nanti ada fathah, ada dhamma, ada kasro, kayak gitu. Ada tanwin, gitu. Ada yang di atas dibaca gimana, ada yang garis di bawah dibaca gimana. Itu nanti kalau huruf hijaiyah seperti halnya yang selalu dipertanyakan, ha, ya, ain, sod. Nah itu nggak ada artinya karena huruf hijaiyah gitu loh, bukan bahasa. Kalau yang sudah itu disambung-sambung itu namanya sudah bahasa, itu penjelasan. Kalau huruf hijaiyah itu tanda baca agar kita cepat memahami membaca ayat suci Al-Quran. Begitu. Nanti alif batasa, alif fathah, alif kasroh, alif dhamma, u, a, i, u. Nah, kayak gitu. Sama dengan kita sekolah A, B, C, D. Bacaannya A, B, C, D. Kita disambung apa? Kayak gitu. Pertamanya D, tambah E, D, tambah D lagi D, dit. Nah, kalau ditambah E lagi Didi. Kayak gitu Pak. Gitu. Dibaca sapi gitu ya. Maksud gue kan itu sapi. Ya. Enggak, maksud kayak gini.
Ternyata kayak salah satu huruf itu kan ternyata nggak bisa terjemahin lurus kayak bahasa Indonesia itu kan, misalkan SAPI jadi sapi, ternyata itu lain lagi ternyata Nggak bacaan. bisa diterjemahkan, kan sudah disampaikan bahwa itu huruf A, B, C, D, G, F, kayak gitu. Huruf D pertamanya nggak ada ininya, cuman dibaca ini huruf apa, huruf D. Kalau ditambah I bacaannya D, tambah D lagi D, tambah I lagi D. Huruf J tambah J, tambah K lagi Jack, tak S O N Jackson, kayak gitu. Pak, kira-kira belajarnya itu mudah nggak? Kalau orang niat belajar mudah, tapi alhamdulillah Islam itu dari kecil, baru belajar mangap mulutnya, belajar ayah masih pelat lidahnya, dia udah hafal kayak gitu. Kayak itu. Yang pasti Sambil disuapin bubur itu Pak, anak orang Islam udah hafal kayak gitu. mungkin gini ya Kang Didi ya. Izin sedikit Kang Didi. Setiap apapun yang Anda pembelajaran di dalam Islam, itu yang inahnya dalam Islam ya. Anda dapat nilai gitu loh Kang. Ya, jadi namanya belajar itu bukan berarti harus pintar, enggak. Waalaikumsalam. Siapa lagi tuh? Jadi dalam Islam itu setiap belajar itu ada nilai Kang. Yang namanya belajar tidak harus pintar gitu kan, tidak harus Anda kuasai, tidak. Tetapi setiap pembelajaran menuju kepada keinginan kita untuk belajar, berbuat sesuatu, niat berbuat sesuatu, itu udah ada nilai. Itu yang saya suka dalam Islam. Karena Allah nggak bakal menyanyiakan hambanya kan gitu. Dan keberhasilan itu nomor 2, nomor 3. Proses aja yang kita jalanin gitu kan. Karena banyak digobong-gobong di tempat-tempat kobong, di tempat pesantren gitu kan. Banyak orang yang nggak ngerti, tapi ya mereka belajar. Apa yang dibanggakan oleh Gus Baha? Udah tahu dia tuh nggak bisa tapi tetap belajar gitu. Nah ini yang kalau nilai gitu ya. Ada penilaian tersendiri Pak Diki. Jadi jangan takut ya dengan sesuatu yang di dalamnya justru punya nilai. Gitu. Beda Anda belajar bahasa Indonesia kan, A, I, W, O itu nggak ada nilai di hadapan Allah. Tapi kalau belajar bahasa Arab, dia kan belajar menguasai, belajar hafal, itu ada nilai. Yang dimaksud Al-Quran ya maksudnya gitu. Al-Quran maksudnya. Bukan bahasa Arab yang lain. Gini Pak Dede, Pak Dede ini untung. Kalau saya katakan umat Islam salut dengan orang non Muslim yang ingin masuk Islam, kalaupun dia tidak tahu akan berusaha terus. Dalam usahanya dapat nilai dari Allah, itu yang dimaksud Pak Angun tadi. Usahanya aja udah dapat nilai plus dari Allah. Kayak gitu. Beda dengan kita yang dari kecil Muslim udah ini, tapi dosa kita masih ini. Dari kecil kita nggak punya dosa, tapi makin meranjak dewasa besar tua malah ngumpulin dosa. Pak Didit sekarang di usia sekarang, kalau Pak Didit mu'alaf, insya Allah biidnillah Allah akan ampuni dosanya seperti halnya anak bayi yang baru lahir yang tanpa dosa. Insya Allah begitu. Itu irinya umat Islam yang dari kecil Pak, sama orang non Muslim yang sebelumnya gitu. Oke, teman-teman, bisa saya berbicara sebentar? Aduh John, kau anaknya siapa sih John? Lanjut Pak Pendeta. Coba Ya, John, nggak apa-apa penjelasan. Jadi sebentar ya, sabar di kita ada tamu deh. Bang John. Walaika manitabalak huda laknatullah alaih. Silakan Bang John. Tadi kan assalamualaikum katanya tuh di bawah. Keren banget dia. Udah belajar Islam dia. Lanjut Bang. Ya Pak John, silakan Pak John. Gini. Saya menghargai toleransi ya, karena di dunia ini jangan kita terlalu mabuk agama ya, karena kita ini hidup dalam keadaan. Yang mabuk agama itu siapa? Kamu yang mabuk tua. Kita itu wajib beragama agar kita mengenal Tuhan, bukan mabuk. Siapa yang mabuk agama? Pak Pendeta. Waduh. Iya, maksudnya saya berkata bukan di hanya kalimat-kalimat orang yang menolak ajaran yang sesungguhnya gitu. Kalimat-kalimat itu cuma yang dilontarkan kayak gitu. Mabuk. Apa yang mabuk? Siapa yang mabuk? Mabuk agama bukan cuma kepada Islam tapi Kristen juga ya, karena
Ada fanatik berlebihan sehingga timbul radikalisme ya. Gitu. Ya, lanjut aja bahas yang tadi aja. Ini sudahlah ini. Siapa dulu ya? Saya tolong kasih kesempatan ke host Pak Ujang ya. Ya, silakan Pak John. Mau bahas apa? Pak Ninja, sabar Pak Ninja. Sabar. Ini ada tamu. Karena gini, kita harus menghargai dulu akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia ya. Harus diperlakukan dengan baik. Ya, lanjut Pak John. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita harus memahami akar budaya kita dulu ya, sebelum kita masuk dalam perdebatan agama gitu ya. Karena memang setelah saya pelajari banyak orang yang beragama tetapi yang berambisi berapi-api bahkan menghina, menghujat agama lain ya, itu juga sesuatu yang fanatik atau radikalisme ya. Jadi mari kita berdebat, tapi kita berdebat dalam konteks kebudayaan kita bangsa Indonesia. Gitu teman-teman ya. Karena memang supaya kita lebih paham tentang bangsa kita Indonesia. Gitu aja. Lalu gini. Nggak masuk John. Di Indonesia udah nggak masuk. Di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Udah nggak masuk kamu. Jangan berbicara bangsa. Ya, sabar udah kan nggak ya. masuk kamu John. Ya. Jangan sok-sok itulah. Kamu sok-sokan di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa John, bukan ketuhanan yang Maha Tiga. Gini ya, Yang sabar kan Jen. Ada Etsa di sini kan. Pencipta itu adalah pencipta yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa ya. Yaitu bagi Kristen mengerti itu Pak ya. Tetapi pandangannya itu berbeda aja Pak. Ya, Bang. Kenapa Cak? Pandangan apa yang dimaksud pandangan berbeda Bang, John? di kami Muslim itu sudah diajarkan tentang bagaimana kita tuh berdiskusi dengan sebaik-baiknya, dengan sesopan-sopannya. Itu ada di dalam Al-Quran tuh. Ada ayatnya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum. Tuh. Kita itu dilarang ya kan bermujadalah atau berdiskusi dengan ahli kitab itu dengan cara yang tidak baik. Illa billati ahsan, kecuali berdebat, kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya. Ahsan itu kalimat yang sangat-sangat baik di situ. Illal ladzina zalamu, kecuali di antara kalian itu ada yang zalim. Illal ladzina zalamu minhum, maka ada redaksi illal ladzina zalamu minhum itu pengecualian. Sebagian para ulama menafsirkan fantasiru, kata alim ulama itu. Maka lawan